belakangan yang relatif tenang. Ia pun membenarkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara hari kemarin, namun ia tak menjelaskan berapa lama pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Presiden Joko Widodo juga mengaku tidak mengurus soal duet Anies dan juga Caimin. Menurutnya hal ini tidak berkaitan soal dirinya sebagai presiden. Namun ia menegaskan permasalahan tersebut menjadi ketentuan Ketua Umum Partai Politik. Diketahui sebelumnya anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan sempat mengaku mendengar rumor bahwa bakal calon presiden atau baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan, diizinkan untuk maju ke pemilihan presiden bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bakal calon wakil presiden atau bacawa pres. Informasi itu didapatkannya setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Udah ya. Terima kasih Bapak. Pertemuan kemarin dengan Pak Surya Paloh tetap. Terima kasih Pak. Ini ya pertemuan biasa. Iya memang pertemuan biasa. Apakah menyinggung mengenai Pak Anies dan Pak? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Pak, tanggapan terkait koalisi yang pecah, Pak? Urusannya ketua partai, urusannya partai, bukan urusannya presiden. Ya, terima kasih Pak. Bapak. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak. Gubernur sudah ditetapkan Pak. Udah ya. Terima kasih Bapak. Pertemuan kemarin dengan Pak Surya Paloh tetap. Terima kasih Pak. Ini ya pertemuan biasa. Iya memang pertemuan biasa. Apakah menyinggung mengenai Pak Anies dan Pak? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Pak, tanggapan terkait koalisi yang pecah, Pak? Urusannya ketua partai, urusannya partai, bukan urusannya presiden. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak. Gubernur. Saudara Sekretaris Majelis Tinggi Partai atau MTP Demokrat Andi Malarangeng juga mengkritik langkah Partai Nasdem dan juga Anies Baswedan yang memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin untuk maju dalam pencapresan bersama Anies. Menurutnya langkah Nasdem dan Anies Baswedan tidak etika. Ia menyebut bahwa Nasdem mengutus perwakilannya untuk mengabarkan soal Anies Caimin pada pukul 2 dini hari. Hal ini menurutnya sangat melukai hati Partai Demokrat. Andi Malarangeng juga mengungkapkan bahwa tak ada sedikit pun komunikasi yang disampaikan sebelum akhirnya Anies Baswedan dan Nasdem pergi bersama dengan Caimin. Andi menilai tak ada lagi pemakluman yang bisa diambil oleh Partai Demokrat untuk sikap Anies Baswedan dan Partai Nasdem. Ia juga masih mau mengungkap kemana arah Partai Demokrat nantinya berlabuh seusai bisa lepas dari koalisi perubahan. Artinya berarti masih ada kans untuk komunikasi kembali dengan Demokrat, dengan Nasdem dan juga PKS karena memang dari Demokrat itu kan kemarin sudah tegas begitu ya Pak ya, pernyataan kalau tanya ke dari Demokrat ya enggak lagi, masa kita mau bersama dengan orang yang mengkhianati. berarti benar-benar akan hengkang dari koalisi perubahan begitu Pak? Kalau tanya partai, tapi kan harus diputuskan dulu di Majelis Tinggi Partai. Di dalam majelis tinggi ada anggota-anggota juga dan sebagainya, dan kemudian kita diputuskan dengan baik. Setelah kemudian kalau sudah ada keputusan, baru kemudian resmilah kita Partai Demokrat tidak lagi bersama dengan koalisi perubahan dan persatuan, karena memang sudah ditinggal secara otomatis, sebenarnya sudah bubar secara otomatis. Tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh ya kemana dan sebagainya, tentu harus kita putuskan dulu secara resmi pula oleh Majelis Tinggi Partai bahwa bagaimana posisi Partai Demokrat ini, kan begitu. Kalau kader ditanya di mana-mana di Indonesia kan gitu. Ya orang ini belum jadi presiden sudah meninggal kawan lama yang sudah lama bersama-sama, sudah dilamar, lalu kemudian bahkan sedang menentukan tanggal harinya kapan ini dideklarasikan bersama. Tiba-tiba diam-diam kemudian kawin dengan orang lain. Kira-kira begitu, masa kita masih mau berjalan bersama dengan orang-orang semacam itu. Tapi kan kita harus memutuskan dulu dengan proper melalui Majelis Tinggi Partai. Setelah itu kemudian setelah diputuskan dengan oleh Majelis Tinggi Partai, kalau misalnya diputuskan kita tidak lagi bersama-sama, itu sudah bubar pada dasarnya ya, maka sahlah Partai Demokrat untuk melangkah mencari
kawan-kawan koalisi baru yang dalam Pilpres 2024 nanti. Kalau pilek kan tersendiri, ini adalah konteks Pilpres 2024. Jadi, tapi kalau kami Demokrat satu-satu dengan etika yang baik. Kalau sudah menyatakan waktu itu dinyatakan majelis tinggi kita berkoalisi dan kemudian piagam kesepakatan itu ditandatangani oleh ketum, tentu saja untuk mengakhirinya harus ada prosedur yang benar pula. Tapi kan artinya sudah ada komunikasi dengan PDIP kemarin Pak. Oh itu kan dulu, kan itu komunikasi yang dulu. Apa sudah ada komunikasi dengan PDIP? Kita sekarang komunikasi itu kan kita tunggu sampai selesai rapat majelis tinggi Partai Demokrat, kan begitu. Nah setelah itu baru kemudian kita membuka komunikasi kan. Tapi intinya itu dulu. Jadi politik juga ada etikanya. Tidak bisa begitu saya tiba-tiba diam-diam ketemu lalu kemudian menyatakan pergi sama orang lain lalu kemudian menyampaikan secara langsung pun tidak. Mengutus orang tengah malam sekitar jam 2 malam mengutus untuk memberitahukan bahwa sudah bersama Caimin. Tidak begitu. Saya rasa politik juga ada etikanya. Ya, nah, kami Partai Demokrat menegakkan etika itu juga dengan proper pula dengan rapat di majelis tinggi Partai Demokrat. Pak, tapi kalau misalnya berlabuh ke yang lain, walaupun Bapak bilang belum menunggu hasil majelis tinggi ini. Nah, semisal dengan pasangan yang lain begitu, apakah tetap mengajukan nama Pak Ahy sebagai calon wakil presiden? Dulu, satu-satu dulu. Ini kita rapat MTP dulu, memutuskan posisi Partai Demokrat di dalam koalisi perubahan persatuan ini. Kalau itu sudah selesai diputuskan, selesailah sudah kita, maka sahlah Partai Demokrat melangkah untuk membuka komunikasi dengan pihak-pihak lain dalam rangka koalisi Pilpres 2024. Tapi satu-satu dulu. Nah, setelah itu kemudian kemana arahnya nanti ya kita lihat kamu gimana komunikasi yang berjalan nanti. Mas Ahy sekarang di mana Pak? Apakah nanti akan juga Oh iya, rapat di tentu sini saja. atau Mas Ahy itu ketua umum sebagai wakil ketua majelis tinggi. akan hadir? Oh akan hadir. Akan hadir langsung atau virtual Pak? Hadir dong. Hadir wakil ketua majelis tinggi, rapat majelis tinggi. Saya sekretarisnya. Jadi mesti hadir. Nanti keputusan majelis tinggi akan disampaikan oleh ketua majelis tinggi sendiri, yaitu Pak SBY atau gimana Pak? Nah, kita lihatlah. Nanti kan ada di sini kita semua. Pak, sejauh ini Oke. PKS masih menyatakan masih mendukung Anies Baswedan, masih tegak lurus, itu gimana? Kalau urusan partai lain, PKS, misalnya tentu saja harus bertanya sama mereka. Itu keputusan dari mereka. Apa namanya? Walaupun kami juga tahu PKS juga tidak diberitahu sebenarnya. Karena mereka juga kagetnya sama dengan kita. Jadi, tapi keputusan PKS tentu saja diputuskan oleh PKS. Kami tidak mencampuri itu. Mau tetap bersama-sama di sana atau mau bagaimana. Tapi kami akan berkomunikasi juga dengan PKS nanti. Komunikasi bentuknya berarti ajakan. Kita akan berkomunikasi dulu. Nanti kami akan menyampaikan kan setelah rapat majelis tinggi ini kan kami yang menyampaikan sama rekan koalisi kita yang dulu, yaitu PKS, bahwa kami sudah memutuskan begini melalui rapat majelis tinggi. PKS bagaimana? Kan kita mau dengar juga. Katanya juga dalam waktu dekat mereka juga majelis syuro PKS juga akan bersidang sehingga kemudian memutuskan ya, itu adalah domain PKS. Kami tidak mencampuri. Cuma kami juga ingin paling berkomunikasi menyampaikan ini posisi kami sekarang. Kalau PKS mau bersama-sama, alhamdulillah. Kalau tidak kita juga hormati. Mas, ini kan Tanya langsung supaya kita dekat. Awalnya kan cuma dari utusan. Tapi sebelum kami membuat rilis kan kami berusaha bertemu dengan Mas Anies, tapi katanya delay di Surabaya. Akhirnya dengan telepon kemudian ditanya, apa benar sudah pilihannya wakil presiden, cawapresnya adalah Mas Caimin? Dijawab oleh beliau benar, ya sudah. selesai kan sebelum itu tidak pernah ada pembahasan sama sekali soal Enggak pernah. Bagi kami itu pembentukan koalisi baru, bukan perluasan dari koalisi perubahan dan persatuan. Itu pembentukan koalisi baru antara Nasdem dan PKB. Ya nggak apa-apa, itu hak mereka. Tapi menurut kami mestinya ada etika politik yang diikuti, disampaikan kepada kami dengan baik. Kan datang kita berkumpul bersama-samanya, kumpul bersama-sama, ada tim 8 berhari-hari, berbulan-bulan sejak tahun lalu. Tiba-tiba 1-2 kali ketemu, tiba-tiba mereka sudah membentuk koalisi baru, diam-diam lagi kan. Nah itu bagi kami tidak bisa diterima.
Baik, kami belum jadi presiden saja sudah meninggalkan kawan lama yang sudah lama-lama bersama-sama, tiba-tiba ketemu orang lain, diam-diam membentuk koalisi baru. Nah, otomatis bagi kami kalau itu koalisi perubahan dan persatuan pada dasarnya sudah bubar. Tapi tetap kami harus putuskan melalui rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat. Apa Mas melihat ini sebagai upaya penjagalan Mas AHY agar tidak menjadi wapres? Sudahlah, bagi kami ini juga yang mudah-mudahan ini juga adalah jalan yang diberikan oleh Allah untuk mencari jalan lebih baik, ya, untuk mencari teman koalisi yang lebih baik. Siapa Pak? Kita lihat, tidak lihat, nanti kita lihat nanti. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga melemparkan kelakar soal dirinya yang disebut enggan menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat, yang menegaskan partainya selalu berkomunikasi dengan kedua partai koalisinya, baik dengan Partai Demokrat maupun Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Surya Paloh menegaskan dalam waktu dekat belum ada rencana melakukan pertemuan dengan Partai Demokrat. Pasalnya Surya Paloh belum mendapatkan konfirmasi terkait kabar Partai Demokrat kecewa karena cawapres yang mendampingi Anies Baswedan bukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tak ada lagi alasan untuk Partai Demokrat kembali berjalan dengan Nasdem dan Anies di Pilpres 2024. Herzaki juga menuturkan sampai saat ini Demokrat tak pernah menyatakan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, namun pihaknya akan segera mencabut mandat dalam persetujuan yang sudah dibuat. Langkah ini nantinya akan diputuskan dalam rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat yang saat ini diselenggarakan. Tas sebelumnya ya. Pak, Demokrat merasa jauh ya nanti gimana Pak tanggapannya? Saya harus minta pendapat kalian. Tapi jauhnya sudah ada komunikasi kan? Ya, pendapat kalian sebagai pers apa ini? Artinya saya harus jelaskan dulu. Pasti kita dalam suasana ya. Itu buat saya. Apakah itu karena perasaan empati? Apakah juga karena perasaan prihatin? Saya pasti tidak bergembira menerima kabar seperti itu. Kenapa? Karena harapan kita semua bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Kita sikap Nasdem. Itu ya, kalau soal masalah. Berarti Nasdem berharap Demokrat itu nggak hengkang dari koalisi. Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormati oleh Nasdem. Itu sikap yang paling mendasar. Pak, terkait nasib koalisi saat ini seperti apa? Sampai hari ini koalisi masih ada. Masih ada, Bang? Ya, besok pagi masih ada atau setengah ada, kita belum tahu juga. Sejauhnya komunikasi dengan PKS. Hah? Bagaimana? Komunikasi PKS dengan Demokrat bagaimana? Setelah rilis video Memang selama ini berjalan seperti itu. Tidak langsung saya yang berkomunikasi. Ada tim yang terrepresentasikan dari masing-masing representasi partai dan ini representasi daripada sekaligus para ketua umum. Jadi kenapa? Ada satu. Pak, di istana Bapak ketemu Pak Jokowi ngobrolin apa Pak? Pembahasan apa saja? Kapan itu? Tadi katanya di sore Pak. Sore tadi. Ngobrol macam udah lama kan jumpa. Ngobrol Polres 2024 Pak? Ada. Apa aja apa Pak? Bagaimana suasana keadaan politik? Kita bersyukur. Suasana tenang. Hah? Bermacam-macam soal. Kita bahas bersama dalam suasana. Kita sudah beberapa waktu tidak ketemu ya. Suasana yang hangat. Ya, itu saya serahkan kepada tentu pembahasan dari kawan-kawan atau teman-temannya. Apakah itu dilakukan, kalau dilakukan di mana, progres ini akan berjalan cukup cepat. Kita lihat perkembangan besok. Besok Pak, pengabarannya akan dilakukan hari Sabtu di Surabaya. Deklarasi. Ada saya dengar seperti itu.
tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali baru mungkin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan mungkin ada. Pak Surya, ini kan respon Demokrat kan tidak. Ini kan bukan orang lama, puluhan tahun yang lalu saya anggap adik saya. Caimin juga pernah di sini di kantor ini. Pak Surya, ini. Jadi jangan salah, dia lah punya latar belakang yang sama, komunitas pers ya. Pak Surya. Sama dengan Bambang Susatyo, ingat itu, Kaum Kusipul. Pak Surya, ini kan responnya Demokrat nih cukup keras ya, mengatakan pengkhianat. Nah, misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari koalisi perubahan, tanggapannya bagaimana? Apalagi saya akan kalian lihat kira-kira model saya ini kira-kira ada apakah sebagai pengkhianat atau tidak, ini itu aja. Tapi saya hormati. Tapi benar Pak, seperti apa yang dibilang oleh Demokrat, tidak ada komunikasi antara dipaksa untuk kebutuhan sebenarnya itu saja. Saya kurang paham ini bagi kakak, bagi saya. Kalian lihat suasana saya, kalian ada, saya menghindar dari kalian atau tidak? Udah, secara psikologis saja. Apalagi pada kawan-kawan koalisi. Tetapi masalahnya, mudah-mudahan kita nggak tahu apakah ini keputusan resmi, apakah ini keputusan barangkali pribadi, terwakili, kita belum tahu. Tapi apapun itu, keputusan itu kalau saya nggak ada. Tidak berusaha menjalin komunikasi lagi Pak dengan Demokrat atas kunjungan Komunikasi tetap harus bisa. Kalaupun nggak di dunia, di akhirat. Pak Surya, ini nggak beranggang di 2024 tanpa Demokrat. Pak Surya, ini kan ada wacana PKB merapat. Nah, Pak Surya sendiri melihat ini gimana? Apakah betul dengan bergabungnya PKB ini artinya menguatkan suara Mas Anies di Jateng dan juga Jatim? Harapan kita kalau itu memang terjadi ya demikian pastinya. Mana ada harapan kita ke arah yang negatif? Harapan kita pada ke arah yang positif. Semua harapan kita ada hal-hal yang baik, bagus, yang positif. Tapi memang Cak Imin sendiri dipersiapkan untuk jadi cawapresnya Anies ya Pak? Saya jujur menyatakan nggak pernah dipersiapkan. Ini jawaban spontan seperti ini supaya kalian nilai ada kejujuran atau tidak. Nggak ada. Pak Surya berarti ini koalisi perubahan apakah nggak ada arahan. Tapi sampaikan salam-salam pada teman-teman kan. Pak Surya, apakah koalisi perubahan ini nantinya ke depannya akan bubar dan Pak Surya memilih untuk masuk dengan PKB saja? Insya Allah apa yang terbaik. Kenapa kita harus paksakan juga kalau memang dia bisa bertahan baik, bagus, berkembang, syukur-syukur apa yang direncanakan bisa tercapai. Itu kan satu ridhonya. Bagus. Pak, mengingat PKB juga di dalam koalisi pemerintahan, apakah masih tetap menginginkan perubahan Pak atau? Perubahan itu apa? Ada di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Esensinya perubahan. Bagaimana kita katakan mendikotomikan seakan-akan hak perubahan adalah hak mereka yang di luar pemerintah. Itu udah cilaka cara berpikir kita seperti ini. Perubahan itu harus dijalankan, suka atau tidak suka. Bagi siapa? Yang suka dia akan melakukan perubahan itu dengan kesadaran. Yang tidak suka dia sudah tidak boleh. Apa terjadi perubahan tanpa dia pahami. Perubahan itu terjadi juga. Ya proses pendidikan politik esensinya harus tetap berjalan di negeri ini. Tapi saya selalu di dalam suasana kita menghadapi kompetisi, dan selalulah kita harus menjaga sebetulnya suasananya seoptimal mungkin. Harapan saya harmoni di dalam berkompetisi. Jauh kita bisa lebih baik ketika kita melempar senyum daripada caci maki di antara kita satu sama lain. Ya. Soal informasi Mas Ahaye sempat di Pak kamera Pak. Teleskop itu. Saya belum
dikasih terus kemana? Bagaimana saya bisa cek satu persatu nih, faksi 1, faksi 2, faksi 3. Tapi yang jelas kan kalian tahu struktur partai ini begitu simpel. Ya kan? Artinya simpel yang saya katakan kalau diperbandingkan dengan partai-partai tingkat nasional lainnya, tingkat kepengurusan tidak begitu sekali gitu kan. Dan struktur partainya. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara soal pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Negara sebelum muncul adanya geger terkait duet Anies Baswedan dan juga Caimin. Presiden Joko Widodo sendiri menegaskan tidak membahas tentang duet Anies Caimin saat bertemu dengan Surya Paloh di Istana Negara. Ia menuturkan pertemuan antara dirinya dan Surya Paloh hanya pertemuan biasa saja. Ia pun menyebut tak ada sama sekali obrolan soal peluang duet Anies dengan Caimin. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga merespon pertanyaan wartawan seputar kabar perpecahan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memang menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Saudara, untuk membicarakan keadaan politik belakangan yang relatif tenang. Ia pun membenarkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara hari kemarin, namun ia tak menjelaskan berapa lama pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Presiden Joko Widodo juga mengaku tidak mengurus soal duet Anies dan juga Caimin. Menurutnya hal ini tidak berkaitan soal dirinya sebagai presiden. Namun ia menegaskan permasalahan tersebut menjadi ketentuan Ketua Umum Partai Politik. Diketahui sebelumnya anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan sempat mengaku mendengar rumor bahwa bakal calon presiden atau baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan, diizinkan untuk maju ke pemilihan presiden bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bakal calon wakil presiden atau bacawa pres. Informasi itu didapatkannya setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Udah ya. Terima kasih Bapak. Pertemuan kemarin dengan Pak Surya Paloh Terima kasih Pak. Gini, ya pertemuan biasa. Ya memang pertemuan biasa. Apakah menyinggung mengenai Pak Anies dan Pak Ibu? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Pak, tanggapan terkait koalisi yang pecah, Pak? Urusannya ketua partai, urusannya partai. Bukan urusannya presiden. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Gubernur sudah ditetapkan Pak. Udah ya. Terima kasih Bapak. Pertemuan kemarin dengan Pak Surya Paloh Terima kasih Pak. Gini, ya pertemuan biasa. Ya memang pertemuan biasa. Apakah menyinggung mengenai Pak Anies dan Pak Ibu? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Pak, tanggapan terkait koalisi yang pecah, Pak? Urusannya ketua partai, urusannya partai. Bukan urusannya presiden. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Saudara Sekretaris Majelis Tinggi Partai atau MTP Demokrat Andi Malarang yang juga mengkritik langkah Partai Nasdem dan juga Anies Baswedan yang memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin untuk maju dalam pencapresan bersama Anies. Menurutnya langkah Nasdem dan Anies Baswedan tidak beretika. Ia menyebut bahwa Nasdem mengutus perwakilannya untuk mengabarkan soal Anies Caimin pada pukul 2 dini hari. Hal ini menurutnya sangat melukai hati Partai Demokrat. Andi Malarang yang juga mengungkapkan bahwa tak ada sedikit pun komunikasi yang disampaikan sebelum akhirnya Anies Baswedan dan Nasdem pergi bersama dengan Caimin. Andi menilai tak ada lagi pemakluman yang bisa diambil oleh Partai Demokrat untuk sikap Anies Baswedan dan Partai Nasdem. Ia juga masih mau mengungkap kemana arah Partai Demokrat nantinya berlabuh seusai bisa lepas dari Koalisi Perubahan. Artinya berarti masih ada kans untuk komunikasi kembali dengan Demokrat, dengan Nasdem dan juga PKS karena memang dari Demokrat. Kan kemarin sudah tegas begitu ya Pak ya, pernyataan kalau tanya ke dari Demokrat ya enggak lagi. Masa kita mau bersama dengan orang yang mengkhianati. Berarti benar-benar akan hengkang dari Koalisi Perubahan begitu Pak. Kalau tanya partai, tapi kan harus diputuskan dulu di Majelis Tinggi Partai. Di dalam majelis tinggi ada anggota-anggota juga dan sebagainya, dan kemudian kita diputuskan dengan baik. Setelah kemudian kalau sudah ada keputusan, baru kemudian resmilah kita Partai Demokrat tidak lagi bersama dengan Koalisi Perubahan dan Persatuan, karena memang sudah ditinggal secara otomatis, sebenarnya sudah bubar secara otomatis. Tetapi
sebelum kita melangkah lebih jauh, ya, kemana dan sebagainya, tentu harus kita putuskan dulu secara resmi pula oleh majelis tinggi partai bahwa bagaimana posisi Partai Demokrat ini, kan begitu. Kalau kader-kader ditanya di mana-mana di Indonesia kan gitu. Ya, orang ini belum jadi presiden sudah meninggal kawan lama yang sudah lama bersama-sama, sudah dilamar, lalu kemudian bahkan sedang menentukan tanggal harinya kapan ini dideklarasikan bersama, tiba-tiba diam-diam kemudian kawin dengan orang lain. Kira-kira begitu, masa kita masih mau berjalan bersama dengan orang-orang semacam itu. Tapi kan kita harus memutuskan dulu dengan proper melalui majelis tinggi partai. Setelah itu kemudian setelah diputuskan dengan oleh majelis tinggi partai, kalau misalnya diputuskan kita tidak lagi bersama-sama, itu sudah bubar pada dasarnya, ya maka sahlah Partai Demokrat untuk melangkah mencari kawan-kawan koalisi baru yang dalam Pilpres 2024 nanti. Kalau pilih kan sendiri ini adalah konteks Pilpres 2024. Jadi, tapi kalau kami Demokrat satu-satu dengan etika yang baik. Kalau sudah menyatakan waktu itu dinyatakan majelis tinggi kita berkoalisi dan kemudian piagam kesepakatan itu ditandatangani oleh ketum, tentu saja untuk mengakhirinya harus ada prosedur yang benar pula. Tapi kan artinya sudah ada komunikasi dengan PDIP kemarin Pak. Oh itu kan dulu, kan itu komunikasi yang dulu. Apa sudah ada komunikasi dengan PDIP? Kita sekarang komunikasi itu kan kita tunggu sampai selesai rapat majelis tinggi Partai Demokrat, kan begitu. Nah setelah itu baru kemudian kita membuka komunikasi kan. Tapi intinya itu dulu. Jadi politik juga ada etikanya. Tidak bisa begitu saya tiba-tiba diam-diam ketemu lalu kemudian menyatakan pergi sama orang lain, lalu kemudian menyampaikan secara langsung pun tidak. Mengutus orang tengah malam, sekitar jam 2 malam mengutus untuk memberitahukan bahwa sudah bersama Caimin. Tidak begitu. Saya rasa politik juga ada etikanya. Ya, kami Partai Demokrat menegakkan etika itu juga dengan proper pula dengan rapat di majelis tinggi Partai Demokrat. Pak, tapi kalau misalnya berlabuh ke yang lain, walaupun Bapak bilang belum menunggu hasil majelis tinggi ini. Nah, semisal dengan pasangan yang lain begitu, apakah tetap mengajukan nama Pak Ahy sebagai calon wakil presiden dulu? Satu-satu dulu. Ini kita rapat MTP dulu, memutuskan posisi Partai Demokrat di dalam koalisi perubahan persatuan ini. Kalau itu sudah selesai, diputuskan, selesailah sudah kita, maka sahlah Partai Demokrat melangkah untuk membuka komunikasi dengan pihak-pihak lain dalam rangka koalisi Pilpres 2024. Tapi satu-satu dulu. Nah, setelah itu kemudian kemana arahnya nanti ya, kita lihat bagaimana komunikasi yang berjalan nantinya. Mas Ahy sekarang di mana Pak? Apakah nanti akan juga Oh iya, rapat di tentu sini saja. atau? Mas Ahy itu ketua umum sebagai wakil ketua majelis tinggi. Akan hadir? Oh akan hadir. Akan hadir langsung atau virtual Pak? Hadir dong. Hadir wakil ketua majelis tinggi, rapat majelis tinggi. Saya sekretarisnya, jadi mesti hadir. Nanti keputusan majelis tinggi akan disampaikan oleh ketua majelis tinggi sendiri, yaitu Pak SBY, atau gimana Pak? Nah, kita lihatlah. Nanti kan ada di sini kita semua. Pak, sejauh ini PKS masih menyatakan masih mendukung Anies Baswedan, masih tegak lurus, itu gimana? Kalau urusan partai lain, PKS, misalnya tentu saja harus ditanya sama mereka, itu keputusan dari mereka. Apa namanya? Walaupun kami juga tahu PKS juga tidak diberitahu sebenarnya, karena mereka juga kagetnya sama dengan kita. Jadi, tapi keputusan PKS tentu saja diputuskan oleh PKS. Kami tidak mencampur itu. Mau tetap bersama-sama di sana atau mau bagaimana? Tapi kami akan berkomunikasi juga dengan PKS nanti. Komunikasi bentuknya berarti ajakan. Kita akan berkomunikasi dulu. Nanti kami akan menyampaikan kan setelah rapat majelis tinggi ini kan kami yang menyampaikan sama rekan koalisi kita yang dulu, yaitu PKS, bahwa kami sudah memutuskan begini melalui rapat majelis tinggi. PKS bagaimana? Kan kita mau dengar juga. Katanya juga dalam waktu dekat mereka juga majelis syuro PKS juga akan bersidang sehingga kemudian memutuskan ya, itu adalah domain PKS. Kami tidak mencampur. Cuma kami juga ingin
paling berkomunikasi menyampaikan ini posisi kami sekarang. Kalau PKS mau bersama-sama, alhamdulillah. Kalau tidak, kita juga hormati. Mas, ini kan Tanya langsung supaya kita dekatkan. Awalnya kan cuma dari utusan, tapi sebelum kami membuat rilis kan kami berusaha bertemu dengan Mas Anies, tapi katanya delay di Surabaya. Akhirnya dengan telepon kemudian ditanya, apa benar sudah pilihannya wakil presiden, cawapresnya adalah Mas Caimin? Dijawab oleh beliau, benar, ya sudah. selesai kan, sebelum itu tidak pernah ada pembahasan sama sekali soal PKB. Enggak pernah. Bagi kami itu pembentukan koalisi baru, bukan perluasan dari koalisi Perubahan dan Persatuan. Itu pembentukan koalisi baru antara Nasdem dan PKB. Ya nggak apa-apa, itu hak mereka. Tapi menurut kami mestinya ada etika politik yang diikuti, disampaikan kepada kami dengan baik. Kan datang kita berkumpul bersama-sama, ada tim 8 berhari-hari, berbulan-bulan sejak tahun lalu. Tiba-tiba 1-2 kali ketemu, tiba-tiba mereka sudah membentuk koalisi baru, diam-diam lagi kan. Nah, itu bagi kami tidak bisa diterima. Bagi kami belum jadi presiden saja sudah meninggalkan kawan lama, ya sudah lama-lama bersama-sama, tiba-tiba ketemu orang lain, diam-diam membentuk koalisi baru. Nah, otomatis bagi kami kalau itu koalisi Perubahan dan Persatuan pada dasarnya sudah bubar. Tapi tetap kami harus putuskan melalui rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat. Apa Mas melihat ini sebagai upaya penjagalan Mas AHY agar tidak menjadi wapres? Sudahlah, bagi kami ini juga yang mudah-mudahan ini juga adalah jalan yang diberikan oleh Allah untuk mencari jalan lebih baik, ya, untuk mencari teman koalisi yang lebih baik. Siapa Pak? Kita lihat, nanti kita lihat nanti. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga melemparkan kelakar soal dirinya yang disebut enggan menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat, yang menegaskan partainya selalu berkomunikasi dengan kedua partai koalisinya, baik dengan Partai Demokrat maupun Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Surya Paloh menegaskan dalam waktu dekat belum ada rencana melakukan pertemuan dengan Partai Demokrat. Pasalnya Surya Paloh belum mendapatkan konfirmasi terkait kabar Partai Demokrat kecewa karena cawapres yang mendampingi Anies Baswedan bukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tak ada lagi alasan untuk Partai Demokrat kembali berjalan dengan Nasdem dan Anies di Pilpres 2024. Herzaki juga menuturkan sampai saat ini Demokrat tak pernah menyatakan keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan, namun pihaknya akan segera mencabut mandat dalam persetujuan yang sudah dibuat. Langkah ini nantinya akan diputuskan dalam rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat yang saat ini diselenggarakan. Ya. Pak, Demokrat merasa dihianati, gimana Pak tanggapannya? Saya minta pendapat kalian. Tapi sejauhnya sudah ada komunikasi kan? Ya, pendapat kalian sebagai pers apa ini? Artinya saya jelaskan dulu, pasti kita dalam suasana ya, itu saya. Apakah itu karena perasaan empati? Apakah juga karena perasaan prihatin? Saya pasti tidak bergembira menerima kabar seperti itu. Kenapa? Karena harapan kita semua bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Itu pasti sikap Nasdem. Itu ya kalau soal masalah. Jadi Nasdem berharap Demokrat itu nggak hengkang dari koalisi Pak? Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormati oleh Nasdem. Itu sikap yang paling mendasar. Pak, terkait nasib koalisi saat ini seperti apa? Sampai hari ini koalisi masih ada. Masih ada, Bang? Ya, besok pagi masih ada atau setengah ada kita belum tahu juga. Sejauhnya komunikasi dengan PKS itu? Hah? Bagaimana? Komunikasi terkait dengan Demokrat bagaimana? Setelah rilis video tadi ya, bagaimana? Memang selama ini berjalan seperti itu. Tidak langsung saya yang berkomunikasi. Ada tim yang terrepresentasikan dari masing-masing representasi partai dan melalui representasi daripada sekaligus para ketua umum.
jadi kenapa? Ada satu. Pak, di istana Bapak ketemu Pak Jokowi ngobrolin apa Pak? Pembahasan tersebut? Ada apa nih? Tadi katanya di sore Pak. Sore tadi. Ngobrol poros 2024 Pak? Ada. Apa aja Pak? Gimana suasana keadaan politik? Kita bersyukur. Suasana tenang. Hah? Bermacam-macam soal. Kita bahas bersama dalam suasana. Kita udah berapa waktu nggak ketemu ya. Suasana hangat. Ya, itu saya serahkan kepada tentu pembahasan dari kawan-kawan atau teman-temannya. Apakah itu dilakukan, kalau dilakukan di mana, progres ini akan berjalan cepat. Kita lihat perkembangan besok. Besok Pak, pengabarnya akan dilakukan hari Sabtu di Surabaya Pak. Deklarasi ada saya dengar seperti itu, tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali baru bikin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan. Mungkin ada. Pak Surya, ini kan respon Demokrat kan tidak. Ini kan bukan orang lama, puluhan tahun yang lalu saya anggap adik saya. Caimin juga pernah di sini, di kantor ini. Pak Surya, ini Jadi jangan salah, dia lah punya latar belakang yang sama, komunitas pers ya. Pak Surya. Sama dengan Bambang Susatyo, ingat itu, atau Gus Ipul. Pak Surya, ini kan responnya Demokrat nih cukup keras ya, mengatakan pengkhianatan. Misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari koalisi perubahan. Tanggapannya bagaimana? Apalagi kalian lihat, kira-kira model saya ini kira-kira ada apakah sebagai pengkhianat atau tidak? Itu aja. Tapi saya hormati. Tapi benar Pak, seperti apa yang dibilang oleh Demokrat, tidak ada Komunikasi antara dipaksa untuk gitu saja Pak. Saya kurang paham ini bagi kakak, bagi saya. Kalian lihat suasana saya, kalian ada, saya menghindar dari kalian atau tidak? Udah, secara psikologis saja. Apalagi pada kawan-kawan koalisi. Tetapi masalahnya, mudah-mudahan kita nggak tahu apakah ini keputusan resmi, apakah ini keputusan barangkali pribadi, terwakili, kita belum tahu. Tapi apapun itu, keputusan itu sama. Kalau saya nggak ada. Tidak berusaha menjalin komunikasi lagi Pak dengan Demokrat atas kunjungan Komunikasi tetap harus bisa. Kalaupun nggak di dunia, di akhirat. Pak Surya, PDI nggak berlenggang di 2024 tanpa Demokrat Pak. Pak Surya, ini kan ada wacana PKB merapat. Nah, Pak Surya sendiri melihat ini gimana? Apakah betul dengan bergabungnya PKB ini artinya menguatkan suara Mas Anies di Jateng dan juga Jatim? Harapan kita kalau itu memang terjadi ya demikian pasti. Mana ada harapan kita ke arah yang negatif? Harapan kita balik ke arah yang positif. Semua harapan kita ada hal-hal yang baik, bagus, yang positif. Tapi memang Cak Imin sendiri dipersiapkan untuk jadi cawapresnya Anies ya Pak? Saya jujur menyatakan nggak pernah dipersiapkan. Ini jawaban spontan seperti ini supaya kalian nilai ada kejujuran atau tidak. Nggak ada. Pak Surya, berarti ini koalisi perubahan apakah nggak ada arahan. Tapi sampaikan salam-salam pada teman-teman kan. Pak Surya, Pak koalisi apakah koalisi perubahan ini masih nantinya ke depannya akan bubar dan Pak Surya memilih untuk masuk dengan PKB saja? Insya Allah apa yang terbaik. Kenapa kita harus paksakan juga kalau memang dia bisa bertahan baik, bagus, berkembang, syukur-syukur apa yang direncanakan bisa tercapai. Itu kan satu ridhonya. Bagus. Pak, mengingat PKB juga di dalam koalisi pemerintahan, apakah masih tetap menginginkan perubahan, Pak? Atau perubahan itu apa? Ada di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Esensinya perubahan. Bagaimana kita katakan
mendikotomikan seakan-akan hak perubahan adalah hak mereka yang di luar pemerintah. Udah cilaka cara berpikir kita seperti ini. Perubahan itu harus dijalankan, suka atau tidak suka. Bagi siapa? Yang suka dia akan melakukan perubahan itu dengan kesadaran. Yang tidak suka dia sudah tidak berubah. Apa terjadi perubahan tanpa dia paham itu. Perubahan itu terjadi juga. Ya proses pendidikan politik esensinya harus tetap jalan di negeri ini. Tapi saya selalu di dalam suasana kita menghadapi kompetisi, ya kan, selalulah kita harus menjaga tentunya suasananya seoptimal mungkin, harapan saya harmoni. Setiap langkah bantu bisnis Anda maju. Setiap fase naik dan turun. Kemenangan besar dan kekalahan kecil. Kini, saatnya ambil langkah berikutnya untuk bantu bisnis Anda tampil beda. Bangun rumah online untuk bisnis Anda dengan situs web dan nama domain.com yang terpercaya. Bangun kredibilitas Anda dengan alamat email.com khusus. Untuk bantu bisnis Anda mudah ditemukan, dengan menghubungkan toko online atau media sosial Anda ke nama domain.com yang mudah diingat. Ambil langkah berikutnya. Tunjukkan Anda siap jalankan bisnis. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara soal pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Negara sebelum muncul adanya geger terkait duet Anies Baswedan dan juga Caimin. Presiden Joko Widodo sendiri menegaskan tidak membahas tentang duet Anies Caimin saat bertemu dengan Surya Paloh di Istana Negara. Ia menuturkan pertemuan antara dirinya dan Surya Paloh hanya pertemuan biasa saja. Ia pun menyebut tak ada sama sekali obrolan soal peluang duet Anies dengan Caimin. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga merespon pertanyaan wartawan seputar kabar perpecahan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memang menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Saudara, untuk membicarakan keadaan politik belakangan yang relatif tenang. Ia pun membenarkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara hari kemarin, namun ia tak menjelaskan berapa lama pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Presiden Joko Widodo juga mengaku tidak mengurus soal duet Anies dan juga Caimin. Menurutnya hal ini tidak berkaitan soal dirinya sebagai presiden. Namun ia menegaskan permasalahan tersebut menjadi ketentuan Ketua Umum Partai Politik. Diketahui sebelumnya, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan, sempat mengaku mendengar rumor bahwa bakal calon presiden atau baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan, diizinkan untuk maju ke pemilihan presiden bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai bakal calon wakil presiden atau bacawa pres. Informasi itu didapatkannya setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Udah ya. Terima kasih Bapak. Pertemuan kemarin dengan Pak Surya Paloh Terima kasih Pak. Gini, ya pertemuan biasa. Ya memang pertemuan biasa. Apakah menyinggung mengenai Pak Anies dengan Pak? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Pak, tanggapan terkait koalisi yang pecah, Pak? Urusannya ketua partai, urusannya partai, bukan urusannya presiden. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Gubernur sudah ditetapkan Pak. Udah ya. Terima kasih Bapak. Pertemuan kemarin dengan Pak Surya Paloh Terima kasih Pak. Gini, ya pertemuan biasa. Ya memang pertemuan biasa. Apakah menyinggung mengenai Pak Anies dengan Pak? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Pak, tanggapan terkait koalisi yang pecah, Pak? Urusannya ketua partai, urusannya partai, bukan urusannya presiden. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Saudara Sekretaris Majelis Tinggi Partai atau MTP Demokrat Andi Malarang yang juga mengkritik langkah Partai Nasdem dan juga Anies Baswedan yang memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin untuk maju dalam pencapresan bersama Anies. Menurutnya langkah Nasdem dan Anies Baswedan tidak beretika. Ia menyebut bahwa Nasdem mengutus perwakilannya untuk mengabarkan soal Anies Caimin pada pukul 2 dini hari. Hal ini menurutnya sangat melukai hati Partai Demokrat. Andi Malarang yang juga mengungkapkan bahwa tak ada sedikit pun komunikasi yang disampaikan sebelum
Akhirnya Anies Baswedan dan Nasdem pergi bersama dengan Caimin. Andi menilai tak ada lagi pemakluman yang bisa diambil oleh Partai Demokrat untuk sikap Anies Baswedan dan Partai Nasdem. Ia juga masih mau mengungkap kemana arah Partai Demokrat nantinya berlabuh seusai bisa lepas dari koalisi perubahan. Artinya berarti masih ada kans untuk komunikasi kembali dengan Demokrat, dengan Nasdem dan juga PKS karena memang dari Demokrat. Itu kan Mas sudah tegas begitu apa ya, kalau tanya ke dari Demokrat ya enggak lagi. Masa kita mau bersama dengan orang yang mengkhianati. Berarti benar-benar akan hengkang dari koalisi perubahan begitu Pak? Kalau tanya partai, tapi kan harus diputuskan dulu di majelis tinggi partai. Di dalam majelis tinggi kan ada anggota-anggota juga dan sebagainya, dan kemudian kita diputuskan dengan baik. Setelah kemudian kalau sudah ada keputusan, baru kemudian resmilah kita Partai Demokrat tidak lagi bersama dengan koalisi perubahan dan persatuan, karena memang sudah ditinggal secara otomatis, sebenarnya sudah bubar secara otomatis. Tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh ya kemana dan sebagainya, tentu harus kita putuskan dulu secara resmi pula oleh majelis tinggi partai bahwa bagaimana posisi Partai Demokrat ini, kan begitu. Kalau kader ditanya di mana-mana di Indonesia kan gitu. Ya orang ini belum jadi presiden sudah meninggal kawan lama yang sudah lama bersama-sama, sudah dilamar, lalu kemudian bahkan sudah menentukan tanggal harinya kapan ini dideklarasikan bersama. Tiba-tiba diam-diam kemudian kawin dengan orang lain. Kira-kira begitu, masa kita masih mau berjalan bersama dengan orang-orang semacam itu. Tapi kan kita harus memutuskan dulu dengan proper melalui majelis tinggi partai. Setelah itu kemudian setelah diputuskan dengan oleh majelis tinggi partai, kalau misalnya diputuskan kita tidak lagi bersama-sama, itu sudah bubar pada dasarnya ya, maka sahlah Partai Demokrat untuk melangkah mencari kawan-kawan koalisi baru yang dalam Pilpres 2024 nanti. Kalau pilek kan tersendiri, ini adalah konteks Pilpres 2024. Jadi, tapi kalau kami Demokrat satu-satu dengan etika yang baik. Kalau sudah menyatakan waktu itu dinyatakan majelis tinggi kita berkoalisi dan kemudian piagam kesepakatan itu ditandatangani oleh ketum, tentu saja untuk mengakhirinya harus ada prosedur yang benar pula. Tapi kan artinya sudah ada komunikasi dengan PDIP kemarin Pak. Oh itu kan dulu, kan itu komunikasi yang dulu. Apa sudah ada komunikasi dengan PDIP? Kita sekarang komunikasi itu kan kita tunggu sampai selesai rapat majelis tinggi Partai Demokrat, kan begitu. Nah setelah itu baru kemudian kita membuka komunikasi kan. Tapi intinya itu dulu. Jadi politik juga ada etikanya. Tidak bisa begitu saya tiba-tiba diam-diam ketemu lalu kemudian menyatakan pergi sama orang lain, lalu kemudian menyampaikan secara langsung pun tidak. Mengutus orang tengah malam, sekitar jam 2 malam mengutus untuk memberitahukan bahwa sudah bersama Caimin. Tidak begitu. Saya rasa politik juga ada etikanya. Ya, kami Partai Demokrat menegakkan etika itu juga dengan proper pula dengan rapat di majelis tinggi Partai Demokrat. Pak, tapi kalau misalnya berlabuh ke yang lain, walaupun Bapak bilang belum menunggu hasil majelis tinggi ini. Nah, semisal dengan pasangan yang lain begitu, apakah tetap mengajukan nama Pak Ahy sebagai calon wakil presiden? Ini satu-satu dulu. Ini kita rapat MTP dulu, memutuskan posisi Partai Demokrat di dalam koalisi perubahan persatuan ini. Kalau itu sudah selesai diputuskan, selesailah sudah kita, maka sahlah Partai Demokrat melangkah untuk membuka komunikasi dengan pihak-pihak lain dalam rangka koalisi Pilpres 2024. Tapi satu-satu dulu. Nah, setelah itu kemudian kemana arahnya nanti? Kita lihat bagaimana komunikasi yang berjalan nanti. Oh iya, tentu saja. Mas Ahy itu ketua umum sebagai wakil ketua majelis tinggi. Akan hadir? Oh, akan hadir. Akan hadir langsung atau virtual Pak? Hadir dong. Hadir. Wakil ketua majelis tinggi, rapat majelis tinggi. Saya sekretarisnya. Jadi mesti hadir. Nanti keputusan majelis tinggi akan disampaikan oleh ketua majelis tinggi sendiri, yaitu Pak SBY, atau gimana Pak? Nah, kita lihatlah. Nanti kan ada
Ada di sini kita semua. Pak, sejauh ini PKS masih menyatakan masih mendukung Anies Baswedan, masih tegak lurus, itu gimana? Kalau urusan partai lain, PKS, misalnya tentu saja harus ditanya sama mereka, itu keputusan dari mereka. Apa namanya? Walaupun kami juga tahu PKS juga tidak diberitahu sebenarnya, karena mereka juga kagetnya sama dengan kita. Jadi, tapi keputusan PKS tentu saja diputuskan oleh PKS. Kami tidak mencampuri itu. Mau tetap bersama-sama di sana atau mau bagaimana? Tapi kami akan berkomunikasi juga dengan PKS nanti. Komunikasi bentuknya berarti ajakan. Kita akan berkomunikasi dulu. Nanti kami akan menyampaikan kan setelah rapat majelis tinggi ini kan kami yang menyampaikan sama rekan koalisi kita yang dulu, yaitu PKS, bahwa kami sudah memutuskan begini melalui rapat majelis tinggi. PKS bagaimana? Kan kita mau dengar juga. Katanya juga dalam waktu dekat mereka juga majelis syuro PKS juga akan bersidang sehingga kemudian memutuskan ya, itu adalah domain PKS. Kami tidak mencampuri. Cuma kami juga ingin paling berkomunikasi menyampaikan ini posisi kami sekarang. Kalau PKS mau bersama-sama, alhamdulillah. Kalau tidak kita juga hormati. Mas, ini kan Tanya langsung supaya kita dengarkan. Awalnya kan cuma dari utusan, tapi sebelum kami membuat rilis kan kami berusaha bertemu dengan Mas Anies, tapi katanya delay di Surabaya. Akhirnya dengan telepon kemudian ditanya, apa benar sudah pilihannya wakil presiden, cawapresnya adalah Mas Caimin? Dijawab oleh beliau, benar, ya sudah. selesai kan? Sebelum itu tidak pernah ada pembahasan sama sekali soal Nggak pernah. Bagi kami itu pembentukan koalisi baru, bukan perluasan dari koalisi Perubahan dan Persatuan. Itu pembentukan koalisi baru antara Nasdem dan PKB. Ya nggak apa-apa, itu hak mereka. Tapi menurut kami mestinya ada etika politik yang diikuti, disampaikan kepada kami dengan baik. Kan datang kita berkumpul bersama-sama, ada tim 8 berhari-hari, berbulan-bulan sejak tahun lalu. Tiba-tiba 1-2 kali ketemu, tiba-tiba mereka sudah membentuk koalisi baru, diam-diam lagi kan. Nah, itu bagi kami tidak bisa diterima. Bagi kami belum jadi presiden saja sudah meninggalkan kawan lama yang sudah lama-lama bersama-sama, tiba-tiba ketemu orang lain, diam-diam membentuk koalisi baru. Nah, otomatis bagi kami kalau itu koalisi Perubahan dan Persatuan pada dasarnya sudah bubar. Tapi tetap kami harus putuskan melalui rapat majelis tinggi Partai Demokrat. Apa Mas melihat ini sebagai upaya penjagalan Mas AHY agar tidak menjadi wapres? Sudahlah, bagi kami ini juga yang mudah-mudahan ini juga adalah jalan yang diberikan oleh Allah untuk mencari jalan lebih baik, ya, untuk mencari teman koalisi yang lebih baik. Siapa Pak? Kita lihat, tidak lihat nanti kita lihat nanti. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga melemparkan kelakar soal dirinya yang disebut enggan menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat, yang menegaskan partainya selalu berkomunikasi dengan kedua partai koalisinya, baik dengan Partai Demokrat maupun Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Surya Paloh menegaskan dalam waktu dekat belum ada rencana melakukan pertemuan dengan Partai Demokrat. Pasalnya Surya Paloh belum mendapatkan konfirmasi terkait kabar Partai Demokrat kecewa karena cawapres yang mendampingi Anies Baswedan bukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tak ada lagi alasan untuk Partai Demokrat kembali berjalan dengan Nasdem dan Anies di Pilpres 2024. Herzaki juga menuturkan sampai saat ini Demokrat tak pernah menyatakan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, namun pihaknya akan segera mencabut mandat dalam persetujuan yang sudah dibuat. Langkah ini nantinya akan diputuskan dalam rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat yang saat ini diselenggarakan. Tas menurutnya ya. Pak, Demokrat merasa dihianati, gimana Pak tanggapannya? Bisa pendapat kalian. Sejauhnya sudah ada komunikasi kan? Ya, pendapat kalian sebagai pers apa ini? Artinya saya harus jelaskan dulu. Pasti kita dalam suasana ya. Tuh, saya. Apakah itu karena perasaan empati? Apakah juga karena perasaan
prihatin. Saya pasti tidak bergembira menerima kabar seperti itu. Kenapa? Karena harapan kita semua bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Kita sikap Nasdem. Itu ya kalau soal masalah. Berarti Nasdem berharap Demokrat itu nggak hengkang dari koalisi, Pak? Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormati oleh Nasdem. Itu sikap yang paling mendasar. Pak, terkait nasib koalisi saat ini seperti apa? Sampai hari ini koalisi masih ada. Masih ada, Bu? Ya, besok pagi masih ada atau setengah ada kita belum tahu juga. Hah? Bagaimana? Komunikasi PKS dengan Demokrat bagaimana? Memang selama ini berjalan seperti itu. Tidak langsung saya yang berkomunikasi. Ada tim yang terrepresentasikan dari masing-masing representasi partai dan ini representasi daripada sekaligus para ketua umum. Jadi tim berapa? Ada satu. Pak, di istana Bapak ketemu Pak Jokowi ngobrolin apa Pak? Pembahasan tersebut? Kapan itu? Tadi katanya di sore Pak. Sore tadi. Ngobrol poros 2024 nggak Pak? Ada. Apa Pak? Bagaimana suasana keadaan politik? Bila kita bersyukur. Suasana tenang. Hah? Bermacam-macam soal. Kita bahas bersama dalam suasana. Kita sudah beberapa waktu tidak ketemu ya. Suasana yang hangat. Ya, itu saya serahkan kepada tentu pembahasan dari kawan-kawan atau teman-temannya. Apakah itu dilakukan, kalau dilakukan di mana, progres ini akan berjalan cepat. Kita lihat perkembangan besok. Besok Pak, pengabarannya akan dilakukan hari Sabtu di Surabaya. Deklarasi ada saya dengar seperti itu, tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali baru mungkin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan. Mungkin ada. Pak Surya, ini kan respon Demokrat kan tidak. Ini kan bukan orang lama, puluhan tahun yang lalu saya anggap adik saya. Caimin juga pernah di sini, di kantor ini. Pak Surya, ini. Jadi jangan salah, dia punya latar belakang yang sama, komunitas pers ya. Pak Surya. Sama dengan Bambang Susatyo, ingat itu, atau Gus Ipul. Pak Surya, ini kan responnya Demokrat nih cukup keras ya, mengatakan pengkhianat. Nah, misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari koalisi perubahan, tanggapannya bagaimana? Apalagi kalian lihat, kira-kira model saya ini kira-kira ada harapan sebagai pengkhianat atau tidak? Itu aja. Tapi saya hormati. Tapi benar Pak, seperti apa yang dibilang oleh Demokrat, tidak ada Komunikasi antara dipaksa untuk pasti gitu saja Pak. Saya kurang paham ini bagi kakak, bagi saya. Kalian lihat suasana saya, kalian ada, saya menghindar dari kalian atau tidak? Udah, secara psikologis saja. Apalagi pada kawan-kawan koalisi. Tetapi masalahnya, mudah-mudahan kita nggak tahu apakah ini keputusan resmi, apakah ini keputusan barangkali pribadi, terwakili, kita belum tahu. Tapi apapun itu, keputusan itu bisa terjadi. Kalau saya nggak ada. Tidak berusaha menjalin komunikasi lagi Pak dengan Demokrat atas kunjungan Komunikasi tetap harus bisa. Kalaupun nggak di dunia, di akhirat. Pak Surya, Ini nggak berlenggang di 2024 tanpa Demokrat Pak. Pak Surya, ini kan ada wacana PKB merapat. Nah, Pak Surya sendiri melihat ini gimana? Apakah betul dengan bergabungnya PKB ini artinya menguatkan suara Mas Anies di Jateng dan juga Jatim? Harapan kita kalau itu memang terjadi ya demikian pasti. Mana ada harapan kita ke arah yang negatif? Harapan kita balik ke arah yang positif. Semua harapan kita ada hal-hal yang baik, bagus, yang positif.
Tapi memang Cak Imin sendiri dipersiapkan untuk jadi cawapresnya Anies ya Pak? Saya jujur nyatakan nggak pernah dipersiapkan. Ini jawaban spontan seperti ini supaya kalian nilai ada kejujuran atau tidak. Nggak ada. Pak Surya berarti ini koalisi perubahan apakah Nggak ada arahan. Tapi sampaikan salam-salam pada teman-teman kerja. Pak Surya, ini apakah koalisi perubahan ini nantinya ke depannya akan bubar dan Pak Surya memilih untuk masuk dengan PKB saja? Insya Allah apa yang terbaik. Kenapa kita harus paksakan juga kalau memang dia bisa bertahan baik, bagus, berkembang, syukur-syukur apa yang direncanakan bisa tercapai. Itu kan satu ridhonya. Bagus. Pak, mengingat PKB juga di dalam koalisi pemerintahan, apakah masih tetap menginginkan perubahan, Pak? Atau perubahan itu apa? Ada di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Esensinya perubahan. Bagaimana kita katakan mendikotomikan seakan-akan hak perubahan adalah hak mereka yang di luar pemerintah. Udah cilaka cara berpikir kita seperti ini. Perubahan itu harus dijalankan, suka atau tidak suka. Bagi siapa? Yang suka dia akan melakukan perubahan itu dengan kesadaran. Yang tidak suka dia sudah tidak berubah. Apa terjadi perubahan tanpa dia pahami. Perubahan itu terjadi juga. Ya proses pendidikan politik esensinya harus tetap berjalan di negeri ini. Tapi saya selalu di dalam suasana kita menghadapi kompetisi, selalulah kita harus menjaga tentunya suasananya seoptimal mungkin, harapan saya harmoni. Escolher ter um cãozinho é escolher ter mais amor na nossa vida. É, mas também é escolher ser responsável pela saúde e bem-estar dele. E a vacinação é fundamental para a saúde de qualquer cachorro. Mas vacina não é tudo igual não, hein, gente? As vacinas da linha Vanguard são seguras e ajudam a prevenir as principais doenças de cachorro, como a sinomose, a parvovirose, a leptospirose. Fale com seu médico veterinário sobre as vacinas Vanguard. Vanguard, seu dog, suas escolhas. Vacine quem você ama. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara soal pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Negara sebelum muncul adanya geger terkait duet Anies Baswedan dan juga Caimin. Presiden Joko Widodo sendiri menegaskan tidak membahas tentang duet Anies Caimin saat bertemu dengan Surya Paloh di Istana Negara. Ia menuturkan pertemuan antara dirinya dan Surya Paloh hanya pertemuan biasa saja. Ia pun menyebut tak ada sama sekali obrolan soal peluang duet Anies dengan Caimin. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga merespon pertanyaan wartawan seputar kabar perpecahan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memang menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Saudara, untuk membicarakan keadaan politik belakangan yang relatif tenang. Ia pun membenarkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara hari kemarin, namun ia tak menjelaskan berapa lama pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Presiden Joko Widodo juga mengaku tidak mengurus soal duet Anies dan juga Caimin. Menurutnya hal ini tidak berkaitan soal dirinya sebagai presiden. Namun ia menegaskan permasalahan tersebut menjadi ketentuan Ketua Umum Partai Politik. Diketahui sebelumnya anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan sempat mengaku mendengar rumor bahwa bakal calon presiden atau baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan, diizinkan untuk maju ke pemilihan presiden bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bakal calon wakil presiden atau bacawa pres. Informasi itu didapatkannya setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Udah ya. Terima kasih Bapak. Kemarin dengan Pak Surya Paloh Terima kasih Pak. Ini ya pertemuan biasa, Iya memang pertemuan biasa. Apakah menyinggung mengenai Pak Anies dengan Pak? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Pak, tanggapan terkait koalisi yang pecah, Pak? Urusannya ketua partai, urusannya partai, bukan urusannya presiden. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Gubernur sudah ditetapkan Pak. Udah ya. Terima kasih Bapak. Kemarin dengan Pak Surya Paloh Terima kasih Pak. Ini ya pertemuan biasa,
Iya, memang bertemu, pertemuan biasa. Apakah menyinggung mengenai Pak Anies dan Pak Ibu? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Pak, tanggapan terkait koalisi yang pecah, Pak? Urusannya ketua partai, urusannya partai, bukan urusannya presiden. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Saudara Sekretaris Majelis Tinggi Partai atau MTP Demokrat Andi Malarang yang juga mengkritik langkah Partai Nasdem dan juga Anies Baswedan yang memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin untuk maju dalam pencapresan bersama Anies. Menurutnya langkah Nasdem dan Anies Baswedan tidak beretika. Ia menyebut bahwa Nasdem mengutus perwakilannya untuk mengabarkan soal Anies Caimin pada pukul 2 dini hari. Hal ini menurutnya sangat melukai hati Partai Demokrat. Andi Malarang yang juga mengungkapkan bahwa tak ada sedikit pun komunikasi yang disampaikan sebelum akhirnya Anies Baswedan dan Nasdem pergi bersama dengan Caimin. Andi menilai tak ada lagi pemakluman yang bisa diambil oleh Partai Demokrat untuk sikap Anies Baswedan dan Partai Nasdem. Ia juga masih mau mengungkap kemana arah Partai Demokrat nantinya berlabuh seusai bisa lepas dari koalisi perubahan. Artinya berarti masih ada kans untuk komunikasi kembali dengan Demokrat, dengan Nasdem dan juga PKS karena memang dari Demokrat. Itu kan Mas sudah tegas begitu ya Pak Ya, ya, pernyataan kalau tanya ke dari Demokrat ya enggak lagi. Masa kita mau bersama dengan orang yang mengkhianati kita. Berarti benar-benar akan hengkang dari koalisi perubahan begitu Pak. Kalau tanya partai, tapi kan harus diputuskan dulu di majelis tinggi partai. Di dalam majelis tinggi ada anggota-anggota juga dan sebagainya, dan kemudian kita diputuskan dengan baik. Setelah kemudian kalau sudah ada keputusan, baru kemudian resmilah kita Partai Demokrat tidak lagi bersama dengan koalisi Perubahan dan Persatuan, karena memang sudah ditinggal secara otomatis, sebenarnya sudah bubar secara otomatis. Tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh ya kemana dan sebagainya, tentu harus kita putuskan dulu secara resmi pula oleh majelis tinggi partai bahwa bagaimana posisi Partai Demokrat ini, kan begitu. Kalau kader-kader ditanya di mana-mana di Indonesia kan gitu. Ya orang ini belum jadi presiden sudah meninggal kawan lama yang sudah lama bersama-sama, sudah dilamar, lalu kemudian bahkan sudah menentukan tanggal harinya kapan ini dideklarasikan bersama. Tiba-tiba diam-diam kemudian kawin dengan orang lain. Kira-kira begitu, masa kita masih mau berjalan bersama dengan orang-orang semacam itu. Tapi kan kita harus memutuskan dulu dengan proper melalui majelis tinggi partai. Setelah itu kemudian setelah diputuskan dengan oleh majelis tinggi partai, kalau misalnya diputuskan kita tidak lagi bersama-sama, itu sudah bubar pada dasarnya ya, maka sahlah Partai Demokrat untuk melangkah mencari kawan-kawan koalisi baru yang dalam Pilpres 2024 nanti. Kalau Pileg kan tersendiri, ini adalah konteks Pilpres 2024. Jadi, tapi kalau kami Demokrat satu-satu dengan etika yang baik. Kalau sudah menyatakan waktu itu dinyatakan majelis tinggi kita berkoalisi dan kemudian piagam kesepakatan itu ditandatangani oleh ketum, tentu saja untuk mengakhirinya harus ada prosedur yang benar pula. Tapi kan artinya sudah ada komunikasi dengan PDIP kemarin Pak. Oh itu kan dulu, kan itu komunikasi yang dulu. Apa sudah ada komunikasi dengan PDIP? Kita sekarang komunikasi itu kan kita tunggu sampai selesai rapat majelis tinggi Partai Demokrat, kan begitu. Nah setelah itu baru kemudian kita membuka komunikasi kan. Tapi intinya itu dulu. Jadi politik juga ada etikanya. Tidak bisa begitu saya tiba-tiba diam-diam ketemu lalu kemudian menyatakan pergi sama orang lain, lalu kemudian menyampaikan secara langsung pun tidak. Mengutus orang tengah malam, sekitar jam 2 malam mengutus untuk memberitahukan bahwa sudah bersama Caimin. Tidak begitu. Saya rasa politik juga ada etikanya. Ya, kami Partai Demokrat menegakkan etika itu juga dengan proper pula dengan rapat di majelis tinggi Partai Demokrat. Pak, tapi kalau misalnya berlabuh ke yang lain, walaupun Bapak bilang belum menunggu hasil majelis tinggi ini. Nah, semisal dengan pasangan yang lain begitu, apakah tetap mengajukan nama Pak Ahy sebagai calon wakil presiden? Ini satu-satu dulu. Ini kita rapat MTP dulu, memutuskan posisi Partai Demokrat di dalam
koalisi perubahan persatuan ini. Kalau itu sudah selesai, diputuskan, selesailah sudah kita, maka sahlah Partai Demokrat melangkah untuk membuka komunikasi dengan pihak-pihak lain dalam rangka koalisi Pilpres 2024. Tapi satu-satu dulu. Nah, setelah itu kemudian kemana arahnya nanti? Kita lihat kamu di mana komunikasi yang berjalan nantinya. Oh iya, kita lihat aja. Mas Ahaye itu ketua umum sebagai wakil ketua Majelis Tinggi. Akan hadir? Oh, akan hadir. Akan hadir langsung atau virtual, Pak? Hadir. Wakil ketua Majelis Tinggi, rapat Majelis Tinggi. Saya sekretarisnya, jadi mesti hadir. Nanti keputusan Majelis Tinggi akan disampaikan oleh ketua Majelis Tinggi sendiri, yaitu Pak SBY, atau gimana Pak? Nah, kita lihatlah. Nanti kan ada di sini kita semua. Pak, sejauh ini PKS masih menyatakan masih mendukung Anies Baswedan, masih tegak lurus, itu gimana? Kalau urusan partai lain, PKS misalnya tentu saja harus bertanya sama mereka, itu keputusan dari mereka. Walaupun kami juga tahu PKS juga tidak diberitahu sebenarnya, karena mereka juga kagetnya sama dengan kita. Jadi, tapi keputusan PKS tentu saja diputuskan oleh PKS. Kami tidak mencampuri itu. Mau tetap bersama-sama di sana atau mau bagaimana. Tapi kami akan berkomunikasi juga dengan PKS nanti. Komunikasi bentuknya berarti ajakan. Kita akan berkomunikasi dulu. Nanti kami akan menyampaikan, kan setelah rapat Majelis Tinggi ini kan kami yang menyampaikan sama rekan koalisi kita yang dulu, yaitu PKS, bahwa kami sudah memutuskan begini melalui rapat Majelis Tinggi. PKS bagaimana? Kan kita mau dengar juga. Katanya juga dalam waktu dekat mereka juga Majelis Syuro PKS juga akan bersidang, sehingga kemudian memutuskan ya, itu adalah domain PKS. Kami tidak mencampuri. Cuma kami juga ingin paling berkomunikasi, menyampaikan ini posisi kami sekarang. Kalau PKS mau bersama-sama, alhamdulillah. Kalau tidak, kita juga hormati. Mas, ini kan Shopee 99 Super Shopping Day. Promo puncak 9 September. Nikmati gratis ongkir Rp0 semua toko. Shopee Live semua diskon 50% selama 24 jam dan flash sale mobil Rp9.000. 9 September, jangan lewatkan. Tanya langsung supaya kita dekat. Awalnya kan cuma dari utusan. Tapi sebelum kami membuat rilis kan kami berusaha bertemu dengan Mas Anies. Tapi katanya delay di Surabaya. Akhirnya dengan telepon kemudian ditanya, apa benar sudah pilihannya wakil presiden, cawapresnya adalah Mas Caimin? Dijawab oleh beliau, benar, ya sudah. selesai kan? Sebelum itu tidak pernah ada pembahasan sama sekali soal Nggak pernah. Bagi kami itu pembentukan koalisi baru, bukan perluasan dari koalisi perubahan dan persatuan. Itu pembentukan koalisi baru antara Nasdem dan PKB. Ya nggak apa-apa, itu hak mereka. Tapi menurut kami mestinya ada etika politik yang diikuti, disampaikan kepada kami dengan baik. Kan datang kita berkumpul bersama-sama, yang kumpul bersama-sama ada tim 8 berhari-hari, berbulan-bulan sejak tahun lalu. Tiba-tiba 1-2 kali ketemu, tiba-tiba mereka sudah membentuk koalisi baru, diam-diam lagi kan. Nah itu bagi kami tidak bisa diterima. Bagi kami belum jadi presiden saja sudah meninggalkan kawan lama yang sudah lama-lama bersama-sama, tiba-tiba ketemu orang lain, diam-diam membentuk koalisi baru. Nah, otomatis bagi kami kalau itu koalisi perubahan dan persatuan pada dasarnya sudah bubar. Tapi tetap kami harus putuskan melalui rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat. Apa Mas melihat ini sebagai upaya penjagalan Mas Ahaye agar tidak menjadi wapres? Sudahlah, bagi kami ini juga yang mudah-mudahan ini juga adalah jalan yang diberikan oleh Allah untuk mencari jalan lebih baik, ya, untuk mencari teman koalisi yang lebih baik. Siapa Pak? Kita lihat, nanti kita lihat nanti. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga melemparkan kelakar soal dirinya yang disebut enggan menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat, yang menegaskan partainya selalu berkomunikasi dengan kedua partai koalisinya, baik dengan Partai Demokrat maupun Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Surya Paloh menegaskan dalam waktu dekat belum ada rencana melakukan pertemuan dengan Partai Demokrat. Pasalnya Surya Paloh belum mendapatkan konfirmasi terkait kabar Partai Demokrat kecewa karena cawapres yang mendampingi Anies Baswedan bukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tak ada lagi alasan untuk Partai Demokrat kembali berjalan dengan Nasdem dan Anies di Pilpres 2024.
Herzaki juga menuturkan sampai saat ini Demokrat tak pernah menyatakan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, namun pihaknya akan segera mencabut mandat dalam persetujuan yang sudah dibuat. Langkah ini nantinya akan diputuskan dalam rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat yang saat ini diselenggarakan. Tas menurutnya ya. Pak, Demokrat merasa dihianati, gimana Pak tanggapannya? Saya minta pendapat kalian. Jadi sejauhnya sudah ada komunikasi kan? Ya, pendapat kalian sebagai pers apa ini? Artinya saya harus jelaskan dulu. Pasti kita dalam suasana ya. Tuh, saya. Apakah itu karena perasaan empati? Apakah juga karena perasaan prihatin? Saya pasti tidak bergembira menerima kabar seperti itu. Kenapa? Karena harapan kita semua bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Kita sikap Nasdem. Itu ya kalau soal masalah. Berarti Nasdem berharap Demokrat itu nggak hengkang dari koalisi? Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormati oleh Nasdem. Itu sikap yang paling mendasar. Pak, terkait nasib koalisi saat ini seperti apa? Sampai hari ini koalisi masih ada. Masih ada, Bang? Ya, besok pagi masih ada atau setengah ada kita belum tahu juga. Sejauhnya komunikasi dengan PKS? Hah? Bagaimana? Komunikasi PKS dengan Demokrat bagaimana? Setelah rilis video, Memang selama ini berjalan seperti itu. Tidak langsung saya yang berkomunikasi. Ada tim yang dari Betawi terrepresentasikan dari masing-masing representasi partai dan dari representasi daripada sekaligus para ketua umum. Jadi kenapa? Ada satu. Pak, di istana Bapak ketemu Pak Jokowi ngobrolin apa Pak? Pembahasan tersebut? Kapan itu? Tadi katanya sore Pak, sore tadi. Ngobrol poros 2024 Pak? Ada. Apa aja Pak? Bagaimana suasana keadaan politik yang kita bersyukur. Suasana tenang. Hah? Bermacam-macam soal. Kita bahas bersama dalam suasana dengan beberapa waktu yang ketemu ya. Suasana yang hangat. Ya, itu saya serahkan kepada tentu pembahasan dari kawan-kawan atau teman-temannya. Apakah itu dilakukan, kalau mau dilakukan gimana, progres ini akan berjalan cepat. Kita lihat perkembangan besok. Besok Pak, pengabarannya akan dilakukan hari Sabtu di Surabaya Pak. Deklarasi ada saya dengar seperti itu, tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali baru mungkin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan. Kemungkinan. Pak Surya, ini kan respon Demokrat kan tidak. Ini kan bukan orang lama, puluhan tahun yang lalu saya anggap adik saya. Caimin juga pernah di sini, di kantor ini. Pak Surya, ini. Jadi jangan salah, dia punya latar belakang yang sama, komunitas pers ya. Pak Surya. Sama dengan Bambang Susatyo, ingat itu, atau Gus Ipul. Pak Surya, ini kan responnya Demokrat nih cukup keras ya, mengatakan pengkhianatan. Misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari koalisi perubahan. Tanggapannya bagaimana? Apalagi kalian lihat, kira-kira model saya ini kira-kira ada apakah sebagai pengkhianat atau tidak? Ini aja. Tapi saya hormati. Tapi benar Pak, seperti apa yang dibilang oleh Demokrat, tidak ada komunikasi antara dipaksa untuk gitu saja Pak. Saya kurang paham ini bagi kakak, bagi saya. Kalian lihat suasana saya, kalian ada, saya menghindar dari kalian atau tidak? Udah, secara psikologis saja. Apalagi pada kawan-kawan koalisi.
dalam beberapa. Tetapi masalahnya, mudah-mudahan kita nggak tahu apakah ini keputusan resmi, apakah ini keputusan barangkali pribadi terwakili, kita belum tahu. Tapi apapun itu, keputusan itu sama. Dalam beberapa hari ke depan tidak ada rencana Kalau saya nggak ada. Tidak berusaha menjalin komunikasi lagi Pak dengan Demokrat atas kunjungan Komunikasi tetap harus bisa. Kalaupun nggak di dunia, di akhirat. Pak Surya, ini nggak melenggang di 2024 tanpa Demokrat. Pak Surya, ini kan ada wacana PKB merapat. Nah, Pak Surya sendiri melihat ini gimana? Apakah betul dengan bergabungnya PKB ini artinya menguatkan suara Mas Anies di Jateng dan juga Jatim? Harapan kita kalau itu memang terjadi ya demikian pasti. Mana ada harapan kita ke arah yang negatif? Harapan kita balik ke arah yang positif. Semua harapan kita ada hal-hal yang baik, bagus, yang positif. Tapi memang ini sendiri dipersiapkan untuk jadi cawapresnya Anies ya Pak? Saya jujur nyatakan nggak pernah dipersiapkan. Ini jawaban spontan seperti ini supaya kalian nilai ada kejujuran atau tidak. Nggak ada. Pak Surya, berarti ini koalisi perubahan apakah Nggak ada arahan. Sampaikan salam-salam pada teman-teman kan ada. Pak Surya, Pak koalisi apakah koalisi perubahan ini nantinya ke depannya akan bubar dan Pak Surya memilih untuk masuk dengan PKB saja? Insya Allah apa yang terbaik. Kenapa kita harus paksakan juga kalau memang dia bisa bertahan baik, bagus, berkembang, syukur-syukur apa yang direncanakan bisa tercapai. Itu kan satu ridhonya. Bagus. Pak, mengingat PKB juga di dalam koalisi pemerintahan, apakah masih tetap menginginkan perubahan Pak atau? Perubahan itu apa? Ada di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Esensinya perubahan. Bagaimana kita katakan? Mendikotomikan seakan-akan hak perubahan adalah hak mereka yang di luar pemerintah. Itu udah cilaka cara berpikir kita seperti ini. Perubahan itu harus dijalankan, suka atau tidak suka, bagi siapa. Yang suka dia akan melakukan perubahan itu dengan kesadaran. Yang tidak suka dia sudah tidak berubah. Apa terjadi perubahan tanpa dia paham. Perubahan itu terjadi juga sekarang. Ya proses pendidikan politik esensinya harus tetap berjalan di negeri ini. Tapi saya selalu di dalam suasana kita menghadapi kompetisi, selalulah kita harus menjaga sebetulnya suasananya seoptimal mungkin. Harapan saya harmoni. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara soal pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Negara sebelum muncul adanya geger terkait duet Anies Baswedan dan juga Caimin. Presiden Joko Widodo sendiri menegaskan tidak membahas tentang duet Anies Caimin saat bertemu dengan Surya Paloh di Istana Negara. Ia menuturkan pertemuan antara dirinya dan Surya Paloh hanya pertemuan biasa saja. Ia pun menyebut tak ada sama sekali obrolan soal peluang duet Anies dengan Caimin. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga merespon pertanyaan wartawan seputar kabar perpecahan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memang menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Saudara, untuk membicarakan keadaan politik belakangan yang relatif tenang. Ia pun membenarkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara hari kemarin, namun ia tak menjelaskan berapa lama pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Presiden Joko Widodo juga mengaku tidak mengurus soal duet Anies dan juga Caimin. Menurutnya hal ini tidak berkaitan soal dirinya sebagai presiden. Namun ia menegaskan permasalahan tersebut menjadi ketentuan Ketua Umum Partai Politik. Diketahui sebelumnya anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan sempat mengaku mendengar rumor bahwa bakal calon presiden atau baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan, diizinkan untuk maju ke pemilihan presiden bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bakal calon wakil presiden atau bacawa pres. Informasi itu didapatkannya setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Udah ya. Terima kasih Bapak.
Pertemuan kemarin dengan Pak Sarip Pak. Terima kasih Pak. Ini ya pertemuan biasa. Iya memang pertemuan biasa. Apakah menyinggung mengenai Pak Anies dan Pak Ibu? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Pak, tanggapan terkait koalisi yang pecah, Pak? Urusannya ketua partai, urusannya partai, bukan urusannya presiden. Ya, terima kasih Pak. Pak. Terima kasih ya. Terima kasih PJ Bapak. Gubernur sudah ditetapkan Pak. Udah ya. Izin saya. Terima kasih Bapak. Pertemuan kemarin dengan Pak Sarip Pak. Terima kasih Pak. Ini ya pertemuan biasa. Iya memang pertemuan biasa. Apakah menyinggung mengenai Pak Anies dan Pak Ibu? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Pak, tanggapan terkait koalisi yang pecah, Pak? Urusannya ketua partai, urusannya partai, bukan urusannya presiden. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak. Gubernur. Saudara Sekretaris Majelis Tinggi Partai atau MTP Demokrat Andi Malarangeng juga mengkritik langkah Partai Nasdem dan juga Anies Baswedan yang memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin untuk maju dalam pencapresan bersama Anies. Menurutnya langkah Nasdem dan Anies Baswedan tidak beretika. Ia menyebut bahwa Nasdem mengutus perwakilannya untuk mengabarkan soal Anies Caimin pada pukul 2 dini hari. Hal ini menurutnya sangat melukai hati Partai Demokrat. Andi Malarangeng juga mengungkapkan bahwa tak ada sedikit pun komunikasi yang disampaikan sebelum akhirnya Anies Baswedan dan Nasdem pergi bersama dengan Caimin. Andi menilai tak ada lagi pemakluman yang bisa diambil oleh Partai Demokrat untuk sikap Anies Baswedan dan Partai Nasdem. Ia juga masih mau mengungkap kemana arah Partai Demokrat nantinya berlabuh seusai bisa lepas dari koalisi perubahan. Artinya berarti masih ada kans untuk komunikasi kembali dengan Demokrat, dengan Nasdem dan juga PKS karena memang dari Demokrat. Itu kan Mas sudah tegas begitu apa ya kalau tanya ke dari Demokrat ya enggak lagi. Masa kita mau bersama dengan orang yang mengkhianati. Berarti benar-benar akan hengkang dari koalisi perubahan begitu Pak? Kalau tanya partai, tapi kan harus diputuskan dulu di majelis tinggi partai. Di dalam majelis tinggi kan ada anggota-anggota juga dan sebagainya, dan kemudian kita diputuskan dengan baik. Setelah kemudian kalau sudah ada keputusan, baru kemudian resmilah kita Partai Demokrat tidak lagi bersama dengan koalisi perubahan dan persatuan, karena memang sudah ditinggal secara otomatis, sebenarnya sudah bubar secara otomatis. Tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh ya kemana dan sebagainya, tentu harus kita putuskan dulu secara resmi pula oleh majelis tinggi partai bahwa bagaimana posisi Partai Demokrat ini, kan begitu. Kalau kader ditanya di mana-mana di Indonesia kan gitu. Ya orang ini belum jadi presiden sudah meninggal kawan lama yang sudah lama bersama-sama, sudah dilamar, lalu kemudian bahkan sudah menentukan tanggal harinya kapan ini dideklarasikan bersama. Tiba-tiba diam-diam kemudian kawin dengan orang lain. Kira-kira begitu, masa kita masih mau berjalan bersama dengan orang-orang macam itu. Tapi kan kita harus memutuskan dulu dengan proper melalui majelis tinggi partai. Setelah itu kemudian setelah diputuskan dengan oleh majelis tinggi partai, kalau misalnya diputuskan kita tidak lagi bersama-sama, itu sudah bubar pada dasarnya ya, maka sahlah Partai Demokrat untuk melangkah mencari kawan-kawan koalisi baru yang dalam Pilpres 2024 nanti. Kalau pilih kan tersendiri, ini adalah konteks Pilpres 2024. Jadi, tapi kalau kami Demokrat satu-satu dengan etika yang baik. Kalau sudah menyatakan waktu itu dinyatakan majelis tinggi kita berkoalisi dan kemudian piagam kesepakatan itu ditandatangani oleh ketum, tentu saja untuk mengakhirinya harus ada prosedur yang benar pula. Tapi kan artinya sudah ada komunikasi dengan PDIP kemarin Pak. Oh itu kan dulu, kan itu komunikasi yang dulu. Apa sudah ada komunikasi dengan PDIP? Kita sekarang komunikasi itu kan kita tunggu sampai selesai rapat majelis tinggi Partai Demokrat, kan begitu. Nah setelah itu baru kemudian kita membuka komunikasi kan. Tapi intinya itu dulu. Jadi politik juga ada etikanya. Tidak bisa begitu saya tiba-tiba diam-diam ketemu lalu kemudian menyatakan pergi sama orang lain, lalu kemudian
menyampaikan secara langsung pun tidak. Mengutus orang tengah malam, sekitar jam 2 malam mengutus untuk memberitahukan bahwa sudah bersama Caimin. Tidak begitu. Saya rasa politik juga ada etikanya. Ya, kami Partai Demokrat menegakkan etika itu juga dengan proper pula dengan rapat di Majelis Tinggi Partai Demokrat. Pak, tapi kalau misalnya berlabuh ke yang lain, walaupun Bapak bilang belum menunggu hasil Majelis Tinggi ini. Nah, semisal dengan pasangan yang lain begitu, apakah tetap mengajukan nama Pak Ahy sebagai calon wakil presiden? Dulu, satu-satu dulu. Ini kita rapat MTP dulu, memutuskan posisi Partai Demokrat di dalam koalisi perubahan persatuan ini. Kalau itu sudah selesai, diputuskan, selesailah sudah kita, maka sahlah Partai Demokrat melangkah untuk membuka komunikasi dengan pihak-pihak lain dalam rangka koalisi Pilpres 2024. Tapi satu-satu dulu. Nah, setelah itu kemudian kemana arahnya nanti? Kita lihat bagaimana komunikasi yang berjalan nantinya. Oh iya, tentu saja. Mas Ahy itu ketua umum sebagai wakil ketua Majelis Tinggi. Akan hadir? Oh, akan hadir. Akan hadir langsung atau virtual, Pak? Hadir dong. Hadir. Wakil ketua Majelis Tinggi, rapat Majelis Tinggi. Saya sekretarisnya. Jadi mesti hadir. Nanti keputusan Majelis Tinggi akan disampaikan oleh ketua Majelis Tinggi sendiri, yaitu Pak SBY, atau gimana Pak? Nah, kita lihatlah. Nanti kan ada di sini kita semua. Pak, sejauh ini PKS masih menyatakan masih mendukung Anies Baswedan, masih tegak lurus, itu gimana? Kalau urusan partai lain, PKS misalnya tentu saja harus bertanya sama mereka, itu keputusan dari mereka. Apa namanya? Walaupun kami juga tahu PKS juga tidak diberitahu sebenarnya, karena mereka juga kagetnya sama dengan kita. Jadi, tapi keputusan PKS tentu saja diputuskan oleh PKS. Kami tidak mencampur itu. Mau tetap bersama-sama di sana atau mau bagaimana. Tapi kami akan berkomunikasi juga dengan PKS nanti. Komunikasi bentuknya berarti ajakan. Kita akan berkomunikasi dulu. Nanti kami akan menyampaikan kan setelah rapat Majelis Tinggi ini kan kami yang menyampaikan sama rekan koalisi kita yang dulu, yaitu PKS, bahwa kami sudah memutuskan begini melalui rapat Majelis Tinggi. PKS bagaimana? Kan kita mau dengar juga. Katanya juga dalam waktu dekat mereka juga Majelis Syuro PKS juga akan bersidang sehingga kemudian memutuskan ya itu adalah domain PKS. Kami tidak mencampur. Cuma kami juga ingin paling berkomunikasi menyampaikan ini posisi kami sekarang. Kalau PKS mau bersama-sama, alhamdulillah. Kalau tidak kita juga hormati. Mas, ini kan Tanya langsung supaya kita dekat. Awalnya kan cuma dari utusan. Tapi sebelum kami membuat rilis kan kami berusaha bertemu dengan Mas Anies, tapi katanya delay di Surabaya. Akhirnya dengan telepon kemudian ditanya, apa benar sudah pilihannya wakil presiden, cawapresnya adalah Mas Caimin? Dijawab oleh beliau, benar, ya sudah. selesai kan? Sebelum itu tidak pernah ada pembahasan sama sekali soal Nggak pernah. Bagi kami itu pembentukan koalisi baru, bukan perluasan dari koalisi perubahan dan persatuan. Itu pembentukan koalisi baru antara Nasdem dan PKB. Ya nggak apa-apa, itu hak mereka. Tapi menurut kami mestinya ada etika politik yang diikuti, disampaikan kepada kami dengan baik. Kan datang kita berkumpul bersama-sama, yang kumpul bersama-sama ada tim 8 berhari-hari, berbulan-bulan sejak tahun lalu. Tiba-tiba 1-2 kali ketemu, tiba-tiba mereka sudah membentuk koalisi baru, diam-diam lagi kan. Nah itu bagi kami tidak bisa diterima. Bagi kami belum jadi presiden saja sudah meninggalkan kawan lama yang sudah lama-lama bersama-sama, tiba-tiba ketemu orang lain diam-diam membentuk koalisi baru. Nah, otomatis bagi kami kalau itu koalisi perubahan dan persatuan pada dasarnya sudah bubar. Tapi tetap kami harus putuskan melalui rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat. Apa Mas melihat ini sebagai upaya penjagalan Mas AHY agar tidak menjadi wapres? Sudahlah, bagi kami ini juga yang mudah-mudahan ini juga adalah jalan yang diberikan oleh Allah untuk mencari jalan lebih baik, ya, untuk mencari teman koalisi yang lebih baik. Siapa Pak? Kita lihat, nanti kita lihat nanti. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga melemparkan kelakar soal dirinya yang disebut enggan menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat, yang menegaskan partainya selalu berkomunikasi dengan kedua partai koalisinya, baik dengan Partai Demokrat maupun Partai Keadilan Sejahtera atau PKS.
Surya Paloh menegaskan dalam waktu dekat belum ada rencana melakukan pertemuan dengan Partai Demokrat. Pasalnya Surya Paloh belum mendapatkan konfirmasi terkait kabar Partai Demokrat kecewa karena cawapres yang mendampingi Anies Baswedan bukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tak ada lagi alasan untuk Partai Demokrat kembali berjalan dengan Nasdem dan Anies di Pilpres 2024. Herzaki juga menuturkan sampai saat ini Demokrat tak pernah menyatakan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, namun pihaknya akan segera mencabut mandat dalam persetujuan yang sudah dibuat. Langkah ini nantinya akan diputuskan dalam rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat yang saat ini diselenggarakan. Tas sepenuhnya ya. Pak, Demokrat merasa dikhianati, gimana Pak tanggapannya? Saya minta pendapat kalian. Jadi jauhnya sudah ada komunikasi kan? Ya, pendapat kalian sebagai pers apa ini? Artinya saya jelaskan dulu, pasti kita dalam suasana ya, itu saya. Apakah itu karena perasaan empati, apakah juga karena perasaan prihatin? Saya pasti tidak bergembira menerima kabar seperti itu. Kenapa? Karena harapan kita semua bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Itu pasti sikap Nasdem. Itu ya kalau soal masalah. Berarti Nasdem berharap Demokrat itu nggak hengkang dari koalisi. Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormati oleh Nasdem. Itu sikap yang paling mendasar. Pak, terkait nasib koalisi saat ini seperti apa? Sampai hari ini koalisi masih ada, Bang? Ya, besok pagi masih ada atau setengah ada kita belum tahu juga. Sejauhnya komunikasi dengan PKS gitu. Hah? Bagaimana? Komunikasi PKS dengan Demokrat bagaimana? Memang selama ini berjalan seperti itu. Tidak langsung saya yang berkomunikasi. Ada tim yang terrepresentasikan dari masing-masing representasi partai dan dari representasi daripada sekaligus para ketua umum. Jadi kenapa? Ada satu. Pak, di istana Bapak ketemu Pak Jokowi ngobrolin apa Pak? Kapan itu? Tadi katanya di sore Pak. Sore tadi. Ngobrol Polri 2024 Pak? Ada. Apa aja apa Pak? Bagaimana suasana keadaan politik? Kita bersyukur. Suasana tenang. Hah? Bermacam-macam soal. Kita bahas bersama dalam suasana. Kita sudah beberapa waktu nggak ketemu ya. Suasana yang hangat. Ya, itu saya serahkan kepada tentu pembahasan dari kawan-kawan atau teman-teman. Apakah itu dilakukan, kalau dilakukan di mana, progres ini akan berjalan cukup cepat. Kita lihat perkembangan besok. Besok Pak, pengkabaran akan dilakukan hari Sabtu di Surabaya. Deklarasi ada saya dengar seperti itu, tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali baru mungkin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan. Mungkin ada. Pak Surya, ini kan respon Demokrat kan tidak. Ya, ini kan bukan orang lama, puluhan tahun yang lalu saya anggap adik saya. Caimin juga pernah di sini, di kantor ini. Pak Surya, ini. Jadi, jangan salah, dia punya latar belakang yang sama, komunitas pers ya. Pak Surya. Sama dengan Bambang Susatyo, ingat itu, atau Gus Ipul. Pak Surya, ini kan responnya Demokrat nih cukup keras ya, mengatakan pengkhianatan. Misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari koalisi perubahan. Tanggapannya bagaimana? Apalagi kalian lihat, kira-kira model saya ini kira-kira ada apakah sebagai pengkhianat atau tidak? Ini saja. Tapi saya hormati.
Tapi benar Pak, seperti apa yang dibilang oleh Demokrat, tidak ada Komunikasi antara dipaksa untuk keputusan apakah lepas begitu saja Pak? saya kurang paham ini bagi kakak bagi saya. Kalian lihat suasana saya, kalian ada, saya menghindar dari kalian atau tidak? Udah, secara psikologis saja. Apalagi pada kawan-kawan koalisi. Tetapi masalahnya, mudah-mudahan kita nggak tahu apakah ini keputusan resmi, apakah ini keputusan barangkali pribadi terwakili, kita belum tahu. Tapi apapun itu, keputusan itu kalau saya nggak ada. Tidak berusaha menjalin komunikasi lagi Pak dengan Demokrat atas kunjungan Komunikasi tetap harus bisa. Kalaupun nggak di dunia, di akhirat. Pak Surya, Jadi nggak bergabung di 2024 tanpa Demokrat Pak. Pak Surya, ini kan ada wacana PKB merapat. Nah, Pak Surya sendiri melihat ini gimana? Apakah betul dengan bergabungnya PKB ini artinya menguatkan suara Mas Anies di Jateng dan juga Jatim? Harapan kita kalau itu memang terjadi ya demikian pasti. Mana ada harapan kita ke arah yang negatif? Harapan kita tadi ke arah yang positif. Semua harapan kita ada hal-hal yang baik, bagus, yang positif. Tapi memang Cak Imin sendiri dipersiapkan untuk jadi cawapresnya Anies ya Pak? Saya jujur nyatakan nggak pernah dipersiapkan. Ini jawaban spontan seperti ini supaya kalian nilai ada kejujuran atau tidak. Nggak ada. Pak Surya berarti ini koalisi perubahan apakah Nggak ada arahan. Tapi sampaikan salam-salam pada teman-teman kan ada. Pak Surya, ini berarti apakah koalisi perubahan ini nantinya ke depannya akan bubar dan Pak Surya memilih untuk masuk dengan PKB saja? Insya Allah apa yang terbaik. Kenapa kita harus paksakan juga kalau memang dia bisa bertahan baik, bagus, berkembang. Syukur-syukur apa yang direncanakan bisa tercapai. Itu kan satu ridhonya. Bagus. Pak, mengingat PKB juga di dalam koalisi pemerintahan, apakah masih tetap menginginkan perubahan Pak? Atau perubahan itu apa? Ada di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Esensinya perubahan. Bagaimana kita katakan mendikotomikan seakan-akan hak perubahan adalah hak mereka yang di luar pemerintah. Itu udah cilaka cara berpikir kita seperti ini. Perubahan itu harus dijalankan, suka atau tidak suka, bagi siapa. Yang suka dia akan melakukan perubahan itu dengan kesadaran. Yang tidak suka dia sudah tidak berubah. Apa terjadi perubahan tanpa dia paham itu. Perubahan itu terjadi juga sekarang. Ya proses pendidikan politik esensinya harus tetap berjalan di negeri ini. Tapi saya selalu di dalam suasana kita menghadapi kompetisi. Dan selalulah kita harus menjaga sebetulnya suasananya seoptimal mungkin harapan saya harmoni. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara soal pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Negara sebelum muncul adanya geger terkait duet Anies Baswedan dan juga Caimin. Presiden Joko Widodo sendiri menegaskan tidak membahas tentang duet Anies Caimin saat bertemu dengan Surya Paloh di Istana Negara. Ia menuturkan pertemuan antara dirinya dan Surya Paloh hanya pertemuan biasa saja. Ia pun menyebut tak ada sama sekali obrolan soal peluang duet Anies dengan Caimin. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga merespon pertanyaan wartawan seputar kabar perpecahan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memang menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Saudara, untuk membicarakan keadaan politik belakangan yang relatif tenang. Ia pun membenarkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara hari kemarin, namun ia tak menjelaskan berapa lama pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Presiden Joko Widodo juga mengaku tidak mengurus soal duet Anies dan juga Caimin. Menurutnya hal ini tidak berkaitan soal dirinya sebagai presiden. Namun ia menegaskan permasalahan tersebut menjadi ketentuan Ketua Umum Partai Politik. Diketahui sebelumnya anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan sempat mengaku mendengar rumor bahwa bakal calon presiden atau baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan,
diizinkan untuk maju ke pemilihan presiden bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bakal calon wakil presiden atau bacawa pres. Informasi itu didapatkannya setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Udah ya. Terima kasih Bapak. Pertemuan kemarin dengan Pak Surya Paloh Pak. Terima kasih Pak. Ini ya pertemuan biasa. Iya memang pertemuan biasa. Apakah menyinggung mengenai Pak Anies dan Pak? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Pak, tanggapan terkait koalisi yang pecah, Pak? Urusannya ketua partai, bukan urusannya presiden. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak. Gubernur sudah ditetapkan Pak. Udah ya. Terima kasih Bapak. Pertemuan kemarin dengan Pak Surya Paloh Pak. Terima kasih Pak. Ini ya pertemuan biasa. Iya memang pertemuan biasa. Apakah menyinggung mengenai Pak Anies dan Pak? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Pak, tanggapan terkait koalisi yang pecah, Pak? Urusannya ketua partai, bukan urusannya presiden. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak. Gubernur. Saudara Sekretaris Majelis Tinggi Partai atau MTP Demokrat Andi Malarangeng juga mengkritik langkah Partai Nasdem dan juga Anies Baswedan yang memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin untuk maju dalam pencapresan bersama Anies. Menurutnya langkah Nasdem dan Anies Baswedan tidak beretika. Ia menyebut bahwa Nasdem mengutus perwakilannya untuk mengabarkan soal Anies Caimin pada pukul 2 dini hari. Hal ini menurutnya sangat melukai hati Partai Demokrat. Andi Malarangeng juga mengungkapkan bahwa tak ada sedikit pun komunikasi yang disampaikan sebelum akhirnya Anies Baswedan dan Nasdem pergi bersama dengan Caimin. Andi menilai tak ada lagi pemakluman yang bisa diambil oleh Partai Demokrat untuk sikap Anies Baswedan dan Partai Nasdem. Ia juga masih mau mengungkap kemana arah Partai Demokrat nantinya berlabuh seusai bisa lepas dari koalisi perubahan. Artinya berarti masih ada kans untuk komunikasi kembali dengan Demokrat, dengan Nasdem dan juga PKS karena memang dari Demokrat kan Mas sudah tegas begitu ya Pak. Ya kalau tanya ke dari Demokrat ya enggak lagi. Masa kita mau bersama dengan orang yang mengkhianati. Berarti benar-benar akan hengkang dari koalisi perubahan begitu Pak. Kalau tanya partai, tapi kan harus diputuskan dulu di majelis tinggi partai. Di dalam majelis tinggi kan ada anggota-anggota juga dan sebagainya dan kemudian kita diputuskan dengan baik. Setelah kemudian kalau sudah ada keputusan, baru kemudian resmilah kita Partai Demokrat tidak lagi bersama dengan koalisi perubahan dan persatuan karena memang sudah ditinggal secara otomatis sebenarnya sudah bubar secara otomatis. Tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh ya kemana dan sebagainya tentu harus kita putuskan dulu secara resmi pula oleh majelis tinggi partai bahwa bagaimana posisi Partai Demokrat ini kan begitu. Kalau kader ditanya di mana-mana di Indonesia kan gitu. Ya orang ini belum jadi presiden sudah meninggal kawan lama yang sudah lama bersama-sama sudah dilamar lalu kemudian bahkan sudah menentukan tanggal harinya kapan ini dideklarasikan bersama tiba-tiba diam-diam kemudian kawin dengan orang lain. Kira-kira begitu, masa kita masih mau berjalan bersama dengan orang-orang semacam itu. Tapi kan kita harus memutuskan dulu dengan proper melalui majelis tinggi partai. Setelah itu kemudian setelah diputuskan dengan oleh majelis tinggi partai, kalau misalnya diputuskan kita tidak lagi bersama-sama itu sudah bubar pada dasarnya ya, maka sahlah Partai Demokrat untuk melangkah mencari kawan-kawan koalisi baru yang dalam Pilpres 2024 nanti. Kalau pilih kan tersendiri ini adalah konteks Pilpres 2024. Jadi, tapi kalau kami Demokrat satu-satu dengan etika yang baik. Kalau sudah menyatakan waktu itu dinyatakan majelis tinggi kita berkoalisi dan kemudian piagam kesepakatan itu ditandatangani oleh ketum, tentu saja untuk mengakhirinya harus ada prosedur yang benar pula. Tapi kan artinya sudah ada komunikasi dengan PDIP kemarin Pak. Oh itu kan dulu, kan itu komunikasi yang dulu. Apa sudah ada komunikasi dengan PDIP? Kita sekarang komunikasi itu kan
kita tunggu sampai selesai rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat, kan begitu. Nah, setelah itu baru kemudian kita membuka komunikasi kan. Tapi intinya itu dulu. Jadi politik juga ada etikanya. Tidak bisa begitu saya tiba-tiba diam-diam ketemu lalu kemudian menyatakan pergi sama orang lain, lalu kemudian menyampaikan secara langsung pun tidak. Mengutus orang tengah malam, sekitar jam 2 malam mengutus untuk memberitahukan bahwa sudah bersama Caimin. Tidak begitu. Saya rasa politik juga ada etikanya. Ya, kami Partai Demokrat menegakkan etika itu juga dengan proper pula dengan rapat di Majelis Tinggi Partai Demokrat. Pak, tapi kalau misalnya berlabuh ke yang lain, walaupun Bapak bilang belum menunggu hasil Majelis Tinggi ini. Nah, semisal dengan pasangan yang lain begitu, apakah tetap mengajukan nama Pak Ahy sebagai calon wakil presiden? Ini satu-satu dulu. Ini kita rapat MTP dulu. Memutuskan posisi Partai Demokrat di dalam koalisi perubahan persatuan ini. Kalau itu sudah selesai, diputuskan, selesailah sudah kita, maka sahlah Partai Demokrat melangkah untuk membuka komunikasi dengan pihak-pihak lain dalam rangka koalisi Pilpres 2024. Tapi satu-satu dulu. Nah, setelah itu kemudian kemana arahnya nanti? Kita lihat bagaimana komunikasi yang berjalan nanti. Oh iya, tentu saja. Mas Ahy itu ketua umum sebagai wakil ketua Majelis Tinggi. Akan hadir? Oh, akan hadir. Akan hadir langsung atau virtual, Pak? Hadir dong. Hadir. Wakil ketua Majelis Tinggi, rapat Majelis Tinggi. Saya sekretarisnya, jadi mesti hadir. Nanti keputusan Majelis Tinggi akan disampaikan oleh ketua Majelis Tinggi sendiri, yaitu Pak SBY, atau gimana Pak? Nah, kita lihatlah. Nanti kan ada di sini kita semua. Pak, sejauh ini PKS masih menyatakan masih mendukung Anies Baswedan, masih tegak lurus, itu gimana? Kalau urusan partai lain, PKS, misalnya tentu saja harus bertanya sama mereka. Itu keputusan dari mereka. Walaupun kami juga tahu, PKS juga tidak diberitahu sebenarnya. Karena mereka juga kagetnya sama dengan kita. Jadi, tapi keputusan PKS tentu saja diputuskan oleh PKS. Kami tidak mencampur itu. Mau tetap bersama-sama di sana atau mau bagaimana. Tapi kami akan berkomunikasi juga dengan PKS nanti. Komunikasi tentunya berarti ajakan. Kita akan berkomunikasi dulu. Nanti kami akan menyampaikan kan setelah rapat Majelis Tinggi ini kan kami yang menyampaikan sama rekan koalisi kita yang dulu, yaitu PKS, bahwa kami sudah memutuskan begini melalui rapat Majelis Tinggi. PKS bagaimana? Kan kita mau dengar juga. Katanya juga dalam waktu dekat mereka juga Majelis Syuro PKS juga akan bersidang sehingga kemudian memutuskan ya itu adalah domain PKS. Kami tidak mencampur. Cuma kami juga ingin paling berkomunikasi menyampaikan ini posisi kami sekarang. Kalau PKS mau bersama-sama, alhamdulillah. Kalau tidak kita juga hormati. Mas, ini kan tanya langsung supaya kita dekat. Awalnya kan cuma dari utusan. Tapi sebelum kami membuat rilis kan kami berusaha bertemu dengan Mas Anies, tapi katanya delay di Surabaya. Akhirnya dengan telepon kemudian ditanya, apa benar sudah pilihannya wakil presiden, cawapresnya adalah Mas Caimin? Dijawab oleh beliau, benar, ya sudah. selesai kan? Sebelum itu tidak pernah ada pembahasan sama sekali soal PKB. Nggak pernah. Bagi kami itu pembentukan koalisi baru, bukan perluasan dari koalisi perubahan dan persatuan. Itu pembentukan koalisi baru antara Nasdem dan PKB. Ya nggak apa-apa, itu hak mereka. Tapi menurut kami mestinya ada etika politik yang diikuti, disampaikan kepada kami dengan baik. Kan datang kita berkumpul bersama-sama, kumpul bersama-sama, ada tim 8 berhari-hari, berbulan-bulan sejak tahun lalu. Tiba-tiba 1-2 kali ketemu, tiba-tiba mereka sudah membentuk koalisi baru, diam-diam lagi kan. Nah itu bagi kami tidak bisa diterima. Bagi kami belum jadi presiden saja sudah meninggalkan kawan lama yang sudah lama-lama bersama-sama, tiba-tiba ketemu orang lain diam-diam membentuk koalisi baru. Nah, otomatis bagi kami kalau itu koalisi perubahan dan persatuan pada dasarnya sudah bubar. Tapi tetap kami harus putuskan melalui rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat. Apa Mas melihat ini sebagai upaya penjagalan Mas AHY agar tidak menjadi wakil? Sudahlah, bagi kami ini juga yang mudah-mudahan ini juga adalah jalan yang diberikan oleh Allah untuk mencari jalan lebih baik, ya, untuk mencari teman koalisi yang lebih baik. Siapa Pak?
kita lihat nanti, kita lihat nanti. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga melemparkan kelakar soal dirinya yang disebut enggan menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat, yang menegaskan partainya selalu berkomunikasi dengan kedua partai koalisinya, baik dengan Partai Demokrat maupun Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Surya Paloh menegaskan dalam waktu dekat belum ada rencana melakukan pertemuan dengan Partai Demokrat. Pasalnya Surya Paloh belum mendapatkan konfirmasi terkait kabar Partai Demokrat kecewa karena cawapres yang mendampingi Anies Baswedan bukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tak ada lagi alasan untuk Partai Demokrat kembali berjalan dengan Nasdem dan Anies di Pilpres 2024. Herzaki juga menuturkan sampai saat ini Demokrat tak pernah menyatakan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, namun pihaknya akan segera mencabut mandat dalam persetujuan yang sudah dibuat. Langkah ini nantinya akan diputuskan dalam rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat yang saat ini diselenggarakan. Ya. Pak, Demokrat merasa dihianati, gimana Pak tanggapannya? Pendapat kalian? Tapi sejauhnya sudah ada komunikasi kan? Ya, pendapat kalian sebagai pers apa? Artinya saya jelaskan dulu, pasti kita dalam suasana ya, itu saya. Apakah itu karena perasaan empati? Juga dalam perasaan prihatin, saya pasti tidak bergembira menerima kabar seperti itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Selamat sore saudara, live breaking news sore hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara soal pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Negara sebelum muncul adanya geger terkait duet Anies Baswedan dan juga Caimin. Presiden Joko Widodo sendiri menegaskan tidak membahas tentang duet Anies Caimin saat bertemu dengan Surya Paloh di Istana Negara. Ia menuturkan pertemuan antara dirinya dan Surya Paloh hanya pertemuan biasa saja. Ia pun menyebut tak ada sama sekali obrolan soal peluang duet Anies dengan Caimin. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga merespon pertanyaan wartawan seputar kabar perpecahan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memang menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, saudara, untuk membicarakan keadaan politik belakangan yang relatif tenang. Ia pun membenarkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara hari kemarin. Namun, ia tak menjelaskan berapa lama pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Presiden Joko Widodo juga mengaku tidak mengurus soal duet Anies dan juga Caimin. Menurutnya hal ini tidak berkaitan soal dirinya sebagai presiden. Namun ia menegaskan permasalahan tersebut menjadi ketentuan Ketua Umum Partai Politik. Diketahui sebelumnya, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan, sempat mengaku mendengar rumor bahwa bakal calon presiden atau baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan, diizinkan untuk maju ke pemilihan presiden bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai bakal calon wakil presiden atau bacawa pres. Informasi itu didapatkannya setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Udah ya. Terima kasih Bapak. Pertemuan kemarin dengan Pak Surya Paloh Pak. Terima kasih Pak. Gini, ya pertemuan biasa. Iya, memang pertemuan biasa. Apakah menyinggung mengenai Pak Anies dengan Pak Ibu? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Pak, tanggapan terkait koalisi yang pecah, Pak? Urusannya ketua partai, urusannya partai. Bukan urusannya presiden. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak. Gubernur sudah ditetapkan Pak. Udah ya. Izin saya. Terima kasih Bapak.
Pertemuan kemarin dengan Pak Surya Paloh Pak. Ini ya pertemuan biasa. Iya memang pertemuan biasa. Apakah menyinggung mengenai Pak Anies dengan Pak Ibu? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Pak, tanggapan terkait koalisi yang pecah, Pak? Urusannya ketua partai, urusannya partai, bukan urusannya presiden. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Saudara Sekretaris Majelis Tinggi Partai atau MTP Demokrat Andi Malarang yang juga mengkritik langkah Partai Nasdem dan juga Anies Baswedan yang memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin untuk maju dalam pencapresan bersama Anies. Menurutnya langkah Nasdem dan Anies Baswedan tidak etika. Ia menyebut bahwa Nasdem mengutus perwakilannya untuk mengabarkan soal Anies Caimin pada pukul 2 dini hari. Hal ini menurutnya sangat melukai hati Partai Demokrat. Andi Malarang yang juga mengungkapkan bahwa tak ada sedikit pun komunikasi yang disampaikan sebelum akhirnya Anies Baswedan dan Nasdem pergi bersama dengan Caimin. Andi menilai tak ada lagi pemakluman yang bisa diambil oleh Partai Demokrat untuk sikap Anies Baswedan dan Partai Nasdem. Ia juga masih mau mengungkap kemana arah Partai Demokrat nantinya berlabuh seusai bisa lepas dari koalisi perubahan. Artinya berarti masih ada kans untuk komunikasi kembali dengan Demokrat, dengan Nasdem dan juga PKS karena memang dari Demokrat itu kan kemarin sudah tegas begitu apa ya, kalau tanya ke dari Demokrat ya enggak lagi, masa kita mau bersama dengan orang yang mengkhianati. Berarti benar-benar akan hengkang dari koalisi perubahan begitu Pak? Kalau tanya partai, tapi kan harus diputuskan dulu di majelis tinggi partai. Di dalam majelis tinggi ada anggota-anggota juga dan sebagainya, dan kemudian kita diputuskan dengan baik. Setelah kemudian kalau sudah ada keputusan, baru kemudian resmilah kita Partai Demokrat tidak lagi bersama dengan koalisi perubahan dan persatuan, karena memang sudah ditinggal secara otomatis sebenarnya sudah bubar secara otomatis. Tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh ya kemana dan sebagainya, tentu harus kita putuskan dulu secara resmi pula oleh majelis tinggi partai bahwa bagaimana posisi Partai Demokrat ini kan begitu. Kalau kader ditanya di mana-mana di Indonesia kan gitu. Ya orang ini belum jadi presiden sudah meninggal kawan lama yang sudah lama bersama-sama, sudah dilamar, lalu kemudian bahkan sudah menentukan tanggal harinya kapan ini dideklarasikan bersama. Tiba-tiba diam-diam kemudian kawin dengan orang lain. Kira-kira begitu, masa kita masih mau berjalan bersama dengan orang-orang semacam itu. Tapi kan kita harus memutuskan dulu dengan proper melalui majelis tinggi partai. Setelah itu kemudian setelah diputuskan dengan oleh majelis tinggi partai, kalau misalnya diputuskan kita tidak lagi bersama-sama, itu sudah bubar pada dasarnya ya, maka sahlah Partai Demokrat untuk melangkah mencari kawan-kawan koalisi baru yang dalam Pilpres 2024 nanti. Kalau pilek kan tersendiri, ini adalah konteks Pilpres 2024. Jadi, tapi kalau kami Demokrat satu-satu dengan etika yang baik. Kalau sudah menyatakan waktu itu dinyatakan majelis tinggi kita berkoalisi dan kemudian piagam kesepakatan itu ditandatangani oleh ketum, tentu saja untuk mengakhirinya harus ada prosedur yang benar pula. Tapi kan artinya sudah ada komunikasi dengan PDIP kemarin Pak. Oh itu kan dulu, kan itu komunikasi yang dulu. Apa sudah ada komunikasi dengan PDIP? Kita sekarang komunikasi itu kan kita tunggu sampai selesai rapat majelis tinggi Partai Demokrat, kan begitu. Nah setelah itu baru kemudian kita membuka komunikasi kan. Tapi intinya itu dulu. Jadi politik juga ada etikanya. Tidak bisa begitu saya tiba-tiba diam-diam ketemu lalu kemudian menyatakan pergi sama orang lain, lalu kemudian menyampaikan secara langsung pun tidak. Mengutus orang tengah malam sekitar jam 2 malam mengutus untuk memberitahukan bahwa sudah bersama Caimin. Tidak begitu. Saya rasa politik juga ada etikanya. Ya, nah, kami Partai Demokrat menegakkan etika itu juga dengan proper pula dengan rapat di majelis tinggi Partai Demokrat. Pak, tapi kalau misalnya berlabuh ke yang lain, walaupun Bapak bilang belum menunggu hasil majelis tinggi ini. Nah, misal
dengan pasangan yang lain begitu, apakah tetap mengajukan nama Pak Ahy sebagai calon wakil presiden? Ini satu-satu dulu. Ini kita rapat MTP dulu. Memutuskan posisi Partai Demokrat di dalam koalisi perubahan persatuan ini. Kalau itu sudah selesai, diputuskan, selesailah sudah kita, maka sahlah Partai Demokrat melangkah untuk membuka komunikasi dengan pihak-pihak lain dalam rangka koalisi Pilpres 2024. Tapi satu-satu dulu. Nah, setelah itu kemudian kemana arahnya nanti? Kita lihat lah bagaimana komunikasi yang berjalan nantinya. Mas Ahy sekarang gimana Pak? Apakah nanti akan juga Oh iya, rapat di tentu sini saja. atau Mas Ahy itu ketua umum sebagai wakil ketua Majelis Tinggi. akan hadir? Oh, akan hadir. Akan hadir langsung atau virtual Pak? Hadir dong. Hadir wakil ketua Majelis Tinggi, rapat Majelis Tinggi. Saya sekretarisnya. Jadi mesti hadir. Nanti keputusan Majelis Tinggi akan disampaikan oleh Ketua Majelis Tinggi sendiri, yaitu Pak SBY, apa gimana Pak? Nah, kita lihatlah. Nanti kan ada di sini kita semua. Pak, sejauh ini PKS masih menyatakan masih mendukung Anies Baswedan, masih tegak lurus, itu gimana? Kalau urusan partai lain, PKS, misalnya tentu saja harus bertanya sama mereka. Itu keputusan dari mereka. Apa namanya? Walaupun kami juga tahu PKS juga tidak diberitahu sebenarnya. Karena mereka juga kagetnya sama dengan kita. Jadi, tapi keputusan PKS tentu saja diputuskan oleh PKS. Kami tidak mencampur itu. Mau tetap bersama-sama di sana atau mau bagaimana. Tapi kami akan berkomunikasi juga dengan PKS nanti. Komunikasi bentuknya berarti ajakan. Kita akan berkomunikasi dulu. Nanti kami akan menyampaikan kan setelah rapat Majelis Tinggi ini kan kami yang menyampaikan sama rekan koalisi kita yang dulu, yaitu PKS, bahwa kami sudah memutuskan begini melalui rapat Majelis Tinggi. PKS bagaimana? Kan kita mau dengar juga. Katanya juga dalam waktu dekat mereka juga Majelis Syuro PKS juga akan bersidang sehingga kemudian memutuskan ya itu adalah domain PKS. Kami tidak mencampur. Cuma kami juga ingin paling berkomunikasi menyampaikan ini posisi kami sekarang. Kalau PKS mau bersama-sama, alhamdulillah. Kalau tidak kita juga hormati. Mas, ini kan Tanya langsung supaya kita dekat. Awalnya kan cuma dari utusan. Tapi sebelum kami membuat rilis kan kami berusaha bertemu dengan Mas Anies. Tapi katanya delay di Surabaya. Akhirnya dengan telepon kemudian ditanya, apa benar sudah pilihannya wakil presiden, cawapresnya adalah Mas Caimin? Dijawab oleh beliau benar, ya sudah. selesai kan? Sebelum itu tidak pernah ada pembahasan sama sekali soal PKS. Nggak pernah. Bagi kami itu pembentukan koalisi baru, bukan perluasan dari koalisi perubahan dan persatuan. Itu pembentukan koalisi baru antara Nasdem dan PKB. Ya nggak apa-apa, itu hak mereka. Tapi menurut kami mestinya ada etika politik yang diikuti, disampaikan kepada kami dengan baik. Kan datang kita berkumpul bersama-sama, ada tim 8 berhari-hari, berbulan-bulan sejak tahun lalu. Tiba-tiba 1-2 kali ketemu, tiba-tiba mereka sudah membentuk koalisi baru, diam-diam lagi kan. Nah itu bagi kami tidak bisa diterima. Bagi kami belum jadi presiden saja sudah meninggalkan kawan lama yang sudah lama-lama bersama-sama, tiba-tiba ketemu orang lain diam-diam membentuk koalisi baru. Nah, otomatis bagi kami kalau itu koalisi perubahan dan persatuan pada dasarnya sudah bubar. Tapi tetap kami harus putuskan melalui rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat. Apa Mas melihat ini sebagai upaya penjagalan Mas AHY agar tidak menjadi wapres? Sudahlah, bagi kami ini juga yang mudah-mudahan ini juga adalah jalan yang diberikan oleh Allah untuk mencari jalan lebih baik, ya, untuk mencari teman koalisi yang lebih baik. Siapa Pak? Kita lihat, nanti kita lihat nanti. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga melemparkan kelakar soal dirinya yang disebut enggan menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat, yang menegaskan partainya selalu berkomunikasi dengan kedua partai koalisinya, baik dengan Partai Demokrat maupun Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Surya Paloh menegaskan dalam waktu dekat belum ada rencana melakukan pertemuan dengan Partai Demokrat. Pasalnya Surya Paloh belum mendapatkan konfirmasi terkait kabar Partai Demokrat kecewa karena cawapres yang mendampingi Anies Baswedan bukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tak ada lagi alasan untuk Partai Demokrat kembali berjalan dengan Nasdem dan Anies di Pilpres 2024.
Herzaki juga menuturkan sampai saat ini Demokrat tak pernah menyatakan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, namun pihaknya akan segera mencabut mandat dalam persetujuan yang sudah dibuat. Langkah ini nantinya akan diputuskan dalam rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat yang saat ini diselenggarakan. Tas sepenuhnya ya. Pak, Demokrat merasa dihianati, gimana Pak tanggapannya? Saya harus minta pendapat kalian. Tapi sejauh ini sudah ada komunikasi kan? Ya, pendapat kalian sebagai pers apa ini? Artinya saya harus jelaskan dulu. Pasti kita dalam suasana ya. Itu buat saya. Apakah itu karena perasaan empati? Apakah juga karena perasaan prihatin? Saya pasti tidak bergembira menerima kabar seperti itu. Kenapa? Karena harapan kita semua bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Kita sikap Nasdem. Itu ya kalau soal masalah. Berarti Nasdem berharap Demokrat itu nggak hengkang dari koalisi, Pak? Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormati oleh Nasdem. Itu sikap yang paling mendasar. Pak, terkait nasib koalisi saat ini seperti apa? Sampai hari ini koalisi masih ada, Bang? Ya, besok pagi masih ada atau setengah ada kita belum tahu juga. Sejauh ini komunikasi dengan PKS Hah? Bagaimana? Komunikasi PKS dengan Demokrat bagaimana? Memang selama ini berjalan seperti itu. Tidak langsung saya yang berkomunikasi. Ada tim yang terrepresentasikan dari masing-masing representasi partai dan dari representasi daripada sekaligus para ketua umum. Jadi kenapa? Ada satu. Pak, di istana Bapak ketemu Pak Jokowi ngobrolin apa Pak? Pembahasan apa saja? Kapan itu? Tadi katanya di sore Pak. Sore tadi. Kalau macam udah lama kan jumpa. Ngobrol Polri 2024 Pak? Ada. Apa aja apa Pak? Bagaimana suasana keadaan politik? Kita bersyukur. Suasana tenang. Hah? Bermacam-macam soal. Kita bahas bersama dalam suasana. Kita sudah beberapa waktu tidak ketemu ya. Suasana yang hangat. Ya, itu saya serahkan kepada tentu pembahasan dari kawan-kawan atau teman-temannya. Apakah itu dilakukan, kalau dilakukan di mana, progres ini akan berjalan cukup cepat. Kita lihat perkembangan besok. Besok Pak, pengabarannya akan dilakukan hari Sabtu di Surabaya. Deklarasi. Ada saya dengar seperti itu, tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali baru mungkin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan. Mungkin ada. Pak Surya, ini kan respon Demokrat kan tidak. Ini kan bukan orang lama, puluhan tahun yang lalu saya anggap adik saya. Caimin juga pernah di sini, di kantor ini. Pak Surya, ini. Jadi, jangan salah, dia punya latar belakang yang sama, komunitas pers ya. Pak Surya. Sama dengan Bambang Susatyo, ingat itu, atau Gus Ipul. Pak Surya, ini kan responnya Demokrat nih cukup keras ya, mengatakan pengkhianat. Nah, misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari koalisi perubahan, tanggapannya bagaimana? Apalagi kalian lihat, kira-kira model saya ini kira-kira ada apakah sebagai pengkhianat atau tidak? Ini saja. Tapi saya hormati. Tapi benar Pak, seperti apa yang dibilang oleh Demokrat, tidak ada Komunikasi antara dipaksa untuk kebutuhan apakah itu saja Pak? Saya kurang paham ini bagi kakak, bagi saya. Kalian lihat suasana saya, kalian ada, saya menghindar dari kalian atau tidak? Udah, secara psikologis saja. Apalagi pada kawan-kawan koalisi.
Tetapi masalahnya, mudah-mudahan kita nggak tahu apakah ini urusan resmi, apakah ini urusan barangkali pribadi, terwakili, kita belum tahu. Tapi apapun itu, urusan besar. Kalau saya nggak ada. Tidak berusaha menjalin komunikasi lagi Pak dengan Demokrat atas tudingan Komunikasi tetap harus bisa. Kalaupun nggak di dunia, di akhirat. Pak Surya, jadi nama PKB di 2024 tanpa Demokrat. Pak Surya, ini kan ada wacana PKB merapat. Nah, Pak Surya sendiri melihat ini gimana? Apakah betul dengan bergabungnya PKB ini artinya menguatkan suara Mas Anies di Jateng dan juga Jatim? Harapan kita kalau itu memang terjadi ya demikian pasti. Mana ada harapan kita ke arah yang negatif? Harapan kita balik ke arah yang positif. Semua harapan kita ada harapan yang baik, bagus, yang positif. Tapi memang Cak Imin sendiri dipersiapkan untuk jadi cawapresnya Anies ya Pak? Saya jujur nyatakan nggak pernah dipersiapkan. Ini jawaban spontan seperti ini supaya kalian nilai ada kejujuran atau tidak. Nggak ada. Pak Surya berarti ini koalisi perubahan apakah nggak ada arahan. Tapi sampaikan salam-salam pada teman-teman kan ada. Pak Surya, apakah koalisi perubahan ini nantinya ke depannya akan bubar dan Pak Surya memilih untuk masuk dengan PKB saja? Insya Allah apa yang terbaik. Kenapa kita harus paksakan juga kalau memang dia bisa bertahan baik, bagus, berkembang. Syukur-syukur apa yang direncanakan bisa tercapai. Itu kan satu ridhonya. Bagus. Pak, mengingat PKB juga di dalam koalisi pemerintahan, apakah masih tetap menginginkan perubahan, Pak? Atau perubahan itu apa? Ada di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Esensinya perubahan. Bagaimana kita katakan mendikotomikan seakan-akan hak perubahan adalah hak mereka yang di luar pemerintah. Itu udah cilaka cara berpikir kita seperti ini. Perubahan itu harus dijalankan, suka atau tidak suka. Bagi siapa? Yang suka dia akan melakukan perubahan itu dengan kesadaran. Yang tidak suka dia sudah tidak berubah. Apa terjadi perubahan tanpa dia pahami. Perubahan itu terjadi juga. Ya proses pendidikan politik esensinya harus tetap jalan di negeri ini. Tapi saya selalu di dalam suasana kita menghadapi kompetisi dan selalulah kita harus menjaga sebetulnya suasananya seoptimal mungkin. Harapan saya harmoni di dalam berkompetisi. Jauh kita bisa lebih baik ketika kita melempar senyum daripada caci maki di antara kita satu sama lain. Ya. Soal informasi Mas Ahaye sempat di Pak, kamera Pak. Teleskop itu. Saya belum dikasih teleskop kemana? Bagaimana saya bisa cek satu persatu nih? Paksi 1, paksi 2, paksi 3. Tapi yang jelas kan kalian tahu struktur partai ini begitu simpel. Ya kan? Artinya simpel yang saya katakan kalau diperbandingkan dengan partai-partai tingkat nasional lainnya, tingkat kepengurusan juga tidak begitu sekali gitu. Dan struktur partainya Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara soal pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Negara sebelum muncul adanya geger terkait duet Anies Baswedan dan juga Caimin. Presiden Joko Widodo sendiri menegaskan tidak membahas tentang duet Anies Caimin saat bertemu dengan Surya Paloh di Istana Negara. Ia menuturkan pertemuan antara dirinya dan Surya Paloh hanya pertemuan biasa saja. Ia pun menyebut tak ada sama sekali obrolan soal peluang duet Anies dengan Caimin. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga merespon pertanyaan wartawan seputar kabar perpecahan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memang menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Saudara, untuk membicarakan keadaan politik belakangan yang relatif tenang. Ia pun membenarkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara hari kemarin, namun ia tak menjelaskan berapa lama pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Presiden Joko Widodo juga mengaku tidak mengurus soal duet Anies dan juga Caimin.
Menurutnya hal ini tidak berkaitan soal dirinya sebagai presiden. Namun ia menegaskan permasalahan tersebut menjadi ketentuan Ketua Umum Partai Politik. Diketahui sebelumnya anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan sempat mengaku mendengar rumor bahwa bakal calon presiden atau baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan, diizinkan untuk maju ke pemilihan presiden bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai bakal calon wakil presiden atau bacawa pres. Informasi itu didapatkannya setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Udah ya. Terima kasih Bapak. Kemarin dengan Pak Surya Paloh, Pak. Terima kasih Pak. Ini ya pertemuan biasa. Ya memang pertemuan biasa. Apakah menyinggung mengenai Pak Anies dan Pak? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Pak, tanggapan terkait koalisi yang pecah, Pak? Urusannya ketua partai, urusannya partai, bukan urusannya presiden. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Gubernur sudah ditetapkan Pak. Udah ya. Terima kasih Bapak. Kemarin dengan Pak Surya Paloh, Pak. Terima kasih Pak. Ini ya pertemuan biasa. Ya memang pertemuan biasa. Apakah menyinggung mengenai Pak Anies dan Pak? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Pak, tanggapan terkait koalisi yang pecah, Pak? Urusannya ketua partai, urusannya partai, bukan urusannya presiden. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Gubernur. Saudara Sekretaris Majelis Tinggi Partai atau MTP Demokrat Andi Malarangeng juga mengkritik langkah Partai Nasdem dan juga Anies Baswedan yang memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin untuk maju dalam pencapresan bersama Anies. Menurutnya langkah Nasdem dan Anies Baswedan tidak beretika. Ia menyebut bahwa Nasdem mengutus perwakilannya untuk mengabarkan soal Anies Caimin pada pukul 2 dini hari. Hal ini menurutnya sangat melukai hati Partai Demokrat. Andi Malarangeng juga mengungkapkan bahwa tak ada sedikit pun komunikasi yang disampaikan sebelum akhirnya Anies Baswedan dan Nasdem pergi bersama dengan Caimin. Andi menilai tak ada lagi pemakluman yang bisa diambil oleh Partai Demokrat untuk sikap Anies Baswedan dan Partai Nasdem. Ia juga masih mau mengungkap kemana arah Partai Demokrat nantinya berlabuh seusai bisa lepas dari koalisi perubahan. Artinya berarti masih ada kans untuk komunikasi kembali dengan Demokrat, dengan Nasdem dan juga PKS karena memang dari Demokrat. Kan Pak sudah tegas begitu ya Pak ya, pernyataan kalau tanya ke dari Demokrat ya enggak lagi. Masa kita mau bersama dengan orang yang mengkhianati. Berarti benar-benar akan hengkang dari koalisi perubahan begitu Pak. Kalau tanya partai, tapi kan harus diputuskan dulu di Majelis Tinggi Partai. Di dalam Majelis Tinggi ada anggota-anggota juga dan sebagainya, dan kemudian kita diputuskan dengan baik. Setelah kemudian kalau sudah ada keputusan, baru kemudian resmilah kita Partai Demokrat tidak lagi bersama dengan Koalisi Perubahan dan Persatuan, karena memang sudah ditinggal secara otomatis, sebenarnya sudah bubar secara otomatis. Tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh, ya kemana dan sebagainya, tentu harus kita putuskan dulu secara resmi pula oleh Majelis Tinggi Partai bahwa bagaimana posisi Partai Demokrat ini, kan begitu. Kalau kader-kader ditanya di mana-mana di Indonesia kan gitu. Ya orang ini belum jadi presiden sudah meninggal kawan lama yang sudah lama bersama-sama, sudah dilamar, lalu kemudian bahkan sedang menentukan tanggal harinya kapan ini dideklarasikan bersama. Tiba-tiba diam-diam kemudian kawin dengan orang lain. Kira-kira begitu, masa kita masih mau berjalan bersama dengan orang-orang semacam itu. Tapi kan kita harus memutuskan dulu dengan proper melalui Majelis Tinggi Partai. Setelah itu kemudian setelah diputuskan dengan oleh Majelis Tinggi Partai, kalau misalnya diputuskan kita tidak lagi bersama-sama, itu sudah bubar pada dasarnya, ya maka sahlah Partai Demokrat untuk melangkah mencari kawan-kawan koalisi baru yang dalam Pilpres 2024 nanti. Kalau pilek kan tersendiri, ini adalah konteks Pilpres 2024. Jadi, tapi kalau kami Demokrat satu-satu dengan etika yang baik. Kalau sudah
menyatakan waktu itu dinyatakan majelis tinggi kita berkoalisi dan kemudian piagam kesepakatan itu ditandatangani oleh ketum, tentu saja untuk mengakhirinya harus ada prosedur yang benar pula. Tapi kan artinya sudah ada komunikasi dengan PDIP kemarin Pak. Oh itu kan dulu, kan itu komunikasi yang dulu. Apa sudah ada komunikasi dengan PDIP? Kita sekarang komunikasi itu kan kita tunggu sampai selesai rapat majelis tinggi Partai Demokrat, kan begitu. Nah setelah itu baru kemudian kita membuka komunikasi kan. Tapi intinya itu dulu. Jadi politik juga ada etikanya. Tidak bisa begitu saya tiba-tiba diam-diam ketemu lalu kemudian menyatakan pergi sama orang lain lalu kemudian menyampaikan secara langsung pun tidak. Mengutus orang tengah malam sekitar jam 2 malam mengutus untuk memberitahukan bahwa sudah bersama Caimin. Tidak begitu. Saya rasa politik juga ada etikanya. Ya, kami Partai Demokrat menegakkan etika itu juga dengan proper pula dengan rapat di Majelis Tinggi Partai Demokrat. Pak, tapi kalau misalnya berlabuh ke yang lain, walaupun Bapak bilang belum menunggu hasil Majelis Tinggi ini. Nah, semisal dengan pasangan yang lain begitu, apakah tetap mengajukan nama Pak Ahy sebagai calon wakil presiden dulu? Satu-satu dulu. Ini kita rapat MTP dulu. Memutuskan posisi Partai Demokrat di dalam koalisi perubahan persatuan ini. Kalau itu sudah selesai diputuskan, selesailah sudah kita, maka sahlah Partai Demokrat melangkah untuk membuka komunikasi dengan pihak-pihak lain dalam rangka koalisi Pilpres 2024. Tapi satu-satu dulu. Nah, setelah itu kemudian kemana arahnya nanti? Ya, kita lihat bagaimana komunikasi yang berjalan nanti. Oh iya, tentu saja. Mas Ahy itu ketua umum sebagai wakil ketua Majelis Tinggi. Akan hadir? Oh, akan hadir. Akan hadir langsung atau virtual Pak? Hadir. Wakil ketua Majelis Tinggi, rapat Majelis Tinggi. Saya sekretarisnya, jadi mesti hadir. Nanti keputusan Majelis Tinggi akan disampaikan oleh ketua Majelis Tinggi sendiri, yaitu Pak SBY, atau gimana Pak? Nah, kita lihatlah. Nanti kan ada di sini kita semua. Pak, sejauh ini PKS masih menyatakan masih mendukung Anies Baswedan, masih tegak lurus, itu gimana? Kalau urusan partai lain, PKS, misalnya tentu saja harus ditanya sama mereka, itu keputusan dari mereka. Walaupun kami juga tahu, PKS juga tidak diberitahu sebenarnya, karena mereka juga kagetnya sama dengan kita. Jadi, tapi keputusan PKS tentu saja diputuskan oleh PKS. Kami tidak mencampur itu. Mau tetap bersama-sama di sana atau mau bagaimana. Tapi kami akan berkomunikasi juga dengan PKS nanti. Komunikasi bentuknya berarti ajakan. Kita akan berkomunikasi dulu. Nanti kami akan menyampaikan kan setelah rapat Majelis Tinggi ini kan kami yang menyampaikan sama rekan koalisi kita yang dulu, yaitu PKS, bahwa kami sudah memutuskan begini melalui rapat Majelis Tinggi. PKS bagaimana? Kan kita mau dengar juga. Katanya juga dalam waktu dekat mereka juga Majelis Syuro PKS juga akan bersidang sehingga kemudian memutuskan itu adalah domain PKS. Kami tidak mencampur. Cuma kami juga ingin paling berkomunikasi menyampaikan ini posisi kami sekarang. Kalau PKS mau bersama-sama, alhamdulillah. Kalau tidak kita juga hormati. Mas, ini kan tanya langsung supaya kita dekatkan. Awalnya kan cuma dari utusan. Tapi sebelum kami membuat rilis kan kami berusaha bertemu dengan Mas Anies, tapi katanya delay di Surabaya. Akhirnya dengan telepon kemudian ditanya, apa benar sudah pilihannya wakil presiden, cawapresnya adalah Mas Caimin? Dijawab oleh beliau, benar, ya sudah. selesai kan? Sebelum itu tidak pernah ada pembahasan sama sekali soal Enggak pernah. Bagi kami itu pembentukan koalisi baru, bukan perluasan dari koalisi perubahan dan persatuan. Itu pembentukan koalisi baru antara Nasdem dan PKB. Ya nggak apa-apa, itu hak mereka. Tapi menurut kami mestinya ada etika politik yang diikuti, disampaikan kepada kami dengan baik. Kan datang kita berkumpul bersama-sama, kumpul bersama-sama, ada tim 8 berhari-hari, berbulan-bulan sejak tahun lalu. Tiba-tiba 1-2 kali ketemu, tiba-tiba mereka sudah membentuk koalisi baru, diam-diam lagi kan. Nah itu bagi kami tidak bisa diterima. Bagi kami belum jadi presiden saja sudah meninggalkan kawan lama yang sudah lama-lama bersama-sama, tiba-tiba ketemu orang lain diam-diam membentuk koalisi baru. Nah, otomatis bagi kami kalau itu koalisi perubahan dan persatuan pada dasarnya sudah bubar. Tapi tetap kami harus putuskan melalui
rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat. Apa Mas melihat ini sebagai upaya penjagalan Mas AHY agar tidak menjadi wapres? Sudahlah, bagi kami ini juga yang mudah-mudahan ini juga adalah jalan yang diberikan oleh Allah untuk mencari jalan lebih baik, ya, untuk mencari teman koalisi yang lebih baik. Siapa Pak? Kita lihat, nanti kita lihat nanti. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga melemparkan kelakar soal dirinya yang disebut enggan menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat, yang menegaskan partainya selalu berkomunikasi dengan kedua partai koalisinya, baik dengan Partai Demokrat maupun Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Surya Paloh menegaskan dalam waktu dekat belum ada rencana melakukan pertemuan dengan Partai Demokrat. Pasalnya Surya Paloh belum mendapatkan konfirmasi terkait kabar Partai Demokrat kecewa karena cawapres yang mendampingi Anies Baswedan bukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tak ada lagi alasan untuk Partai Demokrat kembali berjalan dengan Nasdem dan Anies di Pilpres 2024. Herzaki juga menuturkan sampai saat ini Demokrat tak pernah menyatakan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, namun pihaknya akan segera mencabut mandat dalam persetujuan yang sudah dibuat. Langkah ini nantinya akan diputuskan dalam rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat yang saat ini diselenggarakan. Ya. Pak, Demokrat merasa dihianati, gimana Pak tanggapannya? Saya minta pendapat kalian. Tapi sejauhnya sudah ada komunikasi kan? Ya, pendapat kalian sebagai pers apa ini? Artinya saya menjelaskan dulu, pasti kita dalam suasana ya, itu saya. Apakah itu karena perasaan empati? Apakah juga karena perasaan prihatin? Saya pasti tidak bergembira menerima kabar seperti itu. Kenapa? Karena harapan kita semua bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Kita sikap Nasdem. Itu ya kalau soal masalah. Berarti Nasdem berharap Demokrat itu nggak hengkang dari koalisi, Pak? Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormati oleh Nasdem. Itu sikap yang paling mendasar. Pak, terkait nasib koalisi saat ini seperti apa? Sampai hari ini koalisi masih ada. Masih ada, Bu? Ya, besok pagi masih ada atau setengah ada kita belum tahu juga. Sejauhnya komunikasi dengan PKS. Hah? Bagaimana? Komunikasi PKS dengan Demokrat bagaimana? Setelah Majelis Tinggi Memang selama ini berjalan seperti itu. Tidak langsung saya yang berkomunikasi. Ada tim yang terrepresentasikan dari masing-masing representasi partai dan dari representasi daripada sekaligus para ketua umum. Jadi kenapa ada satu. Pak, di istana Bapak ketemu Pak Jokowi ngobrolin apa Pak? Pembahasan tersebut? Kapan itu? Tadi hari katanya di sore Pak. Sore tadi. Ngobrol poros 2024 Pak? Ada. Apa aja Pak? Bagaimana suasana keadaan politik? Kita bersyukur. Suasana tenang. Hah? Bermacam-macam soal. Kita bahas bersama dalam suasana. Kita sudah beberapa waktu tidak ketemu ya. Suasana yang hangat. Ya, itu saya serahkan kepada tentu pembahasan dari kawan-kawan atau teman-temannya. Apakah itu dilakukan, kalau mau dilakukan di mana, apa. Progres ini akan berjalan cukup cepat. Kita lihat perkembangan besok. Besok Pak, pemakaman akan dilakukan hari Sabtu di Surabaya. Deklarasi ada saya dengar seperti itu, tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali baru bikin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan. Mungkin ada. Pak Surya, ini kan respon Demokrat kan tidak. Ini kan bukan orang lama, puluhan tahun yang lalu saya anggap adik saya.
Caimin juga pernah di sini, di kantor ini. Pak Surya, ini Jadi jangan salah, dia lah punya latar belakang yang sama, komunitas pers ya. Pak Surya, Sama dengan Bambang Susatyo, ingat itu, atau Gus Ipul. Pak Surya, ini kan responnya Demokrat nih cukup keras ya, mengatakan pengkhianatan. Misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari koalisi perubahan. Tanggapannya bagaimana? Apalagi yang saya katakan. Kalian lihat, kira-kira model saya ini kira-kira ada apakah sebagai pengkhianat atau tidak? Ini saja. Tapi saya hormati. Tapi benar Pak, seperti apa yang dibilang oleh Demokrat, tidak ada Komunikasi antara dipaksa untuk gitu saja. Saya kurang paham ini bagi kakak, bagi saya. Kalian lihat suasana saya, kalian ada, saya menghindar dari kalian atau tidak? Udah, secara psikologis saja. Apalagi pada kawan-kawan koalisi. Tetapi masalahnya, mudah-mudahan kita nggak tahu apakah ini keputusan resmi, apakah ini keputusan barangkali pribadi, perwakilan, kita belum tahu. Tapi apapun itu, keputusan itu sama. Kalau saya nggak ada. Tidak berusaha menjalin komunikasi lagi Pak dengan Demokrat atas kunjungan Komunikasi tetap harus bisa. Kalaupun nggak di dunia, di akhirat. Pak Surya, ini nggak berangkat di 2024 tanpa Demokrat. Pak Surya, ini kan ada wacana PKB merapat. Nah, Pak Surya sendiri melihat ini gimana? Apakah betul dengan bergabungnya PKB ini artinya menguatkan suara Mas Anies di Jateng dan juga Jatim? Harapan kita kalau itu memang terjadi ya demikian pasti. Mana ada harapan kita ke arah yang negatif? Harapan kita tadi ke arah yang positif. Semua harapan kita ada hal-hal yang baik, bagus, yang positif. Tapi memang Cak Imin sendiri dipersiapkan untuk jadi cawapresnya Anies ya Pak? Saya jujur nyatakan nggak pernah dipersiapkan. Ini jawaban spontan seperti ini supaya kalian nilai ada kejujuran atau tidak. Nggak ada. Pak Surya, berarti ini koalisi perubahan apakah nggak ada arahan. Tapi sampaikan salam-salam pada teman-teman kan ada. Pak Surya, ini apakah koalisi perubahan ini nantinya ke depannya akan bubar dan Pak Surya memilih untuk masuk dengan PKB saja? Insya Allah apa yang terbaik. Kenapa kita harus paksakan juga kalau memang dia bisa bertahan baik, bagus, berkembang, syukur-syukur apa yang direncanakan bisa tercapai. Itu kan satu ridhonya. Bagus. Pak, mengingat PKB juga di dalam koalisi pemerintahan, apakah masih tetap menginginkan perubahan, Pak? Atau perubahan itu apa? Ada di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Esensinya perubahan. Bagaimana kita katakan mendikotomikan seakan-akan hak perubahan adalah hak mereka yang di luar pemerintah. Itu udah cilaka cara berpikir kita seperti ini. Perubahan itu harus dijalankan, suka atau tidak suka. Bagi siapa? Yang suka dia akan melakukan perubahan itu dengan kesadaran. Yang tidak suka dia sudah tidak berubah. Apa terjadi perubahan tanpa dia paham. Perubahan itu terjadi juga. Ya proses pendidikan politik esensinya harus tetap berjalan di negeri ini. Tapi saya selalu di dalam suasana kita menghadapi kompetisi. Selalulah kita harus menjaga sebetulnya suasananya seoptimal mungkin, harapan saya harmoni. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara soal pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Negara sebelum muncul adanya geger terkait duet Anies Baswedan dan juga Caimin. Presiden Joko Widodo sendiri menegaskan tidak membahas tentang duet Anies Caimin saat bertemu dengan Surya Paloh di Istana Negara. Ia menuturkan pertemuan antara dirinya dan Surya Paloh hanya pertemuan biasa saja. Ia pun menyebut tak ada sama sekali obrolan soal peluang duet Anies dengan Caimin. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga merespon pertanyaan wartawan seputar kabar perpecahan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memang menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Saudara, untuk membicarakan keadaan politik belakangan yang relatif tenang. Ia pun membenarkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara hari kemarin, namun ia tak menjelaskan berapa lama pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Presiden Joko Widodo juga mengaku tidak mengurus soal duet Anies dan juga Caimin. Menurutnya hal ini tidak berkaitan soal dirinya sebagai presiden. Namun ia menegaskan permasalahan tersebut menjadi ketentuan Ketua Umum Partai Politik. Diketahui sebelumnya anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan, sempat mengaku mendengar rumor bahwa bakal calon presiden atau baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan, diizinkan untuk maju ke pemilihan presiden bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai bakal calon wakil presiden atau bacawa pres. Informasi itu didapatkannya setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Udah ya. Terima kasih Bapak. Pertemuan kemarin dengan Pak Surya Paloh Terima kasih Pak. Gini, ya pertemuan biasa. Ya memang pertemuan biasa. Apakah menyinggung mengenai Pak Anies dan Pak? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Pak, tanggapan terkait koalisi yang pecah, Pak? Urusannya ketua partai, urusannya partai, bukan urusannya presiden. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Gubernur sudah ditetapkan Pak. Udah ya. Terima kasih Bapak. Pertemuan kemarin dengan Pak Surya Paloh Terima kasih Pak. Gini, ya pertemuan biasa. Ya memang pertemuan biasa. Apakah menyinggung mengenai Pak Anies dan Pak? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Pak, tanggapan terkait koalisi yang pecah, Pak? Urusannya ketua partai, urusannya partai, bukan urusannya presiden. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Gubernur. Saudara Sekretaris Majelis Tinggi Partai atau MTP Demokrat Andi Malarang yang juga mengkritik langkah Partai Nasdem dan juga Anies Baswedan yang memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin untuk maju dalam pencapresan bersama Anies. Menurutnya langkah Nasdem dan Anies Baswedan tidak beretika. Ia menyebut bahwa Nasdem mengutus perwakilannya untuk mengabarkan soal Anies Caimin pada pukul 2 dini hari. Hal ini menurutnya sangat melukai hati Partai Demokrat. Andi Malarang yang juga mengungkapkan bahwa tak ada sedikit pun komunikasi yang disampaikan sebelum akhirnya Anies Baswedan dan Nasdem pergi bersama dengan Caimin. Andi menilai tak ada lagi pemakluman yang bisa diambil oleh Partai Demokrat untuk sikap Anies Baswedan dan Partai Nasdem. Ia juga masih mau mengungkap kemana arah Partai Demokrat nantinya berlabuh seusai bisa lepas dari Koalisi Perubahan. Artinya berarti masih ada kans untuk komunikasi kembali dengan Demokrat, dengan Nasdem dan juga PKS karena memang dari Demokrat. Itu kan membahas sudah tegas begitu ya Pak. Ya kalau tanya ke dari Demokrat ya enggak lagi. Masa kita mau bersama dengan orang yang mengkhianati. Berarti benar-benar akan hengkang dari Koalisi Perubahan begitu Pak. Kalau tanya partai, tapi kan harus diputuskan dulu di Majelis Tinggi Partai. Di dalam majelis tinggi ada anggota-anggota juga dan sebagainya, dan kemudian kita diputuskan dengan baik. Setelah kemudian kalau sudah ada keputusan, baru kemudian resmilah kita Partai Demokrat tidak lagi bersama dengan Koalisi Perubahan dan Persatuan, karena memang sudah ditinggal secara otomatis, sebenarnya sudah bubar secara otomatis. Tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh ya kemana dan sebagainya, tentu harus kita putuskan dulu secara resmi pula oleh Majelis Tinggi Partai bahwa bagaimana posisi Partai Demokrat ini, kan begitu. Kalau kader-kader ditanya di mana-mana di Indonesia kan gitu. Ya orang ini belum jadi presiden sudah meninggal kawan lama yang sudah lama bersama-sama, sudah dilamar, lalu kemudian bahkan sudah menentukan tanggal harinya kapan ini dideklarasikan bersama. Tiba-tiba diam-diam kemudian kawin dengan orang lain. Kira-kira begitu, masa kita masih mau berjalan bersama dengan orang-orang semacam itu. Tapi kan kita harus memutuskan dulu dengan proper melalui Majelis Tinggi Partai. Setelah itu kemudian setelah diputuskan dengan oleh Majelis Tinggi Partai,
Kalau misalnya diputuskan kita tidak lagi bersama-sama, itu sudah bubar pada dasarnya, ya maka sahlah Partai Demokrat untuk melangkah mencari kawan-kawan koalisi baru yang dalam Pilpres 2024 nanti. Kalau pilek kan tersendiri, ini adalah konteks Pilpres 2024. Jadi, tapi kalau kami Demokrat satu-satu dengan etika yang baik. Kalau sudah menyatakan waktu itu dinyatakan majelis tinggi kita berkoalisi dan kemudian piagam kesepakatan itu ditandatangani oleh ketum, tentu saja untuk mengakhirinya harus ada prosedur yang benar pula. Tapi kan artinya sudah ada komunikasi dengan PDIP kemarin Pak. Oh itu kan dulu, kan itu komunikasi yang dulu. Apa sudah ada komunikasi dengan PDIP? Kita sekarang komunikasi itu kan kita tunggu sampai selesai rapat majelis tinggi Partai Demokrat, kan begitu. Nah setelah itu baru kemudian kita membuka komunikasi kan. Tapi intinya itu dulu. Jadi politik juga ada etikanya. Tidak bisa begitu saya tiba-tiba diam-diam ketemu lalu kemudian menyatakan pergi sama orang lain lalu kemudian menyampaikan secara langsung pun tidak. Mengutus orang tengah malam sekitar jam 2 malam mengutus untuk memberitahukan bahwa sudah bersama Caimin. Tidak begitu. Saya rasa politik juga ada etikanya. Ya, kami Partai Demokrat menegakkan etika itu juga dengan proper pula dengan rapat di majelis tinggi Partai Demokrat. Pak, tapi kalau misalnya berlabuh ke yang lain, walaupun Bapak bilang belum menunggu hasil majelis tinggi ini. Nah, semisal dengan pasangan yang lain begitu, apakah tetap mengajukan nama Pak Ahy sebagai calon wakil presiden? Dulu, satu-satu dulu. Ini kita rapat MTP dulu, memutuskan posisi Partai Demokrat di dalam koalisi perubahan persatuan ini. Kalau itu sudah selesai diputuskan, selesailah sudah kita, maka sahlah Partai Demokrat melangkah untuk membuka komunikasi dengan pihak-pihak lain dalam rangka koalisi Pilpres 2024. Tapi satu-satu dulu. Nah, setelah itu kemudian kemana arahnya nanti? Kita lihat kamu gimana komunikasi yang berjalan nantinya. Oh iya, kita lihat aja. Mas Ahy itu ketua umum sebagai wakil ketua majelis tinggi. Akan hadir? Oh, akan hadir. Akan hadir langsung atau virtual Pak? Hadir. Wakil ketua majelis tinggi, rapat majelis tinggi. Saya sekretarisnya, jadi mesti hadir. Nanti keputusan majelis tinggi akan disampaikan oleh ketua majelis tinggi sendiri, yaitu Pak SBY, atau gimana Pak? Nah, kita lihatlah. Nanti kan ada di sini kita semua. Pak, sejauh ini PKS masih menyatakan masih mendukung Anies Baswedan, masih tegak lurus, itu gimana? Kalau urusan partai lain, PKS, misalnya tentu saja harus ditanya sama mereka, itu keputusan dari mereka. Walaupun kami juga tahu, PKS juga tidak diberitahu sebenarnya, karena mereka juga kagetnya sama dengan kita. Jadi, tapi keputusan PKS tentu saja diputuskan oleh PKS. Kami tidak mencampuri itu. Mau tetap bersama-sama di sana atau mau bagaimana. Tapi kami akan berkomunikasi juga dengan PKS nanti. Komunikasi bentuknya berarti ajakan. Kita akan berkomunikasi dulu. Nanti kami akan menyampaikan kan setelah rapat majelis tinggi ini kan kami yang menyampaikan sama rekan koalisi kita yang dulu, yaitu PKS, bahwa kami sudah memutuskan begini melalui rapat majelis tinggi. PKS bagaimana? Kan kita mau dengar juga. Katanya juga dalam waktu dekat mereka juga majelis syuro PKS juga akan bersidang sehingga kemudian memutuskan ya, itu adalah domain PKS. Kami tidak mencampuri. Cuma kami juga ingin paling berkomunikasi menyampaikan ini posisi kami sekarang. Kalau PKS mau bersama-sama, alhamdulillah. Kalau tidak kita juga hormati. Mas, ini kan tanya langsung supaya kita dekatkan. Awalnya kan cuma dari utusan. Tapi sebelum kami membuat rilis kan kami berusaha bertemu dengan Mas Anies, tapi katanya delay di Surabaya. Akhirnya dengan telepon kemudian ditanya, apa benar sudah pilihannya wakil presiden, cawapresnya adalah Mas Caimin? Dijawab oleh beliau, benar, ya sudah. selesai kan? Sebelum itu tidak pernah ada pembahasan sama sekali soal nggak pernah. Bagi kami itu pembentukan koalisi baru, bukan perluasan dari koalisi perubahan dan persatuan. Itu pembentukan koalisi baru antara Nasdem dan PKB. Ya nggak apa-apa, itu hak mereka. Tapi menurut kami mestinya ada etika politik yang diikuti, disampaikan kepada kami dengan baik. Kan datang kita berkumpul bersama-sama, yang kumpul bersama-sama ada tim 8
berhari-hari, berbulan-bulan, sejak tahun lalu. Tiba-tiba 1-2 kali ketemu, tiba-tiba mereka sudah membentuk koalisi baru, diam-diam lagi kan. Nah, itu bagi kami tidak bisa diterima. Bagi kami belum jadi presiden saja, sudah meninggalkan kawan lama, yang sudah lama-lama bersama-sama, tiba-tiba ketemu orang lain, diam-diam membentuk koalisi baru. Nah, otomatis bagi kami kalau itu koalisi perubahan dan persatuan pada dasarnya sudah bubar. Tapi tetap kami harus putuskan melalui rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat. Apa Mas melihat ini sebagai upaya penjagalan Mas AHY agar tidak menjadi wapres? Sudahlah, bagi kami ini juga yang mudah-mudahan ini juga adalah jalan yang diberikan oleh Allah untuk mencari jalan lebih baik, ya, untuk mencari teman koalisi yang lebih baik. Siapa Pak? Kita lihat, nanti kita lihat nanti. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga melemparkan kelakar soal dirinya yang disebut enggan menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat, yang menegaskan partainya selalu berkomunikasi dengan kedua partai koalisinya, baik dengan Partai Demokrat maupun Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Surya Paloh menegaskan dalam waktu dekat belum ada rencana melakukan pertemuan dengan Partai Demokrat. Pasalnya Surya Paloh belum mendapatkan konfirmasi terkait kabar Partai Demokrat kecewa karena cawapres yang mendampingi Anies Baswedan bukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tak ada lagi alasan untuk Partai Demokrat kembali berjalan dengan Nasdem dan Anies di Pilpres 2024. Herzaki juga menuturkan sampai saat ini Demokrat tak pernah menyatakan keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan, namun pihaknya akan segera mencabut mandat dalam persetujuan yang sudah dibuat. Langkah ini nantinya akan diputuskan dalam rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat yang saat ini diselenggarakan. Ya. Pak, Demokrat merasa dihianati, gimana Pak tanggapannya? Saya minta pendapat kalian. Tapi sejauhnya sudah ada komunikasi kan? Ya, pendapat kalian sebagai pers sampai. Artinya saya menjelaskan dulu, pasti kita dalam suasana ya. Tuh, saya. Apakah itu karena perasaan empati? Juga karena perasaan prihatin. Saya pasti tidak bergembira menerima kabar seperti itu. Kenapa? Karena harapan kita semua bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Itu pasti sikap Nasdem. Itu ya kalau soal masalah. Berarti Nasdem berharap Demokrat itu nggak hengkang dari koalisi. Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormati oleh Nasdem. Itu sikap yang paling mendasar. Pak, terkait nasib koalisi saat ini seperti apa? Sampai hari ini koalisi masih ada, Bang? Ya, besok pagi masih ada atau setengah ada kita belum tahu juga. Sejauhnya komunikasi dengan PKS itu? Hah? Bagaimana? Komunikasi PKS dengan Demokrat bagaimana? Setelah rilis video Memang selama ini berjalan seperti itu. Tidak langsung saya yang berkomunikasi. Ada tim yang terrepresentasikan dari masing-masing representasi partai dan dari representasi daripada sekaligus para ketua umum. Yaitu tim berapa? Ada satu. Pak, di istana Bapak ketemu Pak Jokowi ngobrolin apa Pak? Pembahasan apa? Kapan itu? Tadi hari katanya di sore Pak. Sore tadi. Ngobrol poros 2024 Pak? Ada. Apa aja Pak? Bagaimana suasana keadaan politik? Bila kita bersyukur. Suasana tenang. Hah? Bermacam-macam soal. Kita bahas bersama dalam suasana. Dalam beberapa waktu kita ketemu ya. Suasana yang hangat. Ya, itu saya serahkan kepada tentu pembahasan dari kawan-kawan atau teman-temannya. Apakah itu dilakukan, kalau mau dilakukan di mana,
kongres ini akan berjalan cukup cepat. Kita lihat perkembangan besok. Besok ya, pengabarannya akan dilakukan hari Sabtu di Surabaya. Deklarasi ada, saya dengar seperti itu, tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali baru mungkin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan. Mungkin ada. Pak Surya, ini kan respon Demokrat kan tidak. Ini kan bukan orang lama, puluhan tahun yang lalu saya anggap adik saya. Caimin juga pernah di sini, di kantor ini. Pak Surya, ini. Jadi jangan salah, dia lah punya latar belakang yang sama, komunitas pers ya. Pak Surya. Sama dengan Bambang Susatyo, dan ingat itu, atau Gus Ipul. Pak Surya, ini kan responnya Demokrat nih cukup keras ya, mengatakan pengkhianatan. Misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari koalisi perubahan. Tanggapannya bagaimana? Apalagi kalian lihat, kira-kira model saya ini kira-kira ada hambatan sebagai pengkhianat atau tidak, ini aja. Tapi saya hormati. Tapi benar Pak, seperti apa yang dibilang oleh Demokrat, tidak ada komunikasi antara dipaksa untuk gitu saja. Saya kurang paham ini bagi kakak, bagi saya. Kalian lihat suasana saya, kalian ada, saya menghindar dari kalian atau tidak? Udah, secara psikologis saja. Apalagi pada kawan-kawan koalisi. Tetapi masalahnya, mudah-mudahan kita nggak tahu apakah ini keputusan resmi, apakah ini keputusan barangkali pribadi, terwakili, kita belum tahu. Tapi apapun itu, keputusan itu saya hormati. Kalau saya nggak ada. Tidak berusaha menjalin komunikasi lagi Pak dengan Demokrat atas kunjungan komunikasi tetap harus bisa. Kalaupun nggak di dunia, di akhirat. Pak Surya, ini nama PKB di 2024 tanpa Demokrat. Pak Surya, ini kan ada wacana PKB merapat. Nah, Pak Surya sendiri melihat ini gimana? Apakah betul dengan bergabungnya PKB ini artinya menguatkan suara Mas Anies di Jateng dan juga Jatim? Harapan kita kalau itu memang terjadi ya demikian pasti. Mana ada harapan kita ke arah yang negatif? Harapan kita balik ke arah yang positif. Semua harapan kita ada hal-hal yang baik, bagus, yang positif. Tapi memang Cak Imin sendiri dipersiapkan untuk jadi cawapresnya Anies ya Pak? Saya jujur menyatakan nggak pernah dipersiapkan. Ini jawaban spontan seperti ini supaya kalian nilai ada kejujuran atau tidak. Nggak ada. Pak Surya, berarti ini koalisi perubahan apakah nggak ada arahan. Tapi sampaikan salam-salam pada teman-teman pers. Pak Surya, berarti apakah koalisi perubahan ini nantinya ke depannya akan bubar dan Pak Surya memilih untuk masuk dengan PKB saja? Insya Allah apa yang terbaik. Kenapa kita harus paksakan juga kalau memang dia bisa bertahan baik, bagus, berkembang, syukur-syukur apa yang direncanakan bisa tercapai. Itu kan satu ridhonya. Bagus. Pak, mengingat PKB juga di dalam koalisi pemerintahan, apakah masih tetap menginginkan perubahan, Pak? Atau perubahan itu apa? Ada di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Esensinya perubahan. Bagaimana kita katakan mendikotomikan seakan-akan hak perubahan adalah hak mereka yang di luar pemerintah. Udah cilaka cara berpikir kita seperti ini. Perubahan itu harus dijalankan, suka atau tidak suka, bagi siapa. Yang suka dia akan melakukan perubahan itu dengan kesadaran. Yang tidak suka dia sudah tidak berubah. Apa terjadi perubahan tanpa dia pahami. Perubahan itu terjadi juga. Ya proses pendidikan politik esensinya harus tetap berjalan di negeri ini. Tapi saya selalu di dalam suasana kita menghadapi kompetisi. Selalu kita harus menjaga sebetulnya suasananya seoptimal mungkin, harapan saya harmoni. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara soal pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Negara sebelum muncul adanya geger terkait duet Anies Baswedan dan juga Caimin.
Presiden Joko Widodo sendiri menegaskan tidak membahas tentang duet Anies Caimin saat bertemu dengan Surya Paloh di Istana Negara. Ia menuturkan pertemuan antara dirinya dan Surya Paloh hanya pertemuan biasa saja. Ia pun menyebut tak ada sama sekali obrolan soal peluang duet Anies dengan Caimin. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga merespon pertanyaan wartawan seputar kabar perpecahan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memang menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Saudara, untuk membicarakan keadaan politik belakangan yang relatif tenang. Ia pun membenarkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara hari kemarin, namun ia tak menjelaskan berapa lama pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Presiden Joko Widodo juga mengaku tidak mengurus soal duet Anies dan juga Caimin. Menurutnya hal ini tidak berkaitan soal dirinya sebagai presiden. Namun ia menegaskan permasalahan tersebut menjadi ketentuan Ketua Umum Partai Politik. Diketahui sebelumnya anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan, sempat mengaku mendengar rumor bahwa bakal calon presiden atau baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan, diizinkan untuk maju ke pemilihan presiden bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai bakal calon wakil presiden atau bacawa pres. Informasi itu didapatkannya setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Udah ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Gini, ya pertemuan biasa. Ya memang pertemuan biasa. Apakah menyinggung mengenai Pak Anies dengan Pak? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Pak, tanggapan terkait koalisi yang pecah, Pak? Urusannya ketua partai, urusannya partai. Bukan urusannya presiden. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Gubernur sudah ditetapkan Pak. Udah ya. Terima kasih Bapak. Kemarin dengan Pak Surya Paloh Pak. Terima kasih Pak. Gini, ya pertemuan biasa. Ya memang pertemuan biasa. Apakah menyinggung mengenai Pak Anies dengan Pak? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Pak, tanggapan terkait koalisi yang pecah, Pak? Urusannya ketua partai, urusannya partai. Bukan urusannya presiden. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Saudara Sekretaris Majelis Tinggi Partai atau MTP Demokrat Andi Malarang yang juga mengkritik langkah Partai Nasdem dan juga Anies Baswedan yang memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin untuk maju dalam pencapresan bersama Anies. Menurutnya langkah Nasdem dan Anies Baswedan tidak beretika. Ia menyebut bahwa Nasdem mengutus perwakilannya untuk mengabarkan soal Anies Caimin pada pukul 2 dini hari. Hal ini menurutnya sangat melukai hati Partai Demokrat. Andi Malarang yang juga mengungkapkan bahwa tak ada sedikit pun komunikasi yang disampaikan sebelum akhirnya Anies Baswedan dan Nasdem pergi bersama dengan Caimin. Andi menilai tak ada lagi pemakluman yang bisa diambil oleh Partai Demokrat untuk sikap Anies Baswedan dan Partai Nasdem. Ia juga masih mau mengungkap kemana arah Partai Demokrat nantinya berlabuh seusai bisa lepas dari Koalisi Perubahan. Artinya berarti masih ada kans untuk komunikasi kembali dengan Demokrat, dengan Nasdem dan juga PKS karena memang dari Demokrat. Kan Mas sudah tegas begitu ya Pak ya, kalau tanya ke dari Demokrat ya enggak lagi. Masa kita mau bersama dengan orang yang mengkhianati. Berarti benar-benar akan hengkang dari Koalisi Perubahan begitu Pak. Kalau tanya partai, tapi kan harus diputuskan dulu di Majelis Tinggi Partai. Di dalam Majelis Tinggi ada anggota-anggota juga dan sebagainya, dan kemudian kita diputuskan dengan baik. Setelah kemudian kalau sudah ada keputusan, baru kemudian resmilah kita Partai Demokrat tidak lagi bersama dengan Koalisi Perubahan dan Persatuan, karena memang sudah ditinggal secara otomatis, sebenarnya sudah bubar secara otomatis. Tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh ya kemana dan sebagainya, tentu harus kita putuskan dulu secara resmi pula oleh Majelis Tinggi Partai bahwa bagaimana posisi Partai Demokrat ini, kan begitu. Kalau kader-kader ditanya di mana-mana di Indonesia kan gitu. Ya orang ini belum jadi presiden sudah meninggal kawan lama yang sudah lama bersama-sama, sudah dilamar, lalu kemudian bahkan sudah menentukan tanggal harinya kapan ini dideklarasikan bersama. Tiba-tiba diam-diam kemudian
kawin dengan orang lain. Kira-kira begitu, masa kita masih mau berjalan bersama dengan orang-orang macam itu. Tapi kan kita harus memutuskan dulu dengan proper melalui majelis tinggi partai. Setelah itu kemudian setelah diputuskan dengan oleh majelis tinggi partai, kalau misalnya diputuskan kita tidak lagi bersama-sama, itu sudah bubar pada dasarnya, ya maka sahlah Partai Demokrat untuk melangkah mencari kawan-kawan koalisi baru yang dalam Pilpres 2024 nanti. Kalau Pileg kan tersendiri, ini adalah konteks Pilpres 2024. Jadi, tapi kalau kami Demokrat satu-satu dengan etika yang baik. Kalau sudah menyatakan waktu itu dinyatakan majelis tinggi kita berkoalisi dan kemudian piagam kesepakatan itu ditandatangani oleh ketum, tentu saja untuk mengakhirinya harus ada prosedur yang benar pula. Tapi kan artinya sudah ada komunikasi dengan PDIP kemarin Pak. Oh itu kan dulu, kan itu komunikasi yang dulu. Apa sudah ada komunikasi dengan PDIP? Kita sekarang komunikasi itu kan kita tunggu sampai selesai rapat majelis tinggi Partai Demokrat, kan begitu. Nah setelah itu baru kemudian kita membuka komunikasi kan. Tapi intinya itu dulu. Jadi politik juga ada etikanya. Tidak bisa begitu saya tiba-tiba diam-diam ketemu lalu kemudian menyatakan pergi sama orang lain lalu kemudian menyampaikan secara langsung pun tidak. Mengutus orang tengah malam sekitar jam 2 malam mengutus untuk memberitahukan bahwa sudah bersama Caimin. Tidak begitu. Saya rasa politik juga ada etikanya, ya. Kami Partai Demokrat menegakkan etika itu juga dengan proper pula dengan rapat di majelis tinggi Partai Demokrat. Pak, tapi kalau misalnya berlabuh ke yang lain, walaupun Bapak bilang belum menunggu hasil majelis tinggi ini. Nah, misal dengan pasangan yang lain begitu, apakah tetap mengajukan nama Pak Ahy sebagai calon wakil presiden? Ini satu-satu dulu. Ini kita rapat MTP dulu, memutuskan posisi Partai Demokrat di dalam koalisi perubahan persatuan ini. Kalau itu sudah selesai diputuskan, selesailah sudah kita, maka sahlah Partai Demokrat melangkah untuk membuka komunikasi dengan pihak-pihak lain dalam rangka koalisi Pilpres 2024. Tapi satu-satu dulu. Nah, setelah itu kemudian kemana arahnya nanti? Kita lihat kamu di mana komunikasi yang berjalan nantinya. Oh iya, kita lihat aja. Mas Ahy itu ketua umum sebagai wakil ketua majelis tinggi. Akan hadir? Oh, akan hadir. Akan hadir langsung atau virtual Pak? Hadir dong. Hadir, wakil ketua majelis tinggi, rapat majelis tinggi. Saya sekretarisnya, jadi mesti hadir. Nanti keputusan majelis tinggi akan disampaikan oleh ketua majelis tinggi sendiri, yaitu Pak SBY, atau gimana Pak? Nah, kita lihatlah. Nanti kan ada di sini kita semua. Pak, sejauh ini PKS masih menyatakan masih mendukung Anies Baswedan, masih tegak lurus, itu gimana? Kalau urusan partai lain, PKS misalnya tentu saja harus bertanya sama mereka, itu keputusan dari mereka. Apa namanya? Walaupun kami juga tahu PKS juga tidak diberitahu sebenarnya, karena mereka juga kagetnya sama dengan kita. Jadi, tapi keputusan PKS tentu saja diputuskan oleh PKS. Kami tidak mencampuri itu. Mau tetap bersama-sama di sana atau mau bagaimana. Tapi kami akan berkomunikasi juga dengan PKS nanti. Komunikasi bentuknya berarti ajakan. Kita akan berkomunikasi dulu. Nanti kami akan menyampaikan kan setelah rapat majelis tinggi ini kan kami yang menyampaikan sama rekan koalisi kita yang dulu, yaitu PKS, bahwa kami sudah memutuskan begini melalui rapat majelis tinggi. PKS bagaimana? Kan kita mau dengar juga. Katanya juga dalam waktu dekat mereka juga majelis syuro PKS juga akan bersidang sehingga kemudian memutuskan ya, itu adalah domain PKS. Kami tidak mencampuri. Cuma kami juga ingin paling berkomunikasi menyampaikan ini posisi kami sekarang. Kalau PKS mau bersama-sama, alhamdulillah. Kalau tidak kita juga hormati. Mas, ini kan tanya langsung supaya kita dekatkan. Awalnya kan cuma dari utusan. Tapi sebelum kami membuat rilis kan kami berusaha bertemu dengan Mas Anies, tapi katanya delay di Surabaya. Akhirnya dengan telepon kemudian ditanya, apa benar sudah pilihannya wakil presiden, cawapresnya adalah Mas Caimin? Dijawab oleh beliau, benar, ya sudah. selesai kan? Sebelum itu tidak pernah ada pembahasan sama sekali Enggak pernah. Bagi kami itu pembentukan koalisi baru, bukan perlu
Luasan dari koalisi perubahan dan persatuan itu pembentukan koalisi baru antara Nasdem dan PKB. Ya nggak apa-apa, itu hak mereka. Tapi menurut kami mestinya ada etika politik yang diikuti, disampaikan kepada kami dengan baik. Kan datang kita berkumpul bersama-sama, ada tim 8 berhari-hari, berbulan-bulan sejak tahun lalu. Tiba-tiba 1-2 kali ketemu, tiba-tiba mereka sudah membentuk koalisi baru, diam-diam lagi kan. Nah, itu bagi kami tidak bisa diterima. Bagi kami belum jadi presiden saja sudah meninggalkan kawan lama yang sudah lama-lama bersama-sama, tiba-tiba ketemu orang lain, diam-diam membentuk koalisi baru. Nah, otomatis bagi kami kalau itu koalisi perubahan dan persatuan pada dasarnya sudah bubar. Tapi tetap kami harus putuskan melalui rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat. Apa Mas melihat ini sebagai upaya penjagalan Mas AHY agar tidak menjadi wapres? Sudahlah, bagi kami ini juga yang mudah-mudahan ini juga adalah jalan yang diberikan oleh Allah untuk mencari jalan lebih baik, ya, untuk mencari teman koalisi yang lebih baik. Siapa Pak? Kita lihat, tidak lihat nanti kita lihat nanti. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga melemparkan kelakar soal dirinya yang disebut enggan menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat, yang menegaskan partainya selalu berkomunikasi dengan kedua partai koalisinya, baik dengan Partai Demokrat maupun Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Surya Paloh menegaskan dalam waktu dekat belum ada rencana melakukan pertemuan dengan Partai Demokrat. Pasalnya Surya Paloh belum mendapatkan konfirmasi terkait kabar Partai Demokrat kecewa karena cawapres yang mendampingi Anies Baswedan bukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tak ada lagi alasan untuk Partai Demokrat kembali berjalan dengan Nasdem dan Anies di Pilpres 2024. Herzaki juga menuturkan sampai saat ini Demokrat tak pernah menyatakan keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan, namun pihaknya akan segera mencabut mandat dalam persetujuan yang sudah dibuat. Langkah ini nantinya akan diputuskan dalam rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat yang saat ini diselenggarakan. Ya. Pak, Demokrat merasa dihianati, gimana Pak tanggapannya? Pendapat kalian. Tapi sejauhnya sudah ada komunikasi kan? Ya, pendapat kalian sebagai pers apa? Artinya saya menjelaskan dulu, pasti kita dalam suasana ya, itu saya. Apakah itu karena perasaan empati? Juga karena perasaan prihatin, saya pasti tidak bergembira menerima kabar seperti itu. Kenapa? Karena harapan kita semua berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Kita sikap Nasdem. Itu ya kalau soal masalah. Berarti Nasdem berharap Demokrat itu nggak hengkang dari koalisi. Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormati oleh Nasdem. Itu sikap yang paling mendasar. Pak, terkait nasib koalisi saat ini seperti apa? Sampai hari ini koalisi masih ada, Bang? Ya, besok pagi masih ada atau setengah ada kita belum tahu juga. Hah? Bagaimana? Komunikasi PKS dengan Demokrat bagaimana? Memang selama ini berjalan seperti itu. Tidak langsung saya yang berkomunikasi, ada tim yang terrepresentasikan dari masing-masing representasi partai dan dari representasi daripada sekaligus para ketua umum. Jadi kedua ada satu. Pak, di istana Bapak ketemu Pak Jokowi ngobrolin apa Pak? Pembahasan apa? Kapan itu? Tadi katanya di sore Pak. Sore tadi. Ngobrol poros 2024 Pak? Ada. Apa aja Pak? Bagaimana suasana keadaan politik yang kita bersyukur. Suasana tenang. Hah? Bermacam-macam soal. Kita bahas bersama dalam suasana. Kita sudah berapa waktu tidak ketemu ya. Suasana yang hangat.
Ya, itu saya serahkan kepada tentu pembahasan dari kawan-kawan atau teman-temannya. Apakah itu dilakukan, kalau mau dilakukan di mana, progresinya akan berjalan cukup cepat. Kita lihat perkembangan besok. Besok ya, pengabarannya akan dilakukan hari Sabtu di Surabaya. Deklarasi ada saya dengar seperti itu, tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali baru bikin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan. Nah, Pak Surya, ini kan respon Demokrat kan tidak. Ini kan bukan orang lama, puluhan tahun yang lalu saya anggap adik saya. Caimin juga pernah di sini, di kantor ini. Pak Surya, ini. Jadi, jangan salah, dia punya latar belakang yang sama, komunitas pers ya. Pak Surya. Sama dengan Bambang Susatyo, ingat itu, atau Gus Ipul. Pak Surya, ini kan responnya Demokrat nih cukup keras ya, mengatakan pengkhianat. Nah, misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari koalisi perubahan, tanggapannya bagaimana? Apalagi kalian lihat, kira-kira model saya ini kira-kira ada hambatan sebagai pengkhianat atau tidak, ini aja. Tapi saya hormati. Tapi benar Pak, seperti apa yang dibilang oleh Demokrat, tidak ada komunikasi antara dipaksa untuk komunikasi gitu saja. Saya kurang paham ini bagi kakak, bagi saya. Kalian lihat suasana saya, kalian ada, saya menghindar dari kalian atau tidak? Udah, secara psikologis saja. Apalagi pada kawan-kawan koalisi. Tetapi masalahnya, mudah-mudahan kita nggak tahu apakah ini keputusan resmi, apakah ini keputusan barangkali pribadi, terwakili, kita belum tahu. Tapi apapun itu, keputusan itu kita hormati. Kalau saya nggak ada. Tidak berusaha menjalin komunikasi lagi Pak dengan Demokrat atas tudingan komunikasi tetap harus bisa. Kalaupun nggak di dunia, di akhirat. Pak Surya, ini nggak di 2024 tanpa Demokrat, Pak Surya. Ini kan ada wacana PKB merapat. Nah, Pak Surya sendiri melihat ini gimana? Apakah betul dengan bergabungnya PKB ini artinya menguatkan suara Mas Anies di Jateng dan juga Jatim? Harapan kita kalau itu memang terjadi ya demikian pasti. Mana ada harapan kita ke arah yang negatif? Harapan kita balik ke arah yang positif. Semua harapan kita ada harapan yang baik, bagus, yang positif. Tapi memang ini sendiri dipersiapkan untuk jadi cawapresnya Anies ya Pak? Saya jujur menyatakan nggak pernah dipersiapkan. Ini jawaban spontan seperti ini supaya kalian nilai ada kejujuran atau tidak. Nggak ada. Pak Surya, berarti ini koalisi perubahan apakah nggak ada arahan. Sampaikan salam-salam pada teman-teman kan ada. Pak Surya, apakah koalisi perubahan ini nantinya ke depannya akan bubar dan Pak Surya memilih untuk masuk dengan PKB saja? Insya Allah apa yang terbaik. Kenapa kita harus paksakan juga kalau memang dia bisa bertahan baik, bagus, berkembang, syukur-syukur apa yang direncanakan bisa tercapai. Itu kan satu ridhonya. Bagus. Pak, mengingat PKB juga di dalam koalisi pemerintahan, apakah masih tetap menginginkan perubahan, Pak? Atau perubahan itu apa? Ada di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Esensinya perubahan. Bagaimana kita katakan mendikotomikan seakan-akan hak perubahan adalah hak mereka yang di luar pemerintah. Itu udah cilaka cara berpikir kita seperti ini. Perubahan itu harus dijalankan, suka atau tidak suka, bagi siapa. Yang suka dia akan melakukan perubahan itu dengan kesadaran. Yang tidak suka dia sudah tidak perlu. Apa terjadi perubahan tanpa dia paham. Perubahan itu terjadi juga. Ya proses pendidikan politik esensinya harus tetap berjalan di negeri ini. Tapi saya selalu di dalam suasana kita menghadapi kompetisi. Dan selalulah kita harus menjaga sebetulnya suasananya
seoptimal mungkin harapan saya harmoni. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara soal pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Negara sebelum muncul adanya geger terkait duet Anies Baswedan dan juga Caimin. Presiden Joko Widodo sendiri menegaskan tidak membahas tentang duet Anies Caimin saat bertemu dengan Surya Paloh di Istana Negara. Ia menuturkan pertemuan antara dirinya dan Surya Paloh hanya pertemuan biasa saja. Ia pun menyebut tak ada sama sekali obrolan soal peluang duet Anies dengan Caimin. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga merespon pertanyaan wartawan seputar kabar perpecahan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memang menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Saudara, untuk membicarakan keadaan politik belakangan yang relatif tenang. Ia pun membenarkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara hari kemarin, namun ia tak menjelaskan berapa lama pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Presiden Joko Widodo juga mengaku tidak mengurus soal duet Anies dan juga Caimin. Menurutnya hal ini tidak berkaitan soal dirinya sebagai presiden. Namun ia menegaskan permasalahan tersebut menjadi ketentuan Ketua Umum Partai Politik. Diketahui sebelumnya anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan sempat mengaku mendengar rumor bahwa bakal calon presiden atau baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan, diizinkan untuk maju ke pemilihan presiden bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bakal calon wakil presiden atau bacawa pres. Informasi itu didapatkannya setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Udah ya. Terima kasih Bapak. Pertemuan kemarin dengan Pak Surya Paloh Terima kasih Pak. Ini ya pertemuan biasa. Ya memang pertemuan biasa. Apakah menyinggung mengenai Pak Anies dan Pak? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Pak, tanggapan terkait koalisi yang pecah, Pak? Urusannya ketua partai, urusannya partai. Bukan urusannya presiden. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Gubernur sudah ditetapkan Pak. Udah ya. Terima kasih Bapak. Pertemuan kemarin dengan Pak Surya Paloh Terima kasih Pak. Ini ya pertemuan biasa. Ya memang pertemuan biasa. Apakah menyinggung mengenai Pak Anies dan Pak? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Pak, tanggapan terkait koalisi yang pecah, Pak? Urusannya ketua partai, urusannya partai. Bukan urusannya presiden. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Saudara Sekretaris Majelis Tinggi Partai atau MTP Demokrat Andi Malarangeng juga mengkritik langkah Partai Nasdem dan juga Anies Baswedan yang memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin untuk maju dalam pencapresan bersama Anies. Menurutnya langkah Nasdem dan Anies Baswedan tidak beretika. Ia menyebut bahwa Nasdem mengutus perwakilannya untuk mengabarkan soal Anies Caimin pada pukul 2 dini hari. Hal ini menurutnya sangat melukai hati Partai Demokrat. Andi Malarangeng juga mengungkapkan bahwa tak ada sedikit pun komunikasi yang disampaikan sebelum akhirnya Anies Baswedan dan Nasdem pergi bersama dengan Caimin. Andi menilai tak ada lagi pemakluman yang bisa diambil oleh Partai Demokrat untuk sikap Anies Baswedan dan Partai Nasdem. Ia juga masih mau mengungkap kemana arah Partai Demokrat nantinya berlabuh seusai bisa lepas dari Koalisi Perubahan. Artinya berarti masih ada kans untuk komunikasi kembali dengan Demokrat, dengan Nasdem dan juga PKS karena memang dari Demokrat itu kan Mas sudah tegas begitu ya Pak. Ya kalau tanya ke dari Demokrat ya enggak lagi, masa kita mau bersama dengan orang yang mengkhianati. Berarti benar-benar akan hengkang dari Koalisi Perubahan begitu Pak. Kalau tanya partai, tapi kan harus diputuskan dulu di Majelis Tinggi Partai. Di dalam majelis kan ada anggota-anggota juga dan sebagainya, dan kemudian kita diputuskan dengan baik. Setelah kemudian kalau sudah ada keputusan, baru kemudian resmilah kita Partai Demokrat tidak lagi bersama dengan Koalisi Perubahan dan Persatuan, karena memang sudah ditinggal secara otomatis, sebenarnya sudah bubar secara otomatis. Tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh, ya kemana dan sebagainya, tentu harus kita putuskan dulu secara resmi pula oleh Majelis Tinggi Partai bahwa bagaimana posisi Partai Demokrat ini, kan begitu. Kalau kader ditanya di mana-mana di Indonesia kan gitu. Ya orang ini belum jadi presiden sudah meninggal kawan lama.
kawan lama yang sudah lama bersama-sama, sudah dilamar, lalu kemudian bahkan sudah menentukan tanggal harinya kapan ini dideklarasikan bersama. Tiba-tiba diam-diam, kemudian kawin dengan orang lain. Kira-kira begitu, masa kita masih mau berjalan bersama dengan orang-orang macam itu. Tapi kan kita harus memutuskan dulu dengan proper melalui majelis tinggi partai. Setelah itu kemudian setelah diputuskan dengan oleh majelis tinggi partai, kalau misalnya diputuskan kita tidak lagi bersama-sama, itu sudah bubar pada dasarnya ya, maka sahlah Partai Demokrat untuk melangkah mencari kawan-kawan koalisi baru yang dalam Pilpres 2024 nanti. Kalau pilek kan tersendiri, ini adalah konteks Pilpres 2024. Jadi, tapi kalau kami Demokrat satu-satu dengan etika yang baik. Kalau sudah menyatakan waktu itu dinyatakan majelis tinggi kita berkoalisi dan kemudian piagam kesepakatan itu ditandatangani oleh ketum, tentu saja untuk mengakhirinya harus ada prosedur yang benar pula. Tapi kan artinya sudah ada komunikasi dengan PDIP kemarin Pak. Oh itu kan dulu, kan itu komunikasi yang dulu. Apa sudah ada komunikasi dengan PDIP? Kita sekarang komunikasi itu kan kita tunggu sampai selesai rapat majelis tinggi Partai Demokrat, kan begitu. Nah setelah itu baru kemudian kita membuka komunikasi kan. Tapi intinya itu dulu. Jadi politik juga ada etikanya. Tidak bisa begitu saya tiba-tiba diam-diam ketemu lalu kemudian menyatakan pergi sama orang lain, lalu kemudian menyampaikan secara langsung pun tidak. Mengutus orang tengah malam, sekitar jam 2 malam mengutus untuk memberitahukan bahwa sudah bersama Caimin. Tidak begitu. Saya rasa politik juga ada etikanya. Ya, kami Partai Demokrat menegakkan etika itu juga dengan proper pula dengan rapat di majelis tinggi Partai Demokrat. Pak, tapi kalau misalnya berlabuh ke yang lain, walaupun Bapak bilang belum menunggu hasil majelis tinggi ini. Nah, semisal dengan pasangan yang lain begitu, apakah tetap mengajukan nama Pak Ahy sebagai calon wakil presiden dulu? Satu-satu dulu. Ini kita rapat MTP dulu. Memutuskan posisi Partai Demokrat di dalam koalisi perubahan persatuan ini. Kalau itu sudah selesai, diputuskan, selesailah sudah kita, maka sahlah Partai Demokrat melangkah untuk membuka komunikasi dengan pihak-pihak lain dalam rangka koalisi Pilpres 2024. Tapi satu-satu dulu. Nah, setelah itu kemudian kemana arahnya nanti ya, kita lihat bagaimana komunikasi yang berjalan nantinya. Oh iya, tentu saja. Mas Ahy itu ketua umum sebagai wakil ketua majelis tinggi. Akan hadir? Oh, akan hadir. Akan hadir langsung atau virtual Pak? Hadir, hadir. Wakil ketua majelis tinggi, rapat majelis tinggi. Saya sekretarisnya, jadi mesti hadir. Nanti keputusan majelis tinggi akan disampaikan oleh ketua majelis tinggi sendiri, yaitu Pak SBY atau gimana Pak? Nah, kita lihatlah. Nanti kan ada di sini kita semua. Pak, sejauh ini PKS masih menyatakan masih mendukung Anies Baswedan, masih tegak lurus, itu gimana? Kalau urusan partai lain, PKS misalnya tentu saja harus bertanya sama mereka, itu keputusan dari mereka. Apa namanya? Walaupun kami juga tahu PKS juga tidak diberitahu sebenarnya, karena mereka juga kagetnya sama dengan kita. Jadi, tapi keputusan PKS tentu saja diputuskan oleh PKS. Kami tidak mencampur itu. Mau tetap bersama-sama di sana atau mau bagaimana? Tapi kami akan berkomunikasi juga dengan PKS nanti. Komunikasi bentuknya berarti ajakan. Kita akan berkomunikasi dulu. Nanti kami akan menyampaikan kan setelah rapat majelis tinggi ini kan kami yang menyampaikan sama rekan koalisi kita yang dulu, yaitu PKS, bahwa kami sudah memutuskan begini melalui rapat majelis tinggi. PKS bagaimana? Kan kita mau dengar juga. Katanya juga dalam waktu dekat mereka juga majelis syuro PKS juga akan bersidang sehingga kemudian memutuskan ya, itu adalah domain PKS. Kami tidak mencampur. Cuma kami juga ingin paling berkomunikasi menyampaikan ini posisi kami sekarang. Kalau PKS mau bersama-sama, alhamdulillah. Kalau tidak kita juga hormati. Mas, ini kan tanya langsung supaya kita dekat. Awalnya kan cuma dari utusan. Tapi sebelum kami membuat rilis kan kami berusaha bertemu dengan Mas Anies, tapi katanya delay di Surabaya. Akhirnya dengan telepon kemudian ditanya, apa benar sudah
pilihannya wakil presiden, cawapresnya adalah Mas Caimin. Dijawab oleh beliau benar, ya sudah. Selesai kan? Sebelum itu tidak pernah ada pembahasan sama sekali soal Enggak pernah. Bagi kami itu pembentukan koalisi baru, bukan perluasan dari koalisi perubahan dan persatuan. Itu pembentukan koalisi baru antara Nasdem dan PKB. Ya nggak apa-apa, itu hak mereka. Tapi menurut kami mestinya ada etika politik yang diikuti, disampaikan kepada kami dengan baik. Kan datang kita berkumpul bersama-samanya, kumpul bersama-sama, ada tim 8 berhari-hari, berbulan-bulan sejak tahun lalu. Tiba-tiba 1-2 kali ketemu, tiba-tiba mereka sudah membentuk koalisi baru, diam-diam lagi kan. Nah itu bagi kami tidak bisa diterima. Bagi kami belum jadi presiden saja sudah meninggalkan kawan lama yang sudah lama-lama bersama-sama, tiba-tiba ketemu orang lain, diam-diam membentuk koalisi baru. Nah, otomatis bagi kami kalau itu koalisi perubahan dan persatuan pada dasarnya sudah bubar. Tapi tetap kami harus putuskan melalui rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat. Apa Mas melihat ini sebagai upaya penjagalan Mas AHY agar tidak menjadi wakil? Sudahlah, bagi kami ini juga yang mudah-mudahan ini juga adalah jalan yang diberikan oleh Allah untuk mencari jalan lebih baik, ya, untuk mencari teman koalisi yang lebih baik. Siapa Pak? Kita lihat, nanti kita lihat nanti. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga melemparkan kelakar soal dirinya yang disebut enggan menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat, yang menegaskan partainya selalu berkomunikasi dengan kedua partai koalisinya, baik dengan Partai Demokrat maupun Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Surya Paloh menegaskan dalam waktu dekat belum ada rencana melakukan pertemuan dengan Partai Demokrat. Pasalnya Surya Paloh belum mendapatkan konfirmasi terkait kabar Partai Demokrat kecewa karena cawapres yang mendampingi Anies Baswedan bukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tak ada lagi alasan untuk Partai Demokrat kembali berjalan dengan Nasdem dan Anies di Pilpres 2024. Herzaki juga menuturkan sampai saat ini Demokrat tak pernah menyatakan keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan, namun pihaknya akan segera mencabut mandat dalam persetujuan yang sudah dibuat. Langkah ini nantinya akan diputuskan dalam rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat yang saat ini diselenggarakan. Ya. Pak, Demokrat merasa dihianati, gimana Pak tanggapannya? Bisa pendapat kalian. Tapi jauhnya sudah ada komunikasi kan? Ya, pendapat kalian sebagai pers apa? Artinya saya menjelaskan dulu, pasti kita dalam suasana ya, itu saya. Apakah itu karena perasaan empati? Juga karena perasaan prihatin, saya pasti tidak bergembira menerima kabar seperti itu. Kenapa? Karena harapan kita semua bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Kita sikap Nasdem. Itu ya kalau soal masalah. Berarti Nasdem berharap Demokrat itu nggak hengkang dari koalisi, Pak? Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormati oleh Nasdem. Itu sikap yang paling mendasar. Pak, terkait nasib koalisi saat ini seperti apa? Sampai hari ini koalisi masih ada, Bang? Ya, besok pagi masih ada atau setengah ada, kita belum tahu juga. Hah? Bagaimana? Komunikasi PKS dengan Demokrat bagaimana? Memang selama ini berjalan seperti itu. Tidak langsung saya yang berkomunikasi. Ada tim yang terrepresentasikan dari masing-masing representasi partai dan dari representasi daripada sekaligus para ketua umum. Jadi kedua ada satu. Pak, di sana Bapak ketemu Pak Jokowi ngobrolin apa Pak? Kapan itu? Tadi katanya di sore Pak. Sore tadi. Ngobrol Polri 2024 Pak? Ada. Apa aja Pak? Bagaimana suasana keadaan politik? Kita berdua. Suasana tenang.
bermacam-macam soal. Kita bahas bersama dalam suasana dengan beberapa waktu yang ketemu ya, suasana yang hangat. Ya, itu saya serahkan kepada tentu pembahasan dari kawan-kawan atau teman-temannya. Apakah itu dilakukan, kalau mau dilakukan di mana, progresinya akan berjalan cukup cepat. Kita lihat perkembangan besok. Besok ya, pemakamannya akan dilakukan hari Sabtu di Surabaya. Deklarasi ada saya dengar seperti itu, tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali baru mungkin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan. Mungkin ada. Pak Surya, ini kan respon Demokrat kan tidak. Ini kan bukan orang lama, puluhan tahun yang lalu saya anggap adik saya. Caimin juga pernah di sini, di kantor ini. Pak Surya, ini. Jadi, jangan salah, dia punya latar belakang yang sama, komunitas pers ya. Pak Surya. Sama dengan Bambang Susatyo, ingat itu, atau Gus Ipul. Pak Surya, ini kan responnya Demokrat nih cukup keras ya, mengatakan pengkhianat. Nah, misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari koalisi perubahan, tanggapannya bagaimana? Apalagi kalian lihat kira-kira model saya ini kira-kira ada apakah sebagai pengkhianat atau tidak, ini saja. Tapi saya hormati. Tapi benar Pak, seperti apa yang dibilang oleh Demokrat, tidak ada komunikasi antara dipaksa untuk keputusan apakah gitu saja Pak? Saya kurang paham ini bagi kakak, bagi saya. Kalian lihat suasana saya, kalian ada, saya menghindar dari kalian. Udah, secara psikologis saja. Apalagi pada kawan-kawan koalisi. Tetapi masalahnya, mudah-mudahan kita nggak tahu apakah ini keputusan resmi, apakah ini keputusan barangkali pribadi, terwakili, kita belum tahu. Tapi apapun itu, keputusan bisa kembali. Kalau saya nggak ada. Tidak berusaha menjalin komunikasi lagi Pak dengan Demokrat atas tudingan komunikasi tetap harus bisa. Kalaupun nggak di dunia, di akhirat. Pak Surya, ini nama PKB di 2024 tanpa Demokrat. Pak Surya, ini kan ada wacana PKB merapat. Nah, Pak Surya sendiri melihat ini gimana? Apakah betul dengan bergabungnya PKB ini artinya menguatkan suara Mas Anies di Jateng dan juga Jatim? Harapan kita kalau itu memang terjadi ya demikian pasti. Mana ada harapan kita ke arah yang negatif? Harapan kita balik ke arah yang positif. Semua harapan kita ada harapan yang baik, bagus, yang positif. Tapi memang Cak Imin sendiri dipersiapkan untuk jadi cawapresnya Anies ya Pak? Saya jujur nyatakan nggak pernah dipersiapkan. Ini jawaban spontan seperti ini supaya kalian nilai ada kejujuran atau tidak. Nggak ada. Pak Surya, berarti ini koalisi perubahan apakah nggak ada arahan. Tapi sampaikan salam-salam pada teman-teman pers ya. Pak Surya, ini berarti apakah koalisi perubahan ini nantinya ke depannya akan bubar dan Pak Surya memilih untuk masuk dengan PKB saja? Insya Allah apa yang terbaik. Kenapa kita harus paksakan juga kalau memang dia bisa bertahan baik, bagus, berkembang, syukur-syukur apa yang direncanakan bisa tercapai. Itu kan satu ridhonya. Bagus. Pak, mengingat PKB juga di dalam koalisi pemerintahan, apakah masih tetap menginginkan perubahan Pak? Atau perubahan itu apa? Ada di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Esensinya perubahan. Bagaimana kita katakan mendikotomikan seakan-akan hak perubahan adalah hak mereka yang di luar pemerintah. Itu udah cilaka cara berpikir kita seperti ini. Perubahan itu harus dijalankan, suka atau tidak suka, bagi siapa. Yang suka dia akan melakukan perubahan itu dengan kesadaran. Yang tidak suka dia sudah tidak berubah. Apa terjadi perubahan tanpa dia paham. Perubahan itu terjadi juga.
Ya proses pendidikan politik esensinya harus tetap jalan di negeri ini. Tapi saya selalu di dalam suasana kita harus menghadapi kompetisi. Dan selalulah kita harus menjaga sebetulnya suasananya seoptimal mungkin, harapan saya harmoni. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara soal pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Negara sebelum muncul adanya geger terkait duet Anies Baswedan dan juga Caimin. Presiden Joko Widodo sendiri menegaskan tidak membahas tentang duet Anies Caimin saat bertemu dengan Surya Paloh di Istana Negara. Ia menuturkan pertemuan antara dirinya dan Surya Paloh hanya pertemuan biasa saja. Ia pun menyebut tak ada sama sekali obrolan soal peluang duet Anies dengan Caimin. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga merespon pertanyaan wartawan seputar kabar perpecahan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memang menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Saudara, untuk membicarakan keadaan politik belakangan yang relatif tenang. Ia pun membenarkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara hari kemarin, namun ia tak menjelaskan berapa lama pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Presiden Joko Widodo juga mengaku tidak mengurus soal duet Anies dan juga Caimin. Menurutnya hal ini tidak berkaitan soal dirinya sebagai presiden. Namun ia menegaskan permasalahan tersebut menjadi ketentuan Ketua Umum Partai Politik. Diketahui sebelumnya anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan, sempat mengaku mendengar rumor bahwa bakal calon presiden atau baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan, diizinkan untuk maju ke pemilihan presiden bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai bakal calon wakil presiden atau bacawa pres. Informasi itu didapatkannya setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Udah ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Ini ya pertemuan biasa. Ya memang pertemuan biasa. Apakah menyinggung mengenai Pak Anies dan Pak? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Pak, tanggapan terkait koalisi yang pecah, Pak? Urusannya ketua partai, urusannya partai. Bukan urusannya presiden. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak. Gubernur sudah ditetapkan Pak. Udah ya. Terima kasih Bapak. Pertemuan kemarin dengan Pak Surya Paloh Pak. Terima kasih Pak. Ini ya pertemuan biasa. Ya memang pertemuan biasa. Apakah menyinggung mengenai Pak Anies dan Pak? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Pak, tanggapan terkait koalisi yang pecah, Pak? Urusannya ketua partai, urusannya partai. Bukan urusannya presiden. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak. Gubernur. Saudara Sekretaris Majelis Tinggi Partai atau MTP Demokrat Andi Malarangeng juga mengkritik langkah Partai Nasdem dan juga Anies Baswedan yang memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin untuk maju dalam pencapresan bersama Anies. Menurutnya langkah Nasdem dan Anies Baswedan tidak beretika. Ia menyebut bahwa Nasdem mengutus perwakilannya untuk mengabarkan soal Anies Caimin pada pukul 2 dini hari. Hal ini menurutnya sangat melukai hati Partai Demokrat. Andi Malarangeng juga mengungkapkan bahwa tak ada sedikit pun komunikasi yang disampaikan sebelum akhirnya Anies Baswedan dan Nasdem pergi bersama dengan Caimin. Andi menilai tak ada lagi pemakluman yang bisa diambil oleh Partai Demokrat untuk sikap Anies Baswedan dan Partai Nasdem. Ia juga masih mau mengungkap kemana arah Partai Demokrat nantinya berlabuh seusai bisa lepas dari Koalisi Perubahan. Artinya berarti masih ada kans untuk komunikasi kembali dengan Demokrat, dengan Nasdem dan juga PKS karena memang dari Demokrat. Itu kan Mas sudah tegas begitu ya Pak. Ya kalau tanya ke dari Demokrat ya enggak lagi. Masa kita mau bersama dengan orang yang mengkhianati. Berarti benar-benar akan hengkang dari Koalisi Perubahan begitu Pak. Kalau tanya partai, tapi kan harus diputuskan dulu di Majelis Tinggi Partai. Di dalam majelis kan ada anggota-anggota juga dan sebagainya, dan kemudian kita diputuskan dengan baik. Setelah kemudian kalau sudah ada keputusan, baru kemudian resmilah kita Partai Demokrat tidak lagi bersama dengan Koalisi Perubahan dan Persatuan, karena memang sudah ditinggal secara otomatis, sebenarnya sudah bubar secara otomatis. Tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh, ya kemana dan sebagainya, tentu harus kita putuskan dulu secara resmi.
pula oleh Majelis Tinggi Partai bahwa bagaimana posisi Partai Demokrat ini kan begitu. Kalau kader-kader ditanya di mana-mana di Indonesia kan gitu. Ya orang ini belum jadi presiden sudah meninggal kawan lama yang sudah lama bersama-sama, sudah dilamar, lalu kemudian bahkan sudah menentukan tanggal harinya kapan ini dideklarasikan bersama. Tiba-tiba diam-diam kemudian kawin dengan orang lain. Kira-kira begitu, masa kita masih mau berjalan bersama dengan orang-orang semacam itu. Tapi kan kita harus memutuskan dulu dengan proper melalui majelis tinggi partai. Setelah itu kemudian setelah diputuskan dengan oleh majelis tinggi partai, kalau misalnya diputuskan kita tidak lagi bersama-sama, itu sudah bubar pada dasarnya ya, maka sahlah Partai Demokrat untuk melangkah mencari kawan-kawan koalisi baru yang dalam Pilpres 2024 nanti. Kalau pilek kan tersendiri, ini adalah konteks Pilpres 2024. Jadi, tapi kalau kami Demokrat satu-satu dengan etika yang baik. Kalau sudah menyatakan waktu itu dinyatakan majelis tinggi kita berkoalisi dan kemudian piagam kesepakatan itu ditandatangani oleh ketum, tentu saja untuk mengakhirinya harus ada prosedur yang benar pula. Tapi kan artinya sudah ada komunikasi dengan PDIP kemarin Pak. Oh itu kan dulu, kan itu komunikasi yang dulu. Apa sudah ada komunikasi dengan PDIP? Kita sekarang komunikasi itu kan kita tunggu sampai selesai rapat majelis tinggi Partai Demokrat, kan begitu. Nah setelah itu baru kemudian kita membuka komunikasi kan. Tapi intinya itu dulu. Jadi politik juga ada etikanya. Tidak bisa begitu saya tiba-tiba diam-diam ketemu lalu kemudian menyatakan pergi sama orang lain, lalu kemudian menyampaikan secara langsung pun tidak. Mengutus orang tengah malam, sekitar jam 2 malam mengutus untuk memberitahukan bahwa sudah bersama Caimin. Tidak begitu. Saya rasa politik juga ada etikanya. Ya, kami Partai Demokrat menegakkan etika itu juga dengan proper pula dengan rapat di Majelis Tinggi Partai Demokrat. Pak, tapi kalau misalnya berlabuh ke yang lain, walaupun Bapak bilang belum menunggu hasil Majelis Tinggi ini. Nah, semisal dengan pasangan yang lain begitu, apakah tetap mengajukan nama Pak Ahy sebagai calon wakil presiden? Ini satu-satu dulu. Ini kita rapat MTP dulu, memutuskan posisi Partai Demokrat di dalam koalisi perubahan persatuan ini. Kalau itu sudah selesai diputuskan, selesailah sudah kita, maka sahlah Partai Demokrat melangkah untuk membuka komunikasi dengan pihak-pihak lain dalam rangka koalisi Pilpres 2024. Tapi satu-satu dulu. Nah, setelah itu kemudian kemana arahnya nanti? Kita lihat bagaimana komunikasi yang berjalan nantinya. Oh iya, tentu saja. Mas Ahy itu ketua umum sebagai wakil ketua Majelis Tinggi. Akan hadir? Oh, akan hadir. Akan hadir langsung atau virtual Pak? Hadir dong. Hadir. Wakil ketua Majelis Tinggi, rapat Majelis Tinggi. Saya sekretarisnya, jadi mesti hadir. Nanti keputusan Majelis Tinggi akan disampaikan oleh ketua Majelis Tinggi sendiri, yaitu Pak SBY, atau gimana Pak? Nah, kita lihatlah. Nanti kan ada di sini kita semua. Pak, sejauh ini PKS masih menyatakan masih mendukung Anies Baswedan, masih tegak lurus, itu gimana? Kalau urusan partai lain, PKS, misalnya tentu saja harus bertanya sama mereka, itu keputusan dari mereka. Walaupun kami juga tahu, PKS juga tidak diberitahu sebenarnya, karena mereka juga kagetnya sama dengan kita. Jadi, tapi keputusan PKS tentu saja diputuskan oleh PKS. Kami tidak mencampuri itu. Mau tetap bersama-sama di sana atau mau bagaimana. Tapi kami akan berkomunikasi juga dengan PKS nanti. Komunikasi bentuknya berarti ajakan. Kita akan berkomunikasi dulu. Nanti kami akan menyampaikan kan setelah rapat Majelis Tinggi ini kan kami yang menyampaikan sama rekan koalisi kita yang dulu, yaitu PKS, bahwa kami sudah memutuskan begini melalui rapat Majelis Tinggi. PKS bagaimana? Kan kita mau dengar juga. Katanya juga dalam waktu dekat mereka juga Majelis Syuro PKS juga akan bersidang sehingga kemudian memutuskan ya itu adalah domain PKS. Kami tidak mencampur. Cuma kami juga ingin paling berkomunikasi menyampaikan ini posisi kami sekarang. Kalau PKS mau bersama-sama, alhamdulillah. Kalau tidak kita juga hormati. Mas, ini kan tanya langsung.
supaya kita dekatkan. Awalnya kan cuma dari utusan, tapi sebelum kami membuat rilis kan kami berusaha bertemu dengan Mas Anies, tapi katanya delay di Surabaya. Akhirnya dengan telepon kemudian ditanya, apa benar sudah pilihannya wakil presiden, cawapresnya adalah Mas Caimin? Dijawab oleh beliau, benar, ya sudah. Saya kan sebelum itu tidak pernah ada pembahasan sama sekali soal Nggak pernah. Bagi kami itu pembentukan koalisi baru, bukan perluasan dari koalisi perubahan dan persatuan. Itu pembentukan koalisi baru antara Nasdem dan PKB. Ya nggak apa-apa, itu hak mereka. Tapi menurut kami mestinya ada etika politik yang diikuti, disampaikan kepada kami dengan baik. Kan datang kita berkumpul bersama-samanya, kumpul bersama-sama, ada tim 8 berhari-hari, berbulan-bulan sejak tahun lalu. Tiba-tiba 1-2 kali ketemu, tiba-tiba mereka sudah membentuk koalisi baru, diam-diam lagi kan. Nah itu bagi kami tidak bisa diterima. Bagi kami belum jadi presiden saja sudah meninggalkan kawan lama yang sudah lama-lama bersama-sama, tiba-tiba ketemu orang lain, diam-diam membentuk koalisi baru. Nah, otomatis bagi kami kalau itu koalisi perubahan dan persatuan pada dasarnya sudah bubar. Tapi tetap kami harus putuskan melalui rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat. Apa Mas melihat ini sebagai upaya penjagalan Mas AHY agar tidak menjadi wakil? Sudahlah, bagi kami ini juga yang mudah-mudahan ini juga adalah jalan yang diberikan oleh Allah untuk mencari jalan lebih baik, ya, untuk mencari teman koalisi yang lebih baik. Siapa Pak? Kita lihat, tidak lihat nanti kita lihat nanti. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga melemparkan kelakar soal dirinya yang disebut enggan menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat, yang menegaskan partainya selalu berkomunikasi dengan kedua partai koalisinya, baik dengan Partai Demokrat maupun Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Surya Paloh menegaskan dalam waktu dekat belum ada rencana melakukan pertemuan dengan Partai Demokrat. Pasalnya Surya Paloh belum mendapatkan konfirmasi terkait kabar Partai Demokrat kecewa karena cawapres yang mendampingi Anies Baswedan bukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tak ada lagi alasan untuk Partai Demokrat kembali berjalan dengan Nasdem dan Anies di Pilpres 2024. Herzaki juga menuturkan sampai saat ini Demokrat tak pernah menyatakan keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan, namun pihaknya akan segera mencabut mandat dalam persetujuan yang sudah dibuat. Langkah ini nantinya akan diputuskan dalam rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat yang saat ini diselenggarakan. Ya. Pak, Demokrat merasa dihianati, gimana Pak tanggapannya? Pendapat kalian. Tapi jauhnya sudah ada komunikasi kan? Ya, pendapat kalian sebagai pers apa? Artinya saya menjelaskan dulu, pasti kita dalam suasana ya, itu saya. Apakah itu karena perasaan empati? Apakah juga karena perasaan prihatin? Saya pasti tidak bergembira menerima kabar seperti itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Selamat sore saudara, live breaking news sore hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara soal pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Negara sebelum muncul adanya geger terkait duet Anies Baswedan dan juga Caimin. Presiden Joko Widodo sendiri menegaskan tidak membahas tentang duet Anies Caimin saat bertemu dengan Surya Paloh di Istana Negara. Ia menuturkan pertemuan antara dirinya dan Surya Paloh hanya pertemuan biasa saja. Ia pun menyebut tak ada sama sekali obrolan soal peluang duet Anies dengan Caimin. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga merespon pertanyaan wartawan seputar kabar perpecahan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memang menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Saudara, untuk membicarakan keadaan politik belakangan yang relatif tenang. Ia pun membenarkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara hari kemarin, namun ia tak menjelaskan berapa lama pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Presiden Joko Widodo juga mengaku tidak mengurus soal duet Anies dan juga Caimin. Menurutnya hal ini tidak berkaitan soal dirinya sebagai presiden. Namun ia menegaskan permasalahan tersebut menjadi ketentuan Ketua Umum Partai Politik. Diketahui sebelumnya anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan, sempat mengaku mendengar rumor bahwa bakal calon presiden atau baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan, diizinkan untuk maju ke pemilihan presiden bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai bakal calon wakil presiden atau bacawa pres. Informasi itu didapatkannya setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Udah ya. Terima kasih Bapak. Pertemuan kemarin dengan Pak Surya Paloh Terima kasih Pak. Ini ya pertemuan biasa. Iya memang pertemuan biasa. Apakah menyinggung mengenai Pak Anies dan Pak? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Pak, tanggapan terkait koalisi yang pecah, Pak? Urusannya ketua partai, urusannya partai. Bukan urusannya presiden. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Gubernur sudah ditetapkan Pak. Udah ya. Terima kasih Bapak. Pertemuan kemarin dengan Pak Surya Paloh Terima kasih Pak. Ini ya pertemuan biasa. Iya memang pertemuan biasa. Apakah menyinggung mengenai Pak Anies dan Pak? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Pak, tanggapan terkait koalisi yang pecah, Pak? Urusannya ketua partai, urusannya partai. Bukan urusannya presiden. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Saudara Sekretaris Majelis Tinggi Partai atau MTP Demokrat Andi Malarang yang juga mengkritik langkah Partai Nasdem dan juga Anies Baswedan yang memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin untuk maju dalam pencapresan bersama Anies. Menurutnya langkah Nasdem dan Anies Baswedan tidak beretika. Ia menyebut bahwa Nasdem mengutus perwakilannya untuk mengabarkan soal Anies Caimin pada pukul 2 dini hari. Hal ini menurutnya sangat melukai hati Partai Demokrat. Andi Malarang yang juga mengungkapkan bahwa tak ada sedikit pun komunikasi yang disampaikan sebelum akhirnya Anies Baswedan dan Nasdem pergi bersama dengan Caimin. Andi menilai tak ada lagi pemakluman yang bisa diambil oleh Partai Demokrat untuk sikap Anies Baswedan dan Partai Nasdem. Ia juga masih mau mengungkap kemana arah Partai Demokrat nantinya berlabuh seusai bisa lepas dari Koalisi Perubahan. Artinya berarti masih ada kans untuk komunikasi kembali dengan Demokrat, dengan Nasdem dan juga PKS karena memang dari Demokrat. Itu kan kemarin sudah tegas begitu ya Pak ya, pernyataan kalau tanya ke dari Demokrat ya enggak lagi. Masa kita mau bersama dengan orang yang mengkhianati. Berarti benar-benar akan hengkang dari Koalisi Perubahan begitu Pak? Kalau tanya partai, tapi kan harus diputuskan dulu di Majelis Tinggi Partai. Di dalam Majelis Tinggi ada anggota-anggota juga dan sebagainya, dan kemudian kita diputuskan dengan baik. Setelah kemudian kalau sudah ada keputusan, baru kemudian resmilah kita Partai Demokrat tidak lagi bersama dengan Koalisi Perubahan dan Persatuan, karena memang sudah ditinggal secara otomatis, sebenarnya sudah bubar secara otomatis. Tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh ya kemana dan sebagainya, tentu harus kita putuskan dulu secara resmi pula oleh Majelis Tinggi Partai bahwa bagaimana posisi Partai Demokrat ini, kan begitu. Kalau kader ditanya di mana-mana di Indonesia kan gitu. Ya orang ini belum jadi presiden sudah meninggal kawan lama yang sudah lama bersama-sama, sudah dilamar, lalu kemudian bahkan sudah menentukan tanggal harinya kapan ini dideklarasikan bersama. Tiba-tiba diam-diam kemudian kawin dengan orang lain. Kira-kira begitu. Masa kita masih mau berjalan bersama dengan orang-orang semacam itu? Tapi kan kita harus memutuskan dulu dengan proper melalui Majelis Tinggi Partai. Setelah itu kemudian setelah diputuskan oleh Majelis Tinggi Partai, kalau misalnya sudah diputuskan
kita tidak lagi bersama-sama, itu sudah bubar pada dasarnya ya, maka sahlah Partai Demokrat untuk melangkah mencari kawan-kawan koalisi baru yang dalam Pilpres 2024 nanti. Kalau pilek kan tersendiri, ini adalah konteks Pilpres 2024. Jadi, tapi kalau kami Demokrat satu-satu dengan etika yang baik. Kalau sudah menyatakan waktu itu dinyatakan oleh majelis tinggi kita berkoalisi dan kemudian piagam kesepakatan itu ditandatangani oleh ketum, tentu saja untuk mengakhirinya harus ada prosedur yang benar pula. Tapi kan artinya sudah ada komunikasi dengan PDIP kemarin Pak. Oh itu kan dulu, kan itu komunikasi yang dulu. Apa sudah ada komunikasi dengan PDIP? Kita sekarang komunikasi itu kan kita tunggu sampai selesai rapat majelis tinggi Partai Demokrat, kan begitu. Nah setelah itu baru kemudian kita membuka komunikasi kan. Tapi intinya itu dulu. Jadi politik juga ada etikanya. Tidak bisa begitu saya tiba-tiba diam-diam ketemu lalu kemudian menyatakan pergi sama orang lain lalu kemudian menyampaikan secara langsung pun tidak. Mengutus orang tengah malam sekitar jam 2 malam mengutus untuk memberitahukan bahwa sudah bersama Caimin. Tidak begitu. Saya rasa politik juga ada etikanya. Ya, kami Partai Demokrat menegakkan etika itu juga dengan proper pula dengan rapat di majelis tinggi Partai Demokrat. Pak, tapi kalau misalnya berlabuh ke yang lain, walaupun Bapak bilang belum menunggu hasil majelis tinggi ini. Nah, semisal dengan pasangan yang lain begitu, apakah tetap mengajukan nama Pak Ahy sebagai calon wakil presiden dulu? Satu-satu dulu. Ini kita rapat MTP dulu. Memutuskan posisi Partai Demokrat di dalam koalisi perubahan persatuan ini. Kalau itu sudah selesai diputuskan, selesailah sudah kita, maka sahlah Partai Demokrat melangkah untuk membuka komunikasi dengan pihak-pihak lain dalam rangka koalisi Pilpres 2024. Tapi satu-satu dulu. Nah, setelah itu kemudian kemana arahnya nanti ya kita lihat bagaimana komunikasi yang berjalan nanti. Mas Ahy sekarang di mana Pak? Apakah nanti akan juga Oh iya, rapat di tentu sini saja. atau? Mas Ahy itu ketua umum sebagai wakil ketua majelis tinggi. Akan hadir? Oh akan hadir. Akan hadir langsung atau virtual Pak? Hadir dong. Hadir wakil ketua majelis tinggi, rapat majelis tinggi. Saya sekretarisnya. Jadi mesti hadir. Nanti keputusan majelis tinggi akan disampaikan oleh ketua majelis tinggi sendiri, yaitu Pak SBY atau gimana Pak? Nah, kita lihatlah. Nanti kan ada di sini kita semua. Pak, sejauh ini PKS masih menyatakan masih mendukung Anies Baswedan, masih tegak lurus, itu gimana? Kalau urusan partai lain, PKS, misalnya tentu saja harus bertanya sama mereka. Itu keputusan dari mereka. Walaupun kami juga tahu PKS juga tidak diberitahu sebenarnya. Karena mereka juga kagetnya sama dengan kita. Jadi, tapi keputusan PKS tentu saja diputuskan oleh PKS. Kami tidak mencampur itu. Mau tetap bersama-sama di sana atau mau bagaimana. Tapi kami akan berkomunikasi juga dengan PKS nanti. Komunikasi bentuknya berarti ajakan. Kita akan berkomunikasi dulu. Nanti kami akan menyampaikan kan setelah rapat majelis tinggi ini kan kami yang menyampaikan sama rekan koalisi kita yang dulu, yaitu PKS, bahwa kami sudah memutuskan begini melalui rapat majelis tinggi. PKS bagaimana? Kan kita mau dengar juga. Katanya juga dalam waktu dekat mereka juga majelis syuro PKS juga akan bersidang sehingga kemudian memutuskan itu adalah domain PKS. Kami tidak mencampur. Cuma kami juga ingin paling berkomunikasi menyampaikan ini posisi kami sekarang. Kalau PKS mau bersama-sama, alhamdulillah. Kalau tidak kita juga hormati. Mas, ini kan Tanya langsung supaya kita dengarkan. Awalnya kan cuma dari utusan. Tapi sebelum kami membuat rilis kan kami berusaha bertemu dengan Mas Anies, tapi katanya delay di Surabaya. Akhirnya dengan telepon kemudian ditanya, apa benar sudah pilihannya wakil presiden, cawapresnya adalah Mas Caimin? Dijawab oleh beliau, benar, ya sudah. selesai kan sebelum itu tidak pernah ada pembahasan sama sekali Enggak pernah. Bagi kami itu pembentukan koalisi baru, bukan perluasan dari koalisi perubahan dan persatuan. Itu pembentukan koalisi baru antara Nasdem dan PKB. Ya nggak apa-apa, itu hak mereka. Tapi menurut kami mestinya ada etika politik yang diikuti, disampaikan kepada kami dengan baik. Kan datang kita berkumpul bersama-sama, kumpul bersama-sama, ada tim 8 berhari-hari, berbulan-bulan sejak tahun lalu.
Tiba-tiba 1-2 kali ketemu, tiba-tiba mereka sudah membentuk koalisi baru, diam-diam lagi kan. Nah, itu bagi kami tidak bisa diterima. Bagi kami belum jadi presiden saja, sudah meninggalkan kawan lama, yang sudah lama-lama bersama-sama, tiba-tiba ketemu orang lain, diam-diam membentuk koalisi baru. Nah, otomatis bagi kami kalau itu koalisi perubahan dan persatuan pada dasarnya sudah bubar. Tapi tetap kami harus putuskan melalui rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat. Apa Mas melihat ini sebagai upaya penjagalan Mas AHY agar tidak menjadi wapres? Sudahlah, bagi kami ini juga yang mudah-mudahan ini juga adalah jalan yang diberikan oleh Allah untuk mencari jalan lebih baik, ya, untuk mencari teman koalisi yang lebih baik. Siapa Pak? Kita lihat, tidak lihat nanti kita lihat nanti. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga melemparkan kelakar soal dirinya yang disebut enggan menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat, yang menegaskan partainya selalu berkomunikasi dengan kedua partai koalisinya, baik dengan Partai Demokrat maupun Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Surya Paloh menegaskan dalam waktu dekat belum ada rencana melakukan pertemuan dengan Partai Demokrat. Pasalnya Surya Paloh belum mendapatkan konfirmasi terkait kabar Partai Demokrat kecewa karena cawapres yang mendampingi Anies Baswedan bukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tak ada lagi alasan untuk Partai Demokrat kembali berjalan dengan Nasdem dan Anies di Pilpres 2024. Herzaki juga menuturkan sampai saat ini Demokrat tak pernah menyatakan keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan, namun pihaknya akan segera mencabut mandat dalam persetujuan yang sudah dibuat. Langkah ini nantinya akan diputuskan dalam rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat yang saat ini diselenggarakan. Tas sepenuhnya ya. Pak, Demokrat merasa jauh ya nanti gimana Pak tanggapannya? Saya minta pendapat kalian. Tapi jauhnya sudah ada komunikasi kan? Ya, pendapat kalian sebagai pers apa ini? Artinya saya harus jelaskan dulu. Pasti kita dalam suasana ya. Tuh, saya. Apakah itu karena perasaan empati? Apakah juga karena perasaan prihatin? Saya pasti tidak bergembira menerima kabar seperti itu. Kenapa? Karena harapan kita semua bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Itu pasti sikap Nasdem. Itu ya, kalau soal masalah. Berarti Nasdem berharap Demokrat itu nggak hengkang dari koalisi. Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormati oleh Nasdem. Itu sikap yang paling mendasar. Pak, terkait nasib koalisi saat ini seperti apa? Sampai hari ini koalisi masih ada, Bang? Ya, besok pagi masih ada atau setengah ada kita belum tahu juga. Sejauh ini komunikasi Hah? Bagaimana? Komunikasi PKS dengan Demokrat bagaimana? Memang selama ini berjalan seperti itu. Tidak langsung saya yang berkomunikasi. Ada tim yang ketahui terrepresentasikan dari masing-masing representasi partai dan melalui representasi daripada sekaligus para ketua umum. Jadi kenapa ada itu? Pak, di istana Bapak ketemu Pak Jokowi ngobrolin apa Pak? Pembahasan apa saja? Kapan itu? Tadi katanya di sore Pak. Sore tadi. Ngobrol macam udah lama kan jumpa. Ngobrol poros 2024 Pak? Ada. Apa aja Pak? Bagaimana suasana keadaan politik? Kita bersyukur. Suasana tenang. Hah? Bermacam-macam soal. Kita bahas bersama dalam suasana. Kita sudah beberapa waktu tidak ketemu ya. Suasana yang hangat. Ya, itu saya serahkan kepada tentu pembahasan dari kawan-kawan atau teman-temannya. Apakah itu dilakukan, kalau dilakukan di mana, apa. Progres ini akan berjalan cukup cepat. Kita lihat perkembangan besok.
Besok ya, pengabarannya akan dilakukan hari Sabtu di Surabaya, Pak. Deklarasi ada, saya dengar seperti itu, tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali baru mungkin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan, mungkin ada. Pak Surya, ini kan respon Demokrat kan tidak. Ini kan bukan orang lama, puluhan tahun yang lalu saya anggap adik saya. Caimin juga pernah di sini, di kantor ini. Pak Surya, ini Jadi jangan salah, dia lah punya latar belakang yang sama, komunitas pers ya. Pak Surya. Sama dengan Bambang Susatyo, ingat itu, atau Gus Ipul. Pak Surya, ini kan responnya Demokrat nih cukup keras ya, mengatakan pengkhianat. Nah, misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari koalisi perubahan, tanggapannya bagaimana? Apalagi yang saya katakan, kalian lihat kira-kira model saya ini kira-kira ada apakah sebagai pengkhianat atau tidak, itu aja. Tapi saya hormati. Tapi benar Pak, seperti apa yang dibilang oleh Demokrat, tidak ada Komunikasi antara dipaksa untuk itu saja. Saya kurang paham ini bagi kakak, bagi saya. Kalian lihat suasana saya, kalian ada, saya menghindar dari kalian atau tidak? Udah, secara psikologis saja. Apalagi pada kawan-kawan koalisi. Tetapi masalahnya, mudah-mudahan kita nggak tahu apakah ini keputusan resmi, apakah ini keputusan barangkali pribadi, perwakilan, kita belum tahu. Tapi apapun itu, keputusan bisa kembali. Dalam beberapa hari ke depan ada rencana Kalau saya nggak ada. Tidak berusaha menjalin komunikasi lagi Pak dengan Demokrat atas kunjungan Komunikasi tetap harus bisa. Kalaupun nggak di dunia, di akhirat. Pak Surya, ini nggak melenggang di 2024 tanpa Demokrat. Pak Surya, ini kan ada wacana PKB merapat. Nah, Pak Surya sendiri melihat ini gimana? Apakah betul dengan bergabungnya PKB ini artinya menguatkan suara Mas Anies di Jateng dan juga Jatim? Harapan kita kalau itu memang terjadi ya demikian pasti. Mana ada harapan kita ke arah yang negatif? Harapan kita balik ke arah yang positif. Semua harapan kita ada harapan yang baik, bagus, yang positif. Tapi memang Cak Imin sendiri dipersiapkan untuk jadi cawapresnya Anies ya Pak? Saya jujur nyatakan nggak pernah dipersiapkan. Ini jawaban spontan seperti ini supaya kalian nilai ada kejujuran atau tidak. Nggak ada. Pak Surya, berarti ini koalisi perubahan apakah nggak ada arahan. Tapi sampaikan salam-salam pada teman-teman kerja. Pak Surya, ini berarti apakah koalisi perubahan ini nantinya ke depannya akan bubar dan Pak Surya memilih untuk masuk dengan PKB saja? Insya Allah apa yang terbaik. Kenapa kita harus paksakan juga kalau memang dia bisa bertahan baik, bagus, berkembang, syukur-syukur apa yang direncanakan bisa tercapai. Itu kan satu ridhonya. Bagus. Pak, mengingat PKB juga di dalam koalisi pemerintahan, apakah masih tetap menginginkan perubahan, Pak? Atau perubahan itu apa? Ada di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Esensinya perubahan. Bagaimana kita katakan mendikotomikan seakan-akan hak perubahan adalah hak mereka yang di luar pemerintah. Itu udah cilaka cara berpikir kita seperti ini. Perubahan itu harus dijalankan, suka atau tidak suka. Bagi siapa? Yang suka dia akan melakukan perubahan itu dengan kesadaran. Yang tidak suka dia sudah tidak berubah. Apa terjadi perubahan tanpa dia pahami. Perubahan itu terjadi juga. Ya proses pendidikan politik esensinya harus tetap jalan di negeri ini. Tapi saya selalu di dalam suasana kita menghadapi kompetisi, selalulah kita harus menjaga tentunya suasananya seoptimal mungkin. Harapan saya harmoni di dalam berkompetisi. Jauh kita bisa lebih baik ketika kita melempar senyum daripada caci maki di antara kita satu sama lain. Ya. Soal informasi Mas Ahaye sempat di bahwa di dalam vaksin di dalam nasib ini ada yang vaksin masih yang menjadi Mas Ahaye sebagai
Pak, kamera Pak. Teleskop itu. Saya belum dikasih teleskop kemana? Bagaimana saya bisa cek satu persatu nih? Paksi 1, paksi 2, paksi 3. Tapi yang jelas kan kalian tahu struktur partai ini begitu simpel. Ya kan? Artinya yang simpel yang saya katakan kalau diperbandingkan dengan partai-partai tingkat nasional lainnya, tingkat kepengurusan tidak begitu sekali gitu kan. Dalam struktur partainya. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara soal pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Negara sebelum muncul adanya geger terkait duet Anies Baswedan dan juga Caimin. Presiden Joko Widodo sendiri menegaskan tidak membahas tentang duet Anies Caimin saat bertemu dengan Surya Paloh di Istana Negara. Ia menuturkan pertemuan antara dirinya dan Surya Paloh hanya pertemuan biasa saja. Ia pun menyebut tak ada sama sekali obrolan soal peluang duet Anies dengan Caimin. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga merespon pertanyaan wartawan seputar kabar perpecahan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memang menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Saudara, untuk membicarakan keadaan politik belakangan yang relatif tenang. Ia pun membenarkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara hari kemarin, namun ia tak menjelaskan berapa lama pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Presiden Joko Widodo juga mengaku tidak mengurus soal duet Anies dan juga Caimin. Menurutnya hal ini tidak berkaitan soal dirinya sebagai presiden. Namun ia menegaskan permasalahan tersebut menjadi ketentuan Ketua Umum Partai Politik. Diketahui sebelumnya anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan sempat mengaku mendengar rumor bahwa bakal calon presiden atau baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan, diizinkan untuk maju ke pemilihan presiden bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bakal calon wakil presiden atau bacawa pres. Informasi itu didapatkannya setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Udah ya. Terima kasih Bapak. Pertemuan kemarin dengan Pak Surya Paloh Terima kasih Pak. Ini ya pertemuan biasa, Ya memang pertemuan biasa. Apakah menyinggung mengenai Pak Anies dan Pak? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Pak, tanggapan terkait koalisi yang pecah, Pak? Urusannya ketua partai, urusannya partai, bukan urusannya presiden. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Gubernur sudah ditetapkan Pak. Udah ya. Terima kasih Bapak. Pertemuan kemarin dengan Pak Surya Paloh Terima kasih Pak. Ini ya pertemuan biasa. Ya memang pertemuan biasa. Apakah menyinggung mengenai Pak Anies dan Pak? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Pak, tanggapan terkait koalisi yang pecah, Pak? Urusannya ketua partai, urusannya partai, bukan urusannya presiden. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Gubernur. Saudara Sekretaris Majelis Tinggi Partai atau MTP Demokrat Andi Malarang yang juga mengkritik langkah Partai Nasdem dan juga Anies Baswedan yang memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin untuk maju dalam pencapresan bersama Anies. Menurutnya langkah Nasdem dan Anies Baswedan tidak beretika. Ia menyebut bahwa Nasdem mengutus perwakilannya untuk mengabarkan soal Anies Caimin pada pukul 2 dini hari. Hal ini menurutnya sangat melukai hati Partai Demokrat. Andi Malarang yang juga mengungkapkan bahwa tak ada sedikit pun komunikasi yang disampaikan sebelum akhirnya Anies Baswedan dan Nasdem pergi bersama dengan Caimin. Andi menilai tak ada lagi pemakluman yang bisa diambil oleh Partai Demokrat untuk sikap Anies Baswedan dan Partai Nasdem. Ia juga masih mau mengungkap kemana arah Partai Demokrat nantinya berlabuh seusai bisa lepas dari Koalisi Perubahan. Artinya berarti masih ada kans untuk komunikasi kembali dengan Demokrat, dengan Nasdem dan juga PKS karena memang dari Demokrat. Itu kan Mas sudah tegas begitu ya Pak Ya, yang pernyataan kalau tanya ke dari Demokrat ya enggak lagi. Masa kita mau bersama dengan orang yang mengkhianati. Berarti benar-benar akan hengkang dari Koalisi Perubahan begitu Pak. Kalau tanya partai, tapi kan harus diputuskan dulu di Majelis Tinggi Partai. Di dalam majelis tinggi ada anggota-anggota juga dan sebagainya, dan kemudian kita diputuskan dengan baik. Setelah kemudian kalau sudah ada keputusan, baru kemudian resmilah kita Partai Demokrat tidak lagi bersama dengan Koalisi Perubahan dan Persatuan, karena memang sudah ditinggal secara otomatis, karena ya sudah bubar.
secara otomatis. Tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh, ya kemana dan sebagainya, tentu harus kita putuskan dulu secara resmi pula oleh majelis tinggi partai bahwa bagaimana posisi Partai Demokrat ini, kan begitu. Kalau kader-kader ditanya di mana-mana di Indonesia kan gitu. Ya orang ini belum jadi presiden sudah meninggal kawan lama yang sudah lama bersama-sama, sudah dilamar, lalu kemudian bahkan sedang menentukan tanggal harinya kapan ini dideklarasikan bersama, tiba-tiba diam-diam kemudian kawin dengan orang lain. Kira-kira begitu, masa kita masih mau berjalan bersama dengan orang-orang semacam itu. Tapi kan kita harus memutuskan dulu dengan proper melalui majelis tinggi partai. Setelah itu kemudian setelah diputuskan dengan oleh majelis tinggi partai, kalau misalnya diputuskan kita tidak lagi bersama-sama, itu sudah bubar pada dasarnya, ya maka sahlah Partai Demokrat untuk melangkah mencari kawan-kawan koalisi baru yang dalam Pilpres 2024 nanti. Kalau pilek kan tersendiri, ini adalah konteks Pilpres 2024. Jadi, tapi kalau kami Demokrat satu-satu dengan etika yang baik. Kalau sudah menyatakan waktu itu dinyatakan majelis tinggi kita berkoalisi dan kemudian piagam kesepakatan itu ditandatangani oleh ketum, tentu saja untuk mengakhirinya harus ada prosedur yang benar pula. Tapi kan artinya sudah ada komunikasi dengan PDIP kemarin Pak. Oh itu kan dulu, kan itu komunikasi yang dulu. Apa sudah ada komunikasi dengan PDIP? Kita sekarang komunikasi itu kan kita tunggu sampai selesai rapat majelis tinggi Partai Demokrat, kan begitu. Nah setelah itu baru kemudian kita membuka komunikasi kan. Tapi intinya itu dulu. Jadi politik juga ada etikanya. Tidak bisa begitu saya tiba-tiba diam-diam ketemu lalu kemudian menyatakan pergi sama orang lain, lalu kemudian menyampaikan secara langsung pun tidak. Mengutus orang tengah malam, sekitar jam 2 malam mengutus untuk memberitahukan bahwa sudah bersama Caimin. Tidak begitu. Saya rasa politik juga ada etikanya. Ya, kami Partai Demokrat menegakkan etika itu juga dengan proper pula dengan rapat di majelis tinggi Partai Demokrat. Pak, tapi kalau misalnya berlabuh ke yang lain, walaupun Bapak bilang belum menunggu hasil majelis tinggi ini. Nah, semisal dengan pasangan yang lain begitu, apakah tetap mengajukan nama Pak Ahy sebagai calon wakil presiden? Dulu, satu-satu dulu. Ini kita rapat MTP dulu, memutuskan posisi Partai Demokrat di dalam koalisi perubahan persatuan ini. Kalau itu sudah selesai diputuskan, selesailah sudah kita, maka sahlah Partai Demokrat melangkah untuk membuka komunikasi dengan pihak-pihak lain dalam rangka koalisi Pilpres 2024. Tapi satu-satu dulu. Nah, setelah itu kemudian kemana arahnya nanti? Ya, kita lihat kamu di mana komunikasi yang berjalan nantinya. Oh iya, tentu saja. Mas Ahy itu ketua umum sebagai wakil ketua majelis tinggi. Akan hadir? Oh, akan hadir. Akan hadir langsung atau virtual Pak? Hadir. Wakil ketua majelis tinggi, rapat majelis tinggi. Saya sekretarisnya, jadi mesti hadir. Nanti keputusan majelis tinggi akan disampaikan oleh ketua majelis tinggi sendiri, yaitu Pak SBY, atau gimana Pak? Nah, kita lihatlah. Nanti kan ada di sini kita semua. Pak, sejauh ini PKS masih menyatakan masih mendukung Anies Baswedan, masih tegak lurus, itu gimana? Kalau urusan partai lain, PKS, misalnya tentu saja harus ditanya sama mereka, itu keputusan dari mereka. Walaupun kami juga tahu, PKS juga tidak diberitahu sebenarnya, karena mereka juga kagetnya sama dengan kita. Jadi, tapi keputusan PKS tentu saja diputuskan oleh PKS. Kami tidak mencampuri itu. Mau tetap bersama-sama di sana atau mau bagaimana. Tapi kami akan berkomunikasi juga dengan PKS nanti. Komunikasi bentuknya berarti ajakan. Kita akan berkomunikasi dulu. Nanti kami akan menyampaikan, kan setelah rapat majelis tinggi ini kan kami akan menyampaikan sama rekan koalisi kita yang dulu, yaitu PKS, bahwa kami sudah memutuskan begini melalui rapat majelis tinggi. PKS bagaimana? Kan kita mau dengar juga. Katanya juga dalam waktu dekat mereka juga majelis syuro PKS juga akan bersidang sehingga kemudian memutuskan ya, itu adalah domain PKS. Kami tidak mencampuri. Cuma kami juga ingin
paling berkomunikasi menyampaikan ini posisi kami sekarang. Kalau PKS mau bersama-sama, alhamdulillah. Kalau tidak, kita juga hormati. Mas, ini kan Tanya langsung supaya kita dekatkan. Awalnya kan cuma dari utusan, tapi sebelum kami membuat rilis kan kami berusaha bertemu dengan Mas Anies, tapi katanya delay di Surabaya. Akhirnya dengan telepon kemudian ditanya, apa benar sudah pilihannya wakil presiden, cawapresnya adalah Mas Caimin? Dijawab oleh beliau, benar, ya sudah. selesai kan? Sebelum itu tidak pernah ada pembahasan sama sekali soal PKS. Nggak pernah. Bagi kami itu pembentukan koalisi baru, bukan perluasan dari koalisi perubahan dan persatuan. Itu pembentukan koalisi baru antara Nasdem dan PKB. Ya nggak apa-apa, itu hak mereka. Tapi menurut kami mestinya ada etika politik yang diikuti, disampaikan kepada kami dengan baik. Kan datang kita berkumpul bersama-sama, yang kumpul bersama-sama ada tim 8 berhari-hari, berbulan-bulan sejak tahun lalu. Tiba-tiba 1-2 kali ketemu, tiba-tiba mereka sudah membentuk koalisi baru, diam-diam lagi kan. Nah itu bagi kami tidak bisa diterima. Bagi kami belum jadi presiden saja sudah meninggalkan kawan lama yang sudah lama-lama bersama-sama, tiba-tiba ketemu orang lain, diam-diam membentuk koalisi baru. Nah, otomatis bagi kami kalau itu koalisi perubahan dan persatuan pada dasarnya sudah bubar. Tapi tetap kami harus putuskan melalui rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat. Apa Mas melihat ini sebagai upaya penjagalan Mas AHY agar tidak menjadi wapres? Sudahlah, bagi kami ini juga yang mudah-mudahan ini juga adalah jalan yang diberikan oleh Allah untuk mencari jalan lebih baik, ya, untuk mencari teman koalisi yang lebih baik. Siapa Pak? Kita lihat, nanti kita lihat nanti. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga melemparkan kelakar soal dirinya yang disebut enggan menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat, yang menegaskan partainya selalu berkomunikasi dengan kedua partai koalisinya, baik dengan Partai Demokrat maupun Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Surya Paloh menegaskan dalam waktu dekat belum ada rencana melakukan pertemuan dengan Partai Demokrat. Pasalnya Surya Paloh belum mendapatkan konfirmasi terkait kabar Partai Demokrat kecewa karena cawapres yang mendampingi Anies Baswedan bukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tak ada lagi alasan untuk Partai Demokrat kembali berjalan dengan Nasdem dan Anies di Pilpres 2024. Herzaki juga menuturkan sampai saat ini Demokrat tak pernah menyatakan keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan, namun pihaknya akan segera mencabut mandat dalam persetujuan yang sudah dibuat. Langkah ini nantinya akan diputuskan dalam rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat yang saat ini diselenggarakan. Ya. Pak, Demokrat merasa dihianati, gimana Pak tanggapannya? Saya pendapat kalian. Tapi sejauhnya sudah ada komunikasi kan? Ya, pendapat kalian sebagai pers apa ini? Artinya saya jelaskan dulu, pasti kita dalam suasana ya, itu saya. Apakah itu karena perasaan empati? Apakah juga karena perasaan prihatin? Saya pasti tidak bergembira menerima kabar seperti itu. Kenapa? Karena harapan kita semua bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Kita sikap Nasdem. Itu ya kalau soal masalah. Berarti Nasdem berharap Demokrat itu nggak hengkang dari koalisi. Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormati oleh Nasdem. Itu sikap yang paling mendasar. Pak, terkait nasib koalisi saat ini seperti apa? Sampai hari ini koalisi masih ada, Bu? Ya, besok pagi masih ada atau setengah ada kita belum tahu juga. Sejauhnya komunikasi dengan PKS. Hah? Bagaimana? Komunikasi PKS dengan Demokrat bagaimana? Memang selama ini berjalan seperti itu. Tidak langsung saya yang berkomunikasi. Ada tim yang terrepresentasikan dari masing-masing representasi partai dan melalui representasi daripada sekaligus para ketua umum.
Jadi kenapa? Ada satu. Pak, di istana Bapak ketemu Pak Jokowi ngobrolin apa Pak? Kapan itu? Tadi katanya di sore Pak, sore tadi. Ngobrol poros 2024 Pak? Ada. Apa aja Pak? Gimana suasana keadaan politik? Kita bersyukur. Suasana tenang. Hah? Bermacam-macam soal. Kita bahas bersama dalam suasana. Kita udah beberapa waktu nggak ketemu ya. Suasana hangat. Ya, itu saya serahkan kepada tentu pembahasan dari kawan-kawan atau teman-temannya. Apakah itu dilakukan, kalau dilakukan di mana, apa. Progres ini akan berjalan cukup cepat. Kita lihat perkembangan besok. Besok Pak, pengabarannya akan dilakukan dengan Sabtu Surabaya Pak. Deklarasi ada saya dengar seperti itu, tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali baru bikin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan. Mungkin ada. Pak Surya, ini kan respon Demokrat kan tidak. Ini kan bukan orang lama, puluhan tahun yang lalu saya anggap adik saya. Caimin juga pernah di sini, di kantor ini. Pak Surya, ini. Jadi jangan salah, dia lah punya latar belakang yang sama, komunitas pers ya. Pak Surya. Sama dengan Bambang Susatyo. Ingat itu, atau Gus Ipul. Pak Surya, ini kan responnya Demokrat nih cukup keras ya, mengatakan pengkhianatan. Misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari koalisi perubahan. Tanggapannya bagaimana? Apalagi kalian lihat, kira-kira model saya ini kira-kira ada bakat sebagai pengkhianat atau tidak? Ini saja. Tapi saya hormati. Tapi benar Pak, seperti apa yang dibilang oleh Demokrat, tidak ada Komunikasi antara dipaksa untuk gitu saja. Saya kurang paham ini bagi kakak, bagi saya. Kalian lihat suasana saya, kalian ada, saya menghindar dari kalian atau tidak? Udah, secara psikologis saja. Apalagi pada kawan-kawan koalisi. Tetapi masalahnya, mudah-mudahan kita nggak tahu apakah ini keputusan resmi, apakah ini keputusan barangkali pribadi, terwakili, kita belum tahu. Tapi apapun itu, keputusan bisa kembali. Kalau saya nggak ada. Tidak berusaha menjalin komunikasi lagi Pak dengan Demokrat atas kunjungan Komunikasi tetap harus bisa. Kalaupun nggak di dunia, di akhirat. Pak Surya, ini nggak melenggang di 2024 tanpa Demokrat. Pak Surya, ini kan ada wacana PKB merapat. Nah, Pak Surya sendiri melihat ini gimana? Apakah betul dengan bergabungnya PKB ini artinya menguatkan suara Mas Anies di Jateng dan juga Jatim? Harapan kita kalau itu memang terjadi ya demikian. Mana ada harapan kita ke arah yang negatif? Harapan kita tadi ke arah yang positif. Semua harapan kita ada hal-hal yang baik, bagus, yang positif. Tapi memang Caimin sendiri dipersiapkan untuk jadi cawapresnya Anies ya Pak? Saya jujur nyatakan nggak pernah dipersiapkan. Ini jawaban spontan seperti ini supaya kalian nilai ada kejujuran atau tidak. Nggak ada. Pak Surya, berarti ini koalisi perubahan apakah nggak ada arahan. Tapi sampaikan salam-salam pada teman-teman kerja. Pak Surya, ini apakah koalisi perubahan ini nantinya ke depannya akan bubar dan Pak Surya memilih untuk masuk dengan PKB saja? Insya Allah apa yang terbaik. Kenapa kita harus paksakan juga kalau memang dia bisa bertahan baik, bagus, berkembang, syukur-syukur apa yang direncanakan bisa tercapai. Itu kan satu ridhonya. Bagus. Pak, mengingat PKB juga di dalam koalisi pemerintahan, apakah masih tetap menginginkan perubahan, Pak? Atau perubahan itu apa? Ada di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Esensinya perubahan. Bagaimana kita katakan
mendikotomikan seakan-akan hak perubahan adalah hak mereka yang di luar pemerintah. Udah cilaka cara berpikir kita seperti ini. Perubahan itu harus dijalankan, suka atau tidak suka. Bagi siapa? Yang suka dia akan melakukan perubahan itu dengan kesadaran. Yang tidak suka dia sudah tidak berubah. Apa terjadi perubahan tanpa dia pahami. Perubahan itu terjadi juga. Ya proses pendidikan politik esensinya harus tetap berjalan di negeri ini. Tapi saya selalu di dalam suasana kita menghadapi kompetisi. Ya, dan selalulah kita harus menjaga tentunya suasananya seoptimal mungkin, harapan saya harmoni. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara soal pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Negara sebelum muncul adanya geger terkait duet Anies Baswedan dan juga Caimin. Presiden Joko Widodo sendiri menegaskan tidak membahas tentang duet Anies Caimin saat bertemu dengan Surya Paloh di Istana Negara. Ia menuturkan pertemuan antara dirinya dan Surya Paloh hanya pertemuan biasa saja. Ia pun menyebut tak ada sama sekali obrolan soal peluang duet Anies dengan Caimin. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga merespon pertanyaan wartawan seputar kabar perpecahan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memang menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Saudara, untuk membicarakan keadaan politik belakangan yang relatif tenang. Ia pun membenarkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara hari kemarin, namun ia tak menjelaskan berapa lama pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Presiden Joko Widodo juga mengaku tidak mengurus soal duet Anies dan juga Caimin. Menurutnya hal ini tidak berkaitan soal dirinya sebagai presiden. Namun ia menegaskan permasalahan tersebut menjadi ketentuan Ketua Umum Partai Politik. Diketahui sebelumnya, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan, sempat mengaku mendengar rumor bahwa bakal calon presiden atau baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan, diizinkan untuk maju ke pemilihan presiden bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai bakal calon wakil presiden atau bacawa pres. Informasi itu didapatkannya setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Udah ya. Terima kasih Bapak. Pertemuan kemarin dengan Pak Surya Paloh Terima kasih Pak. Ini ya pertemuan biasa. Ya memang pertemuan biasa. Apakah menyinggung mengenai Pak Anies dengan Pak? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Pak, tanggapan terkait koalisi yang pecah, Pak? Urusannya ketua partai, urusannya partai. Bukan urusannya presiden. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak. Gubernur sudah ditetapkan Pak. Udah ya. Terima kasih Bapak. Pertemuan kemarin dengan Pak Surya Paloh Terima kasih Pak. Ini ya pertemuan biasa. Ya memang pertemuan biasa. Apakah menyinggung mengenai Pak Anies dengan Pak? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Pak, tanggapan terkait koalisi yang pecah, Pak? Urusannya ketua partai, urusannya partai. Bukan urusannya presiden. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak. Saudara Sekretaris Majelis Tinggi Partai atau MTP Demokrat Andi Malarang yang juga mengkritik langkah Partai Nasdem dan juga Anies Baswedan yang memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin untuk maju dalam pencapresan bersama Anies. Menurutnya langkah Nasdem dan Anies Baswedan tidak beretika. Ia menyebut bahwa Nasdem mengutus perwakilannya untuk mengabarkan soal Anies Caimin pada pukul 2 dini hari. Hal ini menurutnya sangat melukai hati Partai Demokrat. Andi Malarang yang juga mengungkapkan bahwa tak ada sedikit pun komunikasi yang disampaikan sebelum akhirnya Anies Baswedan dan Nasdem pergi bersama dengan Caimin. Andi menilai tak ada lagi pemakluman yang bisa diambil oleh Partai Demokrat untuk sikap Anies Baswedan dan Partai Nasdem. Ia juga masih mau mengungkap kemana arah Partai Demokrat nantinya berlabuh seusai bisa lepas dari Koalisi Perubahan. Artinya berarti masih ada kans untuk komunikasi kembali dengan Demokrat, dengan Nasdem dan juga PKS karena memang dari Demokrat. Itu kan Mas sudah tegas begitu ya Pak ya, kalau tanya ke dari Demokrat ya enggak lagi. Masa kita mau bersama dengan orang yang mengkhianati. Berarti benar-benar akan hengkang dari Koalisi Perubahan begitu Pak. Kalau tanya partai, tapi kan harus diputuskan dulu di Majelis Tinggi Partai. Di dalam majelis tinggi ada anggota-anggota juga dan sebagainya, dan kemudian kita
diputuskan dengan baik. Setelah kemudian kalau sudah ada keputusan, baru kemudian resmilah kita Partai Demokrat tidak lagi bersama dengan koalisi Perubahan dan Persatuan, karena memang sudah ditinggal secara otomatis, sebenarnya sudah bubar secara otomatis. Tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh, ya kemana dan sebagainya, tentu harus kita putuskan dulu secara resmi pula oleh Majelis Tinggi Partai bahwa bagaimana posisi Partai Demokrat ini, kan begitu. Kalau kader ditanya di mana-mana di Indonesia kan gitu. Ya orang ini belum jadi presiden sudah meninggal kawan lama yang sudah lama bersama-sama, sudah dilamar, lalu kemudian bahkan sudah menentukan tanggal harinya kapan ini dideklarasikan bersama, tiba-tiba diam-diam kemudian kawin dengan orang lain. Kira-kira begitu, masa kita masih mau berjalan bersama dengan orang-orang macam itu? Tapi kan kita harus memutuskan dulu dengan proper melalui Majelis Tinggi Partai. Setelah itu kemudian setelah diputuskan dengan oleh Majelis Tinggi Partai, kalau misalnya diputuskan kita tidak lagi bersama-sama, itu sudah bubar pada dasarnya, ya maka sahlah Partai Demokrat untuk melangkah mencari kawan-kawan koalisi baru yang dalam Pilpres 2024 nanti. Kalau pilek kan tersendiri, ini adalah konteks Pilpres 2024. Jadi, tapi kalau kami Demokrat satu-satu dengan etika yang baik. Kalau sudah menyatakan waktu itu dinyatakan Majelis Tinggi kita berkoalisi dan kemudian piagam kesepakatan itu ditandatangani oleh ketum, tentu saja untuk mengakhirinya harus ada prosedur yang benar pula. Tapi kan artinya sudah ada komunikasi dengan PDIP kemarin Pak. Oh itu kan dulu, kan itu komunikasi yang dulu. Apa sudah ada komunikasi dengan PDIP? Kita sekarang komunikasi itu kan kita tunggu sampai selesai rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat, kan begitu. Nah setelah itu baru kemudian kita membuka komunikasi kan. Tapi intinya itu dulu. Jadi politik juga ada etikanya. Tidak bisa begitu saya tiba-tiba diam-diam ketemu lalu kemudian menyatakan pergi sama orang lain, lalu kemudian menyampaikan secara langsung pun tidak. Mengutus orang tengah malam, sekitar jam 2 malam mengutus untuk memberitahukan bahwa sudah bersama Caimin. Tidak begitu. Saya rasa politik juga ada etikanya. Ya, kami Partai Demokrat menegakkan etika itu juga dengan proper pula dengan rapat di Majelis Tinggi Partai Demokrat. Pak, tapi kalau misalnya berlabuh ke yang lain, walaupun Bapak bilang belum menunggu hasil Majelis Tinggi ini. Nah, semisal dengan pasangan yang lain begitu, apakah tetap mengajukan nama Pak Ahy sebagai calon wakil presiden? Ini satu-satu dulu. Ini kita rapat MTP dulu, memutuskan posisi Partai Demokrat di dalam koalisi Perubahan Persatuan ini. Kalau itu sudah selesai, diputuskan, selesailah sudah kita, maka sahlah Partai Demokrat melangkah untuk membuka komunikasi dengan pihak-pihak lain dalam rangka koalisi Pilpres 2024. Tapi satu-satu dulu. Nah, setelah itu kemudian kemana arahnya nanti? Kita lihat bagaimana komunikasi yang berjalan nanti. Oh iya, kita lihat aja. Mas Ahy itu ketua umum sebagai wakil ketua Majelis Tinggi. Akan hadir? Oh, akan hadir. Akan hadir langsung atau virtual Pak? Hadir, hadir. Wakil ketua Majelis Tinggi, rapat Majelis Tinggi. Saya sekretarisnya, jadi mesti hadir. Nanti keputusan Majelis Tinggi akan disampaikan oleh ketua Majelis Tinggi sendiri, yaitu Pak SBY, atau gimana Pak? Nah, kita lihatlah. Nanti kan ada di sini kita semua. Pak, sejauh ini PKS masih menyatakan masih mendukung Anies Baswedan, masih tegak lurus, itu gimana? Kalau urusan partai lain, PKS, misalnya tentu saja harus ditanya sama mereka, itu keputusan dari mereka. Walaupun kami juga tahu, PKS juga tidak diberitahu sebenarnya, karena mereka juga kagetnya sama dengan kita. Jadi, tapi keputusan PKS tentu saja diputuskan oleh PKS. Kami tidak mencampuri itu. Mau tetap bersama-sama di sana atau mau bagaimana. Tapi kami akan berkomunikasi juga dengan PKS nanti. Komunikasi bentuknya berarti ajakan. Kita akan berkomunikasi dulu. Nanti kami akan menyampaikan, kan setelah rapat Majelis Tinggi ini kan kami yang menyampaikan sama rekan koalisi kita yang dulu, yaitu PKS, bahwa kami sudah memutuskan begini melalui rapat Majelis Tinggi.
PKS bagaimana? Kan kita mau dengar juga. Katanya juga dalam waktu dekat mereka juga Majelis Syuro PKS juga akan bersidang sehingga kemudian memutuskan ya, itu adalah domain PKS. Kami tidak mencampuri. Cuma kami juga ingin paling berkomunikasi menyampaikan ini posisi kami sekarang. Kalau PKS mau bersama-sama, alhamdulillah. Kalau tidak kita juga hormati. Mas, ini kan tanya langsung supaya kita dekat. Awalnya kan cuma dari utusan. Tapi sebelum kami membuat rilis kan kami berusaha bertemu dengan Mas Anies. Tapi katanya delay di Surabaya. Akhirnya dengan telepon kemudian ditanya, apa benar sudah pilihannya wakil presiden, cawapresnya adalah Mas Caimin? Dijawab oleh beliau, benar, ya sudah. selesai kan? Sebelum itu tidak pernah ada pembahasan sama sekali soal PKS. Nggak pernah. Bagi kami itu pembentukan koalisi baru, bukan perluasan dari koalisi perubahan dan persatuan. Itu pembentukan koalisi baru antara Nasdem dan PKB. Ya nggak apa-apa, itu hak mereka. Tapi menurut kami mestinya ada etika politik yang diikuti, disampaikan kepada kami dengan baik. Kan datang kita berkumpul bersama-samanya, kumpul bersama-sama, ada tim 8 berhari-hari, berbulan-bulan sejak tahun lalu. Tiba-tiba 1-2 kali ketemu, tiba-tiba mereka sudah membentuk koalisi baru, diam-diam lagi kan. Nah itu bagi kami tidak bisa diterima. Bagi kami belum jadi presiden saja sudah meninggalkan kawan lama yang sudah lama-lama bersama-sama, tiba-tiba ketemu orang lain diam-diam membentuk koalisi baru. Nah, otomatis bagi kami kalau itu koalisi perubahan dan persatuan pada dasarnya sudah bubar. Tapi tetap kami harus putuskan melalui rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat. Apa Mas melihat ini sebagai upaya penjagalan Mas AHY agar tidak menjadi wapres? Sudahlah, bagi kami ini juga yang mudah-mudahan ini juga adalah jalan yang diberikan oleh Allah untuk mencari jalan lebih baik, ya, untuk mencari teman koalisi yang lebih baik. Siapa Pak? Kita lihat, tidak lihat nanti, kita lihat nanti. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga melemparkan kelakar soal dirinya yang disebut enggan menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat, yang menegaskan partainya selalu berkomunikasi dengan kedua partai koalisinya, baik dengan Partai Demokrat maupun Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Surya Paloh menegaskan dalam waktu dekat belum ada rencana melakukan pertemuan dengan Partai Demokrat. Pasalnya Surya Paloh belum mendapatkan konfirmasi terkait kabar Partai Demokrat kecewa karena cawapres yang mendampingi Anies Baswedan bukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tak ada lagi alasan untuk Partai Demokrat kembali berjalan dengan Nasdem dan Anies di Pilpres 2024. Herzaki juga menuturkan sampai saat ini Demokrat tak pernah menyatakan keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan, namun pihaknya akan segera mencabut mandat dalam persetujuan yang sudah dibuat. Langkah ini nantinya akan diputuskan dalam rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat yang saat ini diselenggarakan. Ya. Pak, Demokrat merasa dihianati, gimana Pak tanggapan? Pendapat kalian. Jadi jauhnya sudah ada komunikasi kan? Ya, pendapat kalian sebagai pers apa? Artinya saya menjelaskan dulu, pasti kita dalam suasana ya, itu saya. Apakah itu karena perasaan empati? Juga karena perasaan prihatin, saya pasti tidak bergembira menerima kabar seperti itu. Kenapa? Karena harapan kita semua bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Kita sikap Nasdem. Itu ya kalau soal masalah. Berarti Nasdem berharap Demokrat itu nggak hengkang dari koalisi. Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormati oleh Nasdem. Itu sikap yang paling mendasar. Pak, terkait nasib koalisi saat ini seperti apa? Sampai hari ini koalisi masih ada, Bang? Ya, besok pagi masih ada atau setengah ada, kita belum tahu juga. Hah? Bagaimana? Komunikasi PKS dengan Demokrat bagaimana?
setelah majelis tinggi memang selama ini berjalan seperti itu. Tidak langsung saya yang berkomunikasi, ada tim yang terrepresentasikan dari masing-masing representasi partai dan dari representasi daripada sekaligus para ketua umum. Jadi kedua ada satu. Pak, di istana Bapak ketemu Pak Jokowi ngobrolin apa Pak? Membahas apa saja? Kapan itu? Tadi katanya di sore Pak. Sore tadi. Ngobrol Polri 2024 Pak? Ada. Apa aja Pak? Bagaimana suasana keadaan politik? Kita bersyukur. Suasana tenang. Hah? Bermacam-macam soal. Kita bahas bersama dalam suasana. Kita sudah berapa waktu nggak ketemu ya. Suasana hangat. Ya, itu saya serahkan kepada tentu pembahasan dari kawan-kawan atau teman-temannya. Apakah itu dilakukan, kalau dilakukan di mana, progres ini akan berjalan cukup cepat. Kita lihat perkembangan besok. Besok Pak, pengabarannya akan dilakukan hari Sabtu di Surabaya. Deklarasi ada saya dengar seperti itu, tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali baru mungkin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan. Mungkin ada. Pak Surya, ini kan respon Demokrat kan tidak. Ini kan bukan orang lama, puluhan tahun yang lalu saya anggap adik saya. Caimin juga pernah di sini, di kantor ini. Pak Surya, ini. Jadi jangan salah, dia lah punya latar belakang yang sama, komunitas pers ya. Pak Surya. Sama dengan Bambang Susatyo. Ingat itu, atau Gus Ipul. Pak Surya, ini kan responnya Demokrat nih cukup keras ya, mengatakan pengkhianat. Nah, misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari koalisi perubahan, tanggapannya bagaimana? Apalagi kalian lihat, kira-kira model saya ini kira-kira ada hambatan sebagai pengkhianat atau tidak? Ini aja. Tapi saya hormati. Tapi benar Pak, seperti apa yang dibilang oleh Demokrat, tidak ada komunikasi antara dipaksa untuk Apa gitu saja Pak? Saya kurang paham ini bagi kakak, bagi saya. Kalian lihat suasana saya, kalian ada, saya menghindar dari kalian atau tidak? Udah, secara psikologis saja. Apalagi pada kawan-kawan koalisi. Tetapi masalahnya, mudah-mudahan kita nggak tahu apakah ini keputusan resmi, apakah ini keputusan barangkali pribadi, terwakili, kita belum tahu. Tapi apapun itu, keputusan itu saya hormati. Kalau saya nggak ada. Tidak berusaha menjalin komunikasi lagi Pak dengan Demokrat atas kunjungan Komunikasi tetap harus bisa. Kalaupun nggak di dunia, di akhirat. Pak Surya, ini nggak melenggang di 2024 tanpa Demokrat Pak Surya, ini kan ada wacana PKB merapat. Nah, Pak Surya sendiri melihat ini gimana? Apakah betul dengan bergabungnya PKB ini artinya menguatkan suara Mas Anies di Jateng dan juga Jatim? Harapan kita kalau memang terjadi ya demikian. Mana ada harapan kita ke arah yang negatif? Harapan kita balik ke arah yang positif. Semua harapan kita ada hal-hal yang baik, bagus, yang positif. Tapi memang Cak Imin sendiri dipersiapkan untuk jadi cawapresnya Anies ya Pak? Saya jujur menyatakan nggak pernah dipersiapkan. Ini jawaban spontan seperti ini supaya kalian nilai ada kejujuran atau tidak. Nggak ada. Pak Surya, berarti ini koalisi perubahan apakah nggak ada arahan. Tapi sampaikan salam-salam pada teman-teman kan. Pak Surya, berarti apakah koalisi perubahan ini nantinya ke depannya akan bubar dan Pak Surya memilih untuk masuk dengan PKB saja? Insya Allah apa yang terbaik. Kenapa kita harus paksakan juga kalau memang dia bisa bertahan baik, bagus, berkembang, syukur-syukur apa yang direncanakan bisa tercapai. Itu kan satu ridhonya.
Gus. Pak, mengingat PKB juga di dalam koalisi pemerintahan, apakah masih tetap menginginkan perubahan, Pak? Atau Perubahan itu apa? Ada di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Esensinya perubahan. Bagaimana kita katakan? Mendikotomikan seakan-akan hak perubahan adalah hak mereka yang di luar pemerintah. Udah cilaka cara berpikir kita seperti ini. Perubahan itu harus dijalankan, suka atau tidak suka, bagi siapa. Yang suka dia akan melakukan perubahan itu dengan kesadaran. Yang tidak suka dia sudah tidak berubah. Apa terjadi perubahan tanpa dia paham. Perubahan itu terjadi juga. Ya proses pendidikan politik esensinya harus tetap jalan di negeri ini. Tapi saya selalu di dalam suasana kita menghadapi kompetisi. Dan selalu kita harus menjaga tentunya suasananya seoptimal mungkin, harapan saya harmoni. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara soal pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Negara sebelum muncul adanya geger terkait duet Anies Baswedan dan juga Caimin. Presiden Joko Widodo sendiri menegaskan tidak membahas tentang duet Anies Caimin saat bertemu dengan Surya Paloh di Istana Negara. Ia menuturkan pertemuan antara dirinya dan Surya Paloh hanya pertemuan biasa saja. Ia pun menyebut tak ada sama sekali obrolan soal peluang duet Anies dengan Caimin. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga merespon pertanyaan wartawan seputar kabar perpecahan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memang menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Saudara, untuk membicarakan keadaan politik belakangan yang relatif tenang. Ia pun membenarkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara hari kemarin, namun ia tak menjelaskan berapa lama pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Presiden Joko Widodo juga mengaku tidak mengurus soal duet Anies dan juga Caimin. Menurutnya hal ini tidak berkaitan soal dirinya sebagai presiden. Namun ia menegaskan permasalahan tersebut menjadi ketentuan Ketua Umum Partai Politik. Diketahui sebelumnya anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan sempat mengaku mendengar rumor bahwa bakal calon presiden atau baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan, diizinkan untuk maju ke pemilihan presiden bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bakal calon wakil presiden atau bacawa pres. Informasi itu didapatkannya setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Udah ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Ini ya pertemuan biasa, Ya memang pertemuan biasa. Apakah menyinggung mengenai Pak Anies dan Pak? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Pak, tanggapan terkait koalisi yang pecah, Pak? Urusannya ketua partai, urusannya partai. Bukan urusannya presiden. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak. Gubernur sudah ditetapkan Pak. Udah ya. Terima kasih Bapak. Pertemuan kemarin dengan Pak Surya Paloh Pak. Terima kasih Pak. Ini ya pertemuan biasa. Ya memang pertemuan biasa. Apakah menyinggung mengenai Pak Anies dan Pak? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Pak, tanggapan terkait koalisi yang pecah, Pak? Urusannya ketua partai, urusannya partai. Bukan urusannya presiden. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak. Saudara Sekretaris Majelis Tinggi Partai atau MTP Demokrat Andi Malarang yang juga mengkritik langkah Partai Nasdem dan juga Anies Baswedan yang memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin untuk maju dalam pencapresan bersama Anies. Menurutnya langkah Nasdem dan Anies Baswedan tidak beretika. Ia menyebut bahwa Nasdem mengutus perwakilannya untuk mengabarkan soal Anies Caimin pada pukul 2 dini hari. Hal ini menurutnya sangat melukai hati Partai Demokrat. Andi Malarang yang juga mengungkapkan bahwa tak ada sedikit pun komunikasi yang disampaikan sebelum akhirnya Anies Baswedan dan Nasdem pergi bersama dengan Caimin. Andi menilai tak ada lagi pemakluman yang bisa diambil oleh Partai Demokrat untuk sikap Anies Baswedan dan Partai Nasdem. Ia juga masih mau mengungkap kemana arah Partai Demokrat nantinya berlabuh seusai bisa lepas dari Koalisi Perubahan. Artinya berarti masih ada kans untuk komunikasi
berkomunikasi kembali dengan Demokrat, dengan Nasdem dan juga PKS karena memang dari Demokrat. Itu kan Mas sudah tegas begitu ya Pak. Ya kalau tanya ke dari Demokrat ya enggak lagi. Masa kita mau bersama dengan orang yang mengkhianati. Berarti benar-benar akan hengkang dari koalisi perubahan begitu Pak. Kalau tanya partai, tapi kan harus diputuskan dulu di majelis tinggi partai. Di dalam majelis tinggi kan ada anggota-anggota juga dan sebagainya, dan kemudian kita diputuskan dengan baik. Setelah kemudian kalau sudah ada keputusan, baru kemudian resmilah kita Partai Demokrat tidak lagi bersama dengan koalisi Perubahan dan Persatuan, karena memang sudah ditinggal secara otomatis, sebenarnya sudah bubar secara otomatis. Tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh ya kemana dan sebagainya, tentu harus kita putuskan dulu secara resmi pula oleh majelis tinggi partai bahwa bagaimana posisi Partai Demokrat ini, kan begitu. Kalau kader ditanya di mana-mana di Indonesia kan gitu. Ya orang ini belum jadi presiden sudah meninggal kawan lama yang sudah lama bersama-sama, sudah dilamar, lalu kemudian bahkan sudah menentukan tanggal harinya kapan ini dideklarasikan bersama. Tiba-tiba diam-diam kemudian kawin dengan orang lain. Kira-kira begitu, masa kita masih mau berjalan bersama dengan orang-orang semacam itu. Tapi kan kita harus memutuskan dulu dengan proper melalui majelis tinggi partai. Setelah itu kemudian setelah diputuskan dengan oleh majelis tinggi partai, kalau misalnya diputuskan kita tidak lagi bersama-sama, itu sudah bubar pada dasarnya ya, maka sahlah Partai Demokrat untuk melangkah mencari kawan-kawan koalisi baru yang dalam Pilpres 2024 nanti. Kalau pilih kan tersendiri, ini adalah konteks Pilpres 2024. Jadi, tapi kalau kami Demokrat satu-satu dengan etika yang baik. Kalau sudah menyatakan waktu itu dinyatakan majelis tinggi kita berkoalisi dan kemudian piagam kesepakatan itu ditandatangani oleh ketum, tentu saja untuk mengakhirinya harus ada prosedur yang benar pula. Tapi kan artinya sudah ada komunikasi dengan PDIP kemarin Pak. Oh itu kan dulu, kan itu komunikasi yang dulu. Apa sudah ada komunikasi dengan PDIP? Kita sekarang komunikasi itu kan kita tunggu sampai selesai rapat majelis tinggi Partai Demokrat, kan begitu. Nah setelah itu baru kemudian kita membuka komunikasi kan. Tapi intinya itu dulu. Jadi politik juga ada etikanya. Tidak bisa begitu saya tiba-tiba diam-diam ketemu lalu kemudian menyatakan pergi sama orang lain, lalu kemudian menyampaikan secara langsung pun tidak. Mengutus orang tengah malam, sekitar jam 2 malam mengutus untuk memberitahukan bahwa sudah bersama Caimin. Tidak begitu. Saya rasa politik juga ada etikanya. Ya, kami Partai Demokrat menegakkan etika itu juga dengan proper pula dengan rapat di majelis tinggi Partai Demokrat. Pak, tapi kalau misalnya berlabuh ke yang lain, walaupun Bapak bilang belum menunggu hasil majelis tinggi ini. Nah, misal dengan pasangan yang lain begitu, apakah tetap mengajukan nama Pak Ahy sebagai calon wakil presiden? Dulu, satu-satu dulu. Ini kita rapat MTP dulu, memutuskan posisi Partai Demokrat di dalam koalisi Perubahan Persatuan ini. Kalau itu sudah selesai, diputuskan, selesailah sudah kita, maka sahlah Partai Demokrat melangkah untuk membuka komunikasi dengan pihak-pihak lain dalam rangka koalisi Pilpres 2024. Tapi satu-satu dulu. Nah, setelah itu kemudian kemana arahnya nanti ya, kita lihat bagaimana komunikasi yang berjalan nantinya. Oh iya, tentu saja. Mas Ahy itu ketua umum sebagai wakil ketua majelis tinggi. Akan hadir? Oh, akan hadir. Akan hadir langsung atau virtual Pak? Hadir, hadir. Wakil ketua majelis tinggi, rapat majelis tinggi. Saya sekretarisnya, jadi mesti hadir. Nanti keputusan majelis tinggi akan disampaikan oleh ketua majelis tinggi sendiri, yaitu Pak SBY, atau gimana Pak? Nah, kita lihatlah. Nanti kan ada di sini kita semua. Pak, sejauh ini PKS masih menyatakan masih mendukung Anies Baswedan, masih tegak lurus, itu gimana? Kalau urusan partai lain, PKS misalnya tentu saja harus ditanya sama mereka, itu keputusan dari mereka. Apa namanya? Walaupun kami juga tahu PKS juga tidak diberitahu sebenarnya, karena mereka juga kagetnya sama dengan kita.
Jadi, tapi keputusan PKS tentu saja diputuskan oleh PKS. Kami tidak mencampuri itu. Mau tetap bersama-sama di sana atau mau bagaimana. Tapi kami akan berkomunikasi juga dengan PKS nanti. Komunikasi bentuknya berarti ajakan. Kita akan berkomunikasi dulu. Nanti kami akan menyampaikan kan setelah rapat majelis tinggi ini kan kami yang menyampaikan sama rekan koalisi kita yang dulu, yaitu PKS, bahwa kami sudah memutuskan begini melalui rapat majelis tinggi. PKS bagaimana? Kan kita mau dengar juga. Katanya juga dalam waktu dekat mereka juga majelis syuro PKS juga akan bersidang sehingga kemudian memutuskan ya, itu adalah domain PKS. Kami tidak mencampuri. Cuma kami juga ingin paling berkomunikasi menyampaikan ini posisi kami sekarang. Kalau PKS mau bersama-sama, alhamdulillah. Kalau tidak kita juga menghormati. Mas, ini kan Tanya langsung supaya kita dekat. Awalnya kan cuma dari utusan. Tapi sebelum kami membuat rilis kan kami berusaha bertemu dengan Mas Anies. Tapi katanya delay di Surabaya. Akhirnya dengan telepon kemudian ditanya, apa benar sudah pilihannya wakil presiden, cawapresnya adalah Mas Caimin? Dijawab oleh beliau, benar, ya sudah. selesai kan? Sebelum itu tidak pernah ada pembahasan sama sekali soal Nggak pernah. Bagi kami itu pembentukan koalisi baru, bukan perluasan dari koalisi Perubahan dan Persatuan. Itu pembentukan koalisi baru antara Nasdem dan PKB. Ya nggak apa-apa, itu hak mereka. Tapi menurut kami mestinya ada etika politik yang diikuti, disampaikan kepada kami dengan baik. Kan datang kita berkumpul bersama-sama, yang kumpul bersama-sama ada tim 8 berhari-hari, berbulan-bulan sejak tahun lalu. Tiba-tiba 1-2 kali ketemu, tiba-tiba mereka sudah membentuk koalisi baru, diam-diam lagi kan. Nah itu bagi kami tidak bisa diterima. Bagi kami belum jadi presiden saja sudah meninggalkan kawan lama yang sudah lama-lama bersama-sama, tiba-tiba ketemu orang lain diam-diam membentuk koalisi baru. Nah, otomatis bagi kami kalau itu koalisi Perubahan dan Persatuan pada dasarnya sudah bubar. Tapi tetap kami harus putuskan melalui rapat majelis tinggi Partai Demokrat. Apa Mas melihat ini sebagai upaya penjagalan Mas AHY agar tidak menjadi wapres? Sudahlah, bagi kami ini juga yang mudah-mudahan ini juga adalah jalan yang diberikan oleh Allah untuk mencari jalan lebih baik, ya, untuk mencari teman koalisi yang lebih baik. Siapa Pak? Kita lihat, tidak lihat nanti kita lihat nanti. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga melemparkan kelakar soal dirinya yang disebut enggan menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat, yang menegaskan partainya selalu berkomunikasi dengan kedua partai koalisinya, baik dengan Partai Demokrat maupun Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Surya Paloh menegaskan dalam waktu dekat belum ada rencana melakukan pertemuan dengan Partai Demokrat. Pasalnya Surya Paloh belum mendapatkan konfirmasi terkait kabar Partai Demokrat kecewa karena cawapres yang mendampingi Anies Baswedan bukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tak ada lagi alasan untuk Partai Demokrat kembali berjalan dengan Nasdem dan Anies di Pilpres 2024. Herzaki juga menuturkan sampai saat ini Demokrat tak pernah menyatakan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, namun pihaknya akan segera mencabut mandat dalam persetujuan yang sudah dibuat. Langkah ini nantinya akan diputuskan dalam rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat yang saat ini diselenggarakan. Ya. Pak, Demokrat merasa dihianati, gimana Pak tanggapannya? Pendapat kalian. Tapi sejauhnya sudah ada komunikasi kan? Ya, pendapat kalian sebagai pers apa? Artinya saya menjelaskan dulu, pasti kita dalam suasana ya, itu saya. Apakah itu karena perasaan empati? Apakah juga karena perasaan prihatin? Saya pasti tidak bergembira menerima kabar seperti itu. Kenapa? Karena harapan kita semua bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Kita sikap Nasdem. Itu ya kalau soal masalah.
Nasdem berharap Demokrat itu nggak hengkang dari koalisi. Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormati oleh Nasdem. Itu sikap yang paling mendasar. Pak, terkait nasib koalisi saat ini seperti apa? Sampai hari ini koalisi Masih ada, Bu? ya, besok pagi masih ada atau setengah ada kita belum tahu juga. Hah? Bagaimana? Komunikasi PKS dengan Demokrat bagaimana? Memang selama ini berjalan seperti itu. Tidak langsung saya yang berkomunikasi. Ada tim yang terrepresentasikan dari masing-masing representasi partai dan dari representasi daripada sekaligus para ketua umum. Jadi kedua ada satu. Pak, di istana Bapak ketemu Pak Jokowi ngobrolin apa Pak? Kapan itu? Tadi katanya di sore Pak. Sore tadi. Ngobrol poros 2024 Pak? Ada. Apa aja Pak? Bagaimana suasana keadaan politik? Kita bersyukur. Suasana tenang. Hah? Bermacam-macam soal. Kita bahas bersama dalam suasana. Kita sudah berapa waktu nggak ketemu ya. Suasana yang hangat. Ya, itu saya serahkan kepada tentu pembahasan dari kawan-kawan atau teman-teman ya. Apakah itu dilakukan, kalau mau dilakukan di mana, progres ini akan berjalan cukup cepat. Kita lihat perkembangan besok. Besok Pak, pemakaman akan dilakukan hari Sabtu di Surabaya. Deklarasi ada saya dengar seperti itu, tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali baru mungkin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan. Mungkin ada. Pak Surya, ini kan respon Demokrat kan tidak. Ini kan bukan orang lama, puluhan tahun yang lalu saya anggap adik saya. Caimin juga pernah di sini, di kantor ini. Pak Surya, ini. Jadi, jangan salah, dia punya latar belakang yang sama, komunitas pers ya. Pak Surya. Sama dengan Bambang Susatyo, ingat itu, atau Gus Ipul. Pak Surya, ini kan responnya Demokrat nih cukup keras ya, mengatakan pengkhianat. Nah, misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari koalisi perubahan. Tanggapannya bagaimana? Apalagi kalian lihat kira-kira model saya ini kira-kira ada apakah sebagai pengkhianat atau tidak, ini saja. Tapi saya hormati. Tapi benar Pak, seperti apa yang dibilang oleh Demokrat, tidak ada Komunikasi antara dipaksa untuk keputusan apakah gitu saja Pak? Saya kurang paham ini bagi kakak, bagi saya. Kalian lihat suasana saya, kalian ada, saya menghindar dari kalian atau tidak? Udah, secara psikologis saja. Apalagi pada kawan-kawan koalisi. Tetapi masalahnya, mudah-mudahan kita nggak tahu apakah ini keputusan resmi, apakah ini keputusan barangkali pribadi, terwakili, kita belum tahu. Tapi apapun itu, keputusan bisa kembali. Kalau saya nggak ada. Tidak berusaha menjalin komunikasi lagi Pak dengan Demokrat atas kunjungan Komunikasi tetap harus bisa. Kalaupun nggak di dunia, di akhirat. Pak Surya, ini nggak melenggang di 2024 tanpa Demokrat Pak Surya. Ini kan ada wacana PKB merapat. Nah, Pak Surya sendiri melihat ini gimana? Apakah betul dengan bergabungnya PKB ini artinya menguatkan suara Mas Anies di Jateng dan juga Jatim? Harapan kita kalau itu memang terjadi ya demikian pasti. Mana ada harapan kita ke arah yang negatif? Harapan kita balik ke arah yang positif. Semua harapan kita ada harapan yang baik, bagus, yang positif. Tapi memang ini sendiri dipersiapkan untuk jadi cawapresnya Anies ya Pak? Saya jujur nyatakan nggak pernah dipersiapkan. Ini jawaban spontan seperti ini supaya kalian nilai ada kejujuran atau tidak. Nggak ada. Pak Surya berarti ini koalisi perubahan apakah Nggak ada arahan.
salam pada teman-teman kan ada. Pak Surya, apakah koalisi perubahan ini nantinya ke depannya akan bubar dan Pak Surya memilih untuk masuk dengan PKB saja? Insya Allah apa yang terbaik. Kenapa kita paksakan juga kalau memang dia bisa bertahan baik, bagus, berkembang, syukur-syukur apa yang direncanakan bisa tercapai. Itu kan satu ridhonya. Bagus. Pak, mengingat PKB juga di dalam koalisi pemerintahan, apakah masih tetap menginginkan perubahan, Pak? Atau perubahan itu apa? Ada di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Esensinya perubahan. Bagaimana kita katakan mendikotomikan seakan-akan hak perubahan adalah hak mereka yang di luar pemerintah. Itu udah cilaka cara berpikir kita seperti ini. Perubahan itu harus dijalankan, suka atau tidak suka. Bagi siapa? Yang suka dia akan melakukan perubahan itu dengan kesadaran. Yang tidak suka dia sudah tidak berubah. Apa terjadi perubahan tanpa dia paham. Perubahan itu terjadi juga sekarang. Ya proses pendidikan politik esensinya harus tetap berjalan di negeri ini. Tapi saya selalu di dalam suasana kita harus menghadapi kompetisi. Dan selalu kita harus menjaga sebetulnya suasananya seoptimal mungkin harapan saya harmoni. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara soal pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Negara sebelum muncul adanya geger terkait duet Anies Baswedan dan juga Caimin. Presiden Joko Widodo sendiri menegaskan tidak membahas tentang duet Anies Caimin saat bertemu dengan Surya Paloh di Istana Negara. Ia menuturkan pertemuan antara dirinya dan Surya Paloh hanya pertemuan biasa saja. Ia pun menyebut tak ada sama sekali obrolan soal peluang duet Anies dengan Caimin. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga merespon pertanyaan wartawan seputar kabar perpecahan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memang menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Saudara, untuk membicarakan keadaan politik belakangan yang relatif tenang. Ia pun membenarkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara hari kemarin, namun ia tak menjelaskan berapa lama pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Presiden Joko Widodo juga mengaku tidak mengurus soal duet Anies dan juga Caimin. Menurutnya hal ini tidak berkaitan soal dirinya sebagai presiden. Namun ia menegaskan permasalahan tersebut menjadi ketentuan Ketua Umum Partai Politik. Diketahui sebelumnya anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan sempat mengaku mendengar rumor bahwa bakal calon presiden atau baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan, diizinkan untuk maju ke pemilihan presiden bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bakal calon wakil presiden atau bacawa pres. Informasi itu didapatkannya setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Udah ya. Terima kasih Bapak. Pertemuan kemarin dengan Pak Surya Paloh Terima kasih Pak. Ini ya pertemuan biasa. Iya memang pertemuan biasa. Apakah menyinggung mengenai Pak Anies dan Pak? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Pak, tanggapan terkait koalisi yang pecah, Pak? Urusannya ketua partai, urusannya partai. Bukan urusannya presiden. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Gubernur sudah ditetapkan Pak. Udah ya. Terima kasih Bapak. Pertemuan kemarin dengan Pak Surya Paloh Terima kasih Pak. Ini ya pertemuan biasa. Iya memang pertemuan biasa. Apakah menyinggung mengenai Pak Anies dan Pak? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Pak, tanggapan terkait koalisi yang pecah, Pak? Urusannya ketua partai, urusannya partai. Bukan urusannya presiden. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Saudara Sekretaris Majelis Tinggi Partai atau MTP Demokrat Andi Malarangeng juga mengkritik langkah Partai Nasdem dan juga Anies Baswedan yang memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin untuk maju dalam pencapresan bersama Anies. Menurutnya langkah Nasdem dan Anies Baswedan tidak beretika. Ia menyebut bahwa Nasdem mengutus perwakilannya untuk mengabarkan soal Anies Caimin pada pukul 2 dini hari. Hal ini menurutnya sangat melukai hati Partai Demokrat. Andi Malarangeng juga mengungkapkan bahwa tak ada sedikit pun komunikasi yang disampaikan sebelum
Akhirnya Anies Baswedan dan Nasdem pergi bersama dengan Caimin. Andi menilai tak ada lagi pemakluman yang bisa diambil oleh Partai Demokrat untuk sikap Anies Baswedan dan Partai Nasdem. Ia juga masih mau mengungkap kemana arah Partai Demokrat nantinya berlabuh seusai bisa lepas dari koalisi perubahan. Artinya berarti masih ada kans untuk komunikasi kembali dengan Demokrat, dengan Nasdem dan juga PKS karena memang dari Demokrat itu kan sudah tegas begitu ya Pak. Ya kalau tanya ke dari Demokrat ya enggak lagi, masa kita mau bersama dengan orang yang mengkhianati. Berarti benar-benar akan hengkang dari koalisi perubahan begitu Pak. Kalau tanya partai, tapi kan harus diputuskan dulu di majelis tinggi partai. Di dalam majelis tinggi kan ada anggota-anggota juga dan sebagainya, dan kemudian kita diputuskan dengan baik. Setelah kemudian kalau sudah ada keputusan, baru kemudian resmilah kita Partai Demokrat tidak lagi bersama dengan koalisi perubahan dan persatuan, karena memang sudah ditinggal secara otomatis, karena ya sudah bubar secara otomatis. Tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh ya kemana dan sebagainya, tentu harus kita putuskan dulu secara resmi pula oleh majelis tinggi partai bahwa bagaimana posisi Partai Demokrat ini, kan begitu. Kalau kader-kader ditanya di mana-mana di Indonesia kan gitu. Ya orang ini belum jadi presiden sudah meninggal kawan lama yang sudah lama bersama-sama, sudah dilamar, lalu kemudian bahkan sudah menentukan tanggal harinya kapan ini dideklarasikan bersama. Tiba-tiba diam-diam kemudian kawin dengan orang lain. Kira-kira begitu, masa kita masih mau berjalan bersama dengan orang-orang macam itu. Tapi kan kita harus memutuskan dulu dengan proper melalui majelis tinggi partai. Setelah itu kemudian setelah diputuskan dengan oleh majelis tinggi partai, kalau misalnya diputuskan kita tidak lagi bersama-sama, itu sudah bubar pada dasarnya ya, maka sahlah Partai Demokrat untuk melangkah mencari kawan-kawan koalisi baru yang dalam Pilpres 2024 nanti. Kalau pilek kan tersendiri, ini adalah konteks Pilpres 2024. Jadi, tapi kalau kami Demokrat satu-satu dengan etika yang baik. Kalau sudah menyatakan waktu itu dinyatakan majelis tinggi kita berkoalisi dan kemudian piagam kesepakatan itu ditandatangani oleh ketum, tentu saja untuk mengakhirinya harus ada prosedur yang benar pula. Tapi kan artinya sudah ada komunikasi dengan PDIP kemarin Pak. Oh itu kan dulu, kan itu komunikasi yang dulu. Apa sudah ada komunikasi dengan PDIP? Kita sekarang komunikasi itu kan kita tunggu sampai selesai rapat majelis tinggi Partai Demokrat, kan begitu. Nah setelah itu baru kemudian kita membuka komunikasi kan. Tapi intinya itu dulu. Jadi politik juga ada etikanya. Tidak bisa begitu saya tiba-tiba diam-diam ketemu lalu kemudian menyatakan pergi sama orang lain, lalu kemudian menyampaikan secara langsung pun tidak. Mengutus orang tengah malam, sekitar jam 2 malam mengutus untuk memberitahukan bahwa sudah bersama Caimin. Tidak begitu. Saya rasa politik juga ada etikanya. Ya, kami Partai Demokrat menegakkan etika itu juga dengan proper pula dengan rapat di majelis tinggi Partai Demokrat. Pak, tapi kalau misalnya berlabuh ke yang lain, walaupun Bapak bilang belum menunggu hasil majelis tinggi ini. Nah, semisal dengan pasangan yang lain begitu, apakah tetap mengajukan nama Pak Ahy sebagai calon wakil presiden dulu? Satu-satu dulu. Ini kita rapat MTP dulu. Memutuskan posisi Partai Demokrat di dalam koalisi perubahan persatuan ini. Kalau itu sudah selesai, diputuskan, selesailah sudah kita, maka sahlah Partai Demokrat melangkah untuk membuka komunikasi dengan pihak-pihak lain dalam rangka koalisi Pilpres 2024. Tapi satu-satu dulu. Nah, setelah itu kemudian kemana arahnya nanti ya, kita lihat bagaimana komunikasi yang berjalan nantinya. Oh iya, tentu saja. Mas Ahy itu ketua umum sebagai wakil ketua majelis tinggi. Akan hadir? Oh, akan hadir. Akan hadir langsung atau virtual Pak? Hadir dong. Hadir, wakil ketua majelis tinggi, rapat majelis tinggi. Saya sekretarisnya, jadi mesti hadir. Nanti keputusan majelis tinggi akan disampaikan oleh ketua majelis tinggi sendiri, yaitu Pak SBY, atau gimana Pak? Nah, kita lihatlah. Nanti kan ada
Ada di sini kita semua. Pak, sejauh ini PKS masih menyatakan masih mendukung Anies Baswedan, masih tegak lurus, itu gimana? Kalau urusan partai lain, PKS misalnya tentu saja harus bertanya sama mereka, itu keputusan dari mereka. Walaupun kami juga tahu PKS juga tidak diberitahu sebenarnya, karena mereka juga kagetnya sama dengan kita. Jadi, tapi keputusan PKS tentu saja diputuskan oleh PKS. Kami tidak mencampuri itu. Mau tetap bersama-sama di sana atau mau bagaimana. Tapi kami akan berkomunikasi juga dengan PKS nanti. Komunikasi tentunya berarti ajakan. Kita akan berkomunikasi dulu. Nanti kami akan menyampaikan, kan setelah rapat majelis tinggi ini kan kami yang menyampaikan sama rekan koalisi kita yang dulu, yaitu PKS, bahwa kami sudah memutuskan begini melalui rapat majelis tinggi. PKS bagaimana? Kan kita mau dengar juga. Katanya juga dalam waktu dekat mereka juga majelis syuro PKS juga akan bersidang sehingga kemudian memutuskan ya, itu adalah domain PKS. Kami tidak mencampuri. Cuma kami juga ingin paling berkomunikasi menyampaikan ini posisi kami sekarang. Kalau PKS mau bersama-sama, alhamdulillah. Kalau tidak kita juga hormati. Mas, ini kan Tanya langsung supaya kita dekatkan. Awalnya kan cuma dari utusan, tapi sebelum kami membuat rilis kan kami berusaha bertemu dengan Mas Anies, tapi katanya delay di Surabaya. Akhirnya dengan telepon kemudian ditanya, apa benar sudah pilihannya wakil presiden, cawapresnya adalah Mas Caimin? Dijawab oleh beliau, benar, ya sudah. selesai kan? Sebelum itu tidak pernah ada pembahasan sama sekali soal Enggak pernah. Bagi kami itu pembentukan koalisi baru, bukan perluasan dari koalisi perubahan dan persatuan. Itu pembentukan koalisi baru antara Nasdem dan PKB. Ya nggak apa-apa, itu hak mereka. Tapi menurut kami mestinya ada etika politik yang diikuti, disampaikan kepada kami dengan baik. Kan datang kita berkumpul bersama-sama, ada tim 8 berhari-hari, berbulan-bulan sejak tahun lalu. Tiba-tiba 1-2 kali ketemu, tiba-tiba mereka sudah membentuk koalisi baru, diam-diam lagi kan. Nah itu bagi kami tidak bisa diterima. Bagi kami belum jadi presiden saja sudah meninggalkan kawan lama yang sudah lama-lama bersama-sama, tiba-tiba ketemu orang lain, diam-diam membentuk koalisi baru. Nah, otomatis bagi kami kalau itu koalisi perubahan dan persatuan pada dasarnya sudah bubar. Tapi tetap kami harus putuskan melalui rapat majelis tinggi Partai Demokrat. Apa Mas melihat ini sebagai upaya penjagalan Mas AHY agar tidak menjadi wapres? Sudahlah, bagi kami ini juga yang mudah-mudahan ini juga adalah jalan yang diberikan oleh Allah untuk mencari jalan lebih baik, ya, untuk mencari teman koalisi yang lebih baik. Siapa Pak? Kita lihat, nanti kita lihat nanti. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga melemparkan kelakar soal dirinya yang disebut enggan menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat, yang menegaskan partainya selalu berkomunikasi dengan kedua partai koalisinya, baik dengan Partai Demokrat maupun Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Surya Paloh menegaskan dalam waktu dekat belum ada rencana melakukan pertemuan dengan Partai Demokrat. Pasalnya Surya Paloh belum mendapatkan konfirmasi terkait kabar Partai Demokrat kecewa karena cawapres yang mendampingi Anies Baswedan bukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tak ada lagi alasan untuk Partai Demokrat kembali berjalan dengan Nasdem dan Anies di Pilpres 2024. Herzaki juga menuturkan sampai saat ini Demokrat tak pernah menyatakan keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan, namun pihaknya akan segera mencabut mandat dalam persetujuan yang sudah dibuat. Langkah ini nantinya akan diputuskan dalam rapat majelis tinggi Partai Demokrat yang saat ini diselenggarakan. Ya. Pak, Demokrat merasa dihianati, gimana Pak tanggapannya? Pendapat kalian. Tapi sejauhnya sudah ada komunikasi kan? Ya, pendapat kalian sebagai pers apa? Artinya saya jelaskan dulu, pasti kita dalam suasana ya, itu saya. Apakah itu karena perasaan empati, apakah juga karena perasaan
ikut prihatin. Saya pasti tidak bergembira menerima kabar seperti itu. Kenapa? Karena harapan kita semua bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Kita sikap Nasdem. Itu ya kalau soal masalah. Berarti Nasdem berharap Demokrat itu nggak hengkang dari koalisi, Pak? Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormati oleh Nasdem. Itu sikap yang paling mendasar. Pak, terkait nasib koalisi saat ini seperti apa? Sampai hari ini koalisi masih ada. Masih ada, Bu? Ya, besok pagi masih ada atau setengah ada, kita belum tahu juga. Hah? Bagaimana? Komunikasi PKS dengan Demokrat bagaimana? Memang selama ini berjalan seperti itu. Tidak langsung saya yang berkomunikasi. Ada tim yang terrepresentasikan dari masing-masing representasi partai dan dari representasi daripada sekaligus para ketua umum. Jadi tim berapa? Ada satu. Pak, di sana Bapak ketemu Pak Jokowi ngobrolin apa Pak? Kapan itu? Tadi katanya di sore Pak. Sore tadi. Ngobrol poros 2024 Pak? Ada. Apa aja Pak? Bagaimana suasana keadaan politik? Kita bersyukur. Suasana tenang. Hah? Bermacam-macam soal. Kita bahas bersama dalam suasana. Kita sudah beberapa waktu tidak ketemu ya. Suasana yang hangat. Ya, itu saya serahkan kepada tentu pembahasan dari kawan-kawan atau teman-temannya. Apakah itu dilakukan, kalau mau dilakukan di mana, progres ini akan berjalan cukup cepat. Kita lihat perkembangan besok. Besok Pak, pengamanan akan dilakukan hari Sabtu di Surabaya. Deklarasi ada saya dengar seperti itu, tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali baru bikin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan. Mungkin ada. Pak Surya, ini kan respon Demokrat kan tidak. Ini kan bukan orang lama, puluhan tahun yang lalu bisa anggap adik saya. Caimin juga pernah di sini, di kantor ini. Pak Surya, ini. Jadi, jangan salah, dia punya latar belakang yang sama, komunitas pers ya. Pak Surya. Sama dengan Bambang Susatyo, ingat itu, atau Gus Ipul. Pak Surya, ini kan responnya Demokrat nih cukup keras ya, mengatakan pengkhianatan. Misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari koalisi perubahan. Tanggapannya bagaimana? Apalagi kalian lihat, kira-kira model saya ini kira-kira ada bahkan sebagai pengkhianat atau tidak. Ini aja. Tapi saya hormati. Tapi benar Pak, seperti apa yang dibilang oleh Demokrat, tidak ada Komunikasi antara dipaksa untuk Saya kurang paham ini. Bagi kakak, bagi saya. Kalian lihat suasana saya. Kalian ada, saya menghindar dari kalian atau tidak? Udah, secara psikologi saja. Apalagi pada kawan-kawan koalisi. Tetapi masalahnya, mudah-mudahan kita nggak tahu apakah ini keputusan resmi, apakah ini keputusan barangkali pribadi, terwakili, kita belum tahu. Tapi apapun itu, keputusan bisa kemana. Kalau saya nggak ada. Tidak berusaha menjalin komunikasi lagi Pak dengan Demokrat atas kunjungan komunikasi tetap harus bisa. Kalaupun nggak di dunia, di akhirat. Pak Surya, ini nggak melenggang di 2024 tanpa Demokrat. Pak Surya, ini kan ada wacana PKB merapat. Nah, Pak Surya sendiri melihat ini gimana? Apakah betul dengan bergabungnya PKB ini artinya menguatkan suara Mas Anies di Jateng dan juga Jatim? Harapan kita kalau itu memang terjadi ya demikian pasti. Mana ada harapan kita ke arah yang negatif? Harapan kita balik ke arah yang positif. Semua harapan kita ada hal-hal yang baik, bagus, yang positif.
Tapi memang Cak Imin sendiri dipersiapkan untuk jadi cawapresnya Anies ya Pak? Saya jujur menyatakan nggak pernah dipersiapkan. Ini jawaban spontan seperti ini supaya kalian nilai ada kejujuran atau tidak. Nggak ada. Pak Surya berarti ini koalisi perubahan apakah Nggak ada arahan. Tadi sampaikan salam-salam pada teman-teman kan. Pak Surya, Pak Polri apakah koalisi perubahan ini nantinya ke depannya akan bubar dan Pak Surya memilih untuk masuk dengan PKB saja? Insya Allah apa yang terbaik. Kenapa kita harus paksakan juga kalau memang dia bisa bertahan baik, bagus, berkembang, syukur-syukur apa yang direncanakan bisa tercapai. Itu satu ridhonya. Bagus. Pak, mengingat PKB juga di dalam koalisi pemerintahan, apakah masih tetap menginginkan perubahan, Pak? Atau perubahan itu apa? Ada di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Esensinya perubahan. Bagaimana kita katakan mendikotomikan seakan-akan hak perubahan adalah hak mereka yang di luar pemerintah. Itu udah cilaka cara berpikir kita seperti ini. Perubahan itu harus dijalankan, suka atau tidak suka. Bagi siapa? Yang suka dia akan melakukan perubahan itu dengan kesadaran. Yang tidak suka dia sudah tidak berubah. Apa terjadi perubahan tanpa dia paham? Perubahan itu terjadi juga. Ya proses pendidikan politik esensinya harus tetap berjalan di negeri ini. Tapi saya selalu di dalam suasana kita menghadapi kompetisi. Dan selalulah kita harus menjaga sebetulnya suasananya seoptimal mungkin, harapan saya harmoni. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara soal pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Negara sebelum muncul adanya geger terkait duet Anies Baswedan dan juga Caimin. Presiden Joko Widodo sendiri menegaskan tidak membahas tentang duet Anies Caimin saat bertemu dengan Surya Paloh di Istana Negara. Ia menuturkan pertemuan antara dirinya dan Surya Paloh hanya pertemuan biasa saja. Ia pun menyebut tak ada sama sekali obrolan soal peluang duet Anies dengan Caimin. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga merespon pertanyaan wartawan seputar kabar perpecahan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memang menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Saudara, untuk membicarakan keadaan politik belakangan yang relatif tenang. Ia pun membenarkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara hari kemarin, namun ia tak menjelaskan berapa lama pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Presiden Joko Widodo juga mengaku tidak mengurus soal duet Anies dan juga Caimin. Menurutnya hal ini tidak berkaitan soal dirinya sebagai presiden. Namun ia menegaskan permasalahan tersebut menjadi ketentuan Ketua Umum Partai Politik. Diketahui sebelumnya anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan sempat mengaku mendengar rumor bahwa bakal calon presiden atau baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan, diizinkan untuk maju ke pemilihan presiden bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai bakal calon wakil presiden atau bacawa pres. Informasi itu didapatkannya setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Udah ya. Terima kasih Bapak. Pertemuan kemarin dengan Pak Surya Paloh Terima kasih Pak. Ini ya pertemuan biasa. Iya memang pertemuan biasa. Apakah menyinggung mengenai Pak Anies dan Pak? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Pak, tanggapan terkait koalisi yang pecah, Pak? Urusannya ketua partai, urusannya partai. Bukan urusannya presiden. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Gubernur sudah ditetapkan Pak. Udah ya. Terima kasih Bapak. Pertemuan kemarin dengan Pak Surya Paloh Terima kasih Pak. Ini ya pertemuan biasa. Iya memang pertemuan biasa. Apakah menyinggung mengenai Pak Anies dan Pak? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Pak, tanggapan terkait koalisi yang pecah, Pak? Urusannya ketua partai, urusannya partai. Bukan urusannya presiden. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.
Saudara Sekretaris Majelis Tinggi Partai atau MTP Demokrat Andi Malarangeng juga mengkritik langkah Partai Nasdem dan juga Anies Baswedan yang memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin untuk maju dalam pencapresan bersama Anies. Menurutnya langkah Nasdem dan Anies Baswedan tidak beretika. Ia menyebut bahwa Nasdem mengutus perwakilannya untuk mengabarkan soal Anies Caimin pada pukul 2 dini hari. Hal ini menurutnya sangat melukai hati Partai Demokrat. Andi Malarangeng juga mengungkapkan bahwa tak ada sedikit pun komunikasi yang disampaikan sebelum akhirnya Anies Baswedan dan Nasdem pergi bersama dengan Caimin. Andi menilai tak ada lagi pemakluman yang bisa diambil oleh Partai Demokrat untuk sikap Anies Baswedan dan Partai Nasdem. Ia juga masih mau mengungkap kemana arah Partai Demokrat nantinya berlabuh seusai bisa lepas dari koalisi perubahan. Artinya berarti masih ada kans untuk komunikasi kembali dengan Demokrat, dengan Nasdem dan juga PKS karena memang dari Demokrat. Itu kan Mas sudah tegas begitu ya Pak ya, pernyataan kalau tanya ke dari Demokrat ya enggak lagi. Masa kita mau bersama dengan orang yang mengkhianati. Berarti benar-benar akan hengkang dari koalisi perubahan begitu Pak. Kalau tanya partai, tapi kan harus diputuskan dulu di majelis tinggi partai. Di dalam majelis tinggi ada anggota-anggota juga dan sebagainya, dan kemudian kita diputuskan dengan baik. Setelah kemudian kalau sudah ada keputusan, baru kemudian resmilah kita Partai Demokrat tidak lagi bersama dengan koalisi perubahan dan persatuan, karena memang sudah ditinggal secara otomatis, sebenarnya sudah bubar secara otomatis. Tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh ya kemana dan sebagainya, tentu harus kita putuskan dulu secara resmi pula oleh majelis tinggi partai bahwa bagaimana posisi Partai Demokrat ini, kan begitu. Kalau kader-kader ditanya di mana-mana di Indonesia kan gitu. Ya orang ini belum jadi presiden sudah meninggal kawan lama yang sudah lama bersama-sama, sudah dilamar, lalu kemudian bahkan sudah menentukan tanggal harinya kapan ini dideklarasikan bersama. Tiba-tiba diam-diam kemudian kawin dengan orang lain. Kira-kira begitu. Masa kita masih mau berjalan bersama dengan orang-orang semacam itu? Tapi kan kita harus memutuskan dulu dengan proper melalui majelis tinggi partai. Setelah itu kemudian setelah diputuskan dengan oleh majelis tinggi partai, kalau misalnya diputuskan kita tidak lagi bersama-sama, itu sudah bubar pada dasarnya ya, maka sahlah Partai Demokrat untuk melangkah mencari kawan-kawan koalisi baru yang dalam Pilpres 2024 nanti. Kalau pilek kan tersendiri, ini adalah konteks Pilpres 2024. Jadi, tapi kalau kami Demokrat satu-satu dengan etika yang baik. Kalau sudah menyatakan waktu itu dinyatakan majelis tinggi kita berkoalisi dan kemudian piagam kesepakatan itu ditandatangani oleh ketum, tentu saja untuk mengakhirinya harus ada prosedur yang benar pula. Tapi kan artinya sudah ada komunikasi dengan PDIP kemarin Pak. Oh itu kan dulu, kan itu komunikasi yang dulu. Apa sudah ada komunikasi dengan PDIP? Kita sekarang komunikasi itu kan kita tunggu sampai selesai rapat majelis tinggi Partai Demokrat, kan begitu. Nah setelah itu baru kemudian kita membuka komunikasi kan. Tapi intinya itu dulu. Jadi politik juga ada etikanya. Tidak bisa begitu saya tiba-tiba diam-diam ketemu lalu kemudian menyatakan pergi sama orang lain, lalu kemudian menyampaikan secara langsung pun tidak. Mengutus orang tengah malam, sekitar jam 2 malam mengutus untuk memberitahukan bahwa sudah bersama Caimin. Tidak begitu. Saya rasa politik juga ada etikanya. Ya, kami Partai Demokrat menegakkan etika itu juga dengan proper pula dengan rapat di majelis tinggi Partai Demokrat. Pak, tapi kalau misalnya berlabuh ke yang lain, walaupun Bapak bilang belum menunggu hasil majelis tinggi ini. Nah, semisal dengan pasangan yang lain begitu, apakah tetap mengajukan nama Pak Ahy sebagai calon wakil presiden ini? Satu-satu dulu. Ini kita rapat MTP dulu. Memutuskan posisi Partai Demokrat di dalam koalisi perubahan persatuan ini. Kalau itu sudah selesai, diputuskan, selesailah sudah kita, maka sahlah Partai Demokrat melangkah untuk membuka komunikasi dengan pihak-pihak lain dalam rangka koalisi Pilpres 2024. Tapi satu-satu dulu. Nah, setelah itu kemudian
kemana arahnya nanti ya kita lihat bagaimana komunikasi yang berjalan nantinya. Mas Ahaye sekarang di mana, Pak? Apakah nanti akan juga Oh iya, rapat di tentu sini saja. atau Mas Ahaye itu ketua umum sebagai wakil ketua Majelis Tinggi. akan hadir? Oh, akan hadir. Akan hadir langsung atau virtual, Pak? Hadir dong. Hadir wakil ketua Majelis Tinggi, rapat Majelis Tinggi. Saya sekretarisnya. Jadi mesti hadir. Nanti keputusan Majelis Tinggi akan disampaikan oleh ketua Majelis Tinggi sendiri, yaitu Pak SBY, atau gimana Pak? Nah, kita lihatlah. Nanti kan ada di sini kita semua. Pak, sejauh ini PKS masih menyatakan masih mendukung Anies Baswedan, masih tegak lurus, itu gimana? Kalau urusan partai lain, PKS, misalnya tentu saja harus bertanya sama mereka. Itu keputusan dari mereka. Walaupun kami juga tahu, PKS juga tidak diberitahu sebenarnya. Karena mereka juga kagetnya sama dengan kita. Jadi, tapi keputusan PKS tentu saja diputuskan oleh PKS. Kami tidak mencampuri itu. Mau tetap bersama-sama di sana atau mau bagaimana. Tapi kami akan berkomunikasi juga dengan PKS nanti. Komunikasi bentuknya berarti ajakan. Kita akan berkomunikasi dulu. Nanti kami akan menyampaikan kan setelah rapat Majelis Tinggi ini kan kami yang menyampaikan sama rekan koalisi kita yang dulu, yaitu PKS, bahwa kami sudah memutuskan begini melalui rapat Majelis Tinggi. PKS bagaimana? Kan kita mau dengar juga. Katanya juga dalam waktu dekat mereka juga Majelis Syuro PKS juga akan bersidang sehingga kemudian memutuskan ya, itu adalah domain PKS. Kami tidak mencampuri. Cuma kami juga ingin paling berkomunikasi menyampaikan ini posisi kami sekarang. Kalau PKS mau bersama-sama, alhamdulillah. Kalau tidak kita juga hormati. Mas, ini kan Tanya langsung supaya kita dekat. Awalnya kan cuma dari utusan. Tapi sebelum kami membuat rilis kan kami berusaha bertemu dengan Mas Anies, tapi katanya delay di Surabaya. Akhirnya dengan telepon kemudian ditanya, apa benar sudah pilihannya wakil presiden, cawapresnya adalah Mas Caimin? Dijawab oleh beliau, benar, ya sudah. selesai kan? Sebelum itu tidak pernah ada pembahasan sama sekali soal Enggak pernah. Bagi kami itu pembentukan koalisi baru, bukan perluasan dari koalisi Perubahan dan Persatuan. Itu pembentukan koalisi baru antara Nasdem dan PKB. Ya nggak apa-apa, itu hak mereka. Tapi menurut kami mestinya ada etika politik yang diikuti, disampaikan kepada kami dengan baik. Kan datang kita berkumpul bersama-sama, kumpul bersama-sama, ada tim 8 berhari-hari, berbulan-bulan sejak tahun lalu. Tiba-tiba 1-2 kali ketemu, tiba-tiba mereka sudah membentuk koalisi baru, diam-diam lagi kan. Nah itu bagi kami tidak bisa diterima. Bagi kami belum jadi presiden saja sudah meninggalkan kawan lama yang sudah lama-lama bersama-sama, tiba-tiba ketemu orang lain diam-diam membentuk koalisi baru. Nah, otomatis bagi kami kalau itu koalisi Perubahan dan Persatuan pada dasarnya sudah bubar, tapi tetap kami harus putuskan melalui rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat. Apa Mas melihat ini sebagai upaya penjagalan Mas Ahaye agar tidak menjadi wapres? Sudahlah, bagi kami ini juga yang mudah-mudahan ini juga adalah jalan yang diberikan oleh Allah untuk mencari jalan lebih baik, ya, untuk mencari teman koalisi yang lebih baik. Siapa Pak? Kita lihat nanti kita lihat nanti. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga melemparkan kelakar soal dirinya yang disebut enggan menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat, yang menegaskan partainya selalu berkomunikasi dengan kedua partai koalisinya, baik dengan Partai Demokrat maupun Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Surya Paloh menegaskan dalam waktu dekat belum ada rencana melakukan pertemuan dengan Partai Demokrat. Pasalnya Surya Paloh belum mendapatkan konfirmasi terkait kabar Partai Demokrat kecewa karena cawapres yang mendampingi Anies Baswedan bukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tak ada lagi alasan untuk Partai Demokrat kembali berjalan dengan Nasdem dan Anies di Pilpres 2024. Herzaki juga menuturkan sampai saat ini Demokrat tak pernah menyatakan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, namun pihaknya akan segera mencabut mandat dalam persetujuan yang sudah dibuat. Langkah ini nantinya akan diputuskan dalam rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat yang saat ini diselenggarakan. Das menurutnya ya.
merasa dihianati, gimana Pak tanggapannya? Pendapat kalian. Tapi sejauhnya sudah ada komunikasi kan? Ya, pendapat kalian sebagai pers apa? Artinya saya menjelaskan dulu, pasti kita dalam suasana ya, itu saya. Apakah itu karena perasaan empati, apakah juga karena perasaan prihatin? Saya pasti tidak bergembira menerima kabar seperti itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Selamat sore saudara, live breaking news sore hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara soal pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Negara sebelum muncul adanya geger terkait duet Anies Baswedan dan juga Caimin. Presiden Joko Widodo sendiri menegaskan tidak membahas tentang duet Anies Caimin saat bertemu dengan Surya Paloh di Istana Negara. Ia menuturkan pertemuan antara dirinya dan Surya Paloh hanya pertemuan biasa saja. Ia pun menyebut tak ada sama sekali obrolan soal peluang duet Anies dengan Caimin. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga merespon pertanyaan wartawan seputar kabar perpecahan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memang menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, saudara, untuk membicarakan keadaan politik belakangan yang relatif tenang. Ia pun membenarkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara hari kemarin. Namun, ia tak menjelaskan berapa lama pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Presiden Joko Widodo juga mengaku tidak mengurus soal duet Anies dan juga Caimin. Menurutnya hal ini tidak berkaitan soal dirinya sebagai presiden. Namun ia menegaskan permasalahan tersebut menjadi ketentuan Ketua Umum Partai Politik. Diketahui sebelumnya, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan, sempat mengaku mendengar rumor bahwa bakal calon presiden atau baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan, diizinkan untuk maju ke pemilihan presiden bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai bakal calon wakil presiden atau bacawa pres. Informasi itu didapatkannya setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Udah ya. Terima kasih Bapak. Pertemuan kemarin dengan Pak Surya Paloh Terima kasih Pak. Ini ya pertemuan biasa. Iya, memang pertemuan biasa. Apakah menyinggung mengenai Pak Anies dan Pak? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Pak, tanggapan terkait koalisi yang pecah, Pak? Urusannya ketua-ketua partai, urusannya partai, bukan urusannya presiden. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Gubernur sudah ditetapkan Pak. Udah ya. Terima kasih Bapak. Pertemuan kemarin dengan Pak Surya Paloh Terima kasih Pak. Ini ya pertemuan biasa. Iya, memang pertemuan biasa. Apakah menyinggung mengenai Pak Anies dan Pak? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Pak, tanggapan terkait koalisi yang pecah, Pak? Urusannya ketua-ketua partai, urusannya partai, bukan urusannya presiden. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Saudara Sekretaris Majelis Tinggi Partai atau MTP Demokrat Andi Malarang yang juga mengkritik langkah Partai Nasdem dan juga Anies Baswedan yang memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin untuk maju dalam pencapresan bersama Anies. Menurutnya langkah Nasdem dan Anies Baswedan tidak beretika. Ia menyebut bahwa Nasdem mengutus perwakilannya untuk mengabarkan soal Anies Caimin pada pukul 2 dini hari. Hal ini menurutnya sangat melukai hati Partai Demokrat. Andi Malarang yang juga mengungkapkan bahwa tak ada sedikit pun komunikasi yang disampaikan sebelum akhirnya Anies Baswedan dan Nasdem pergi bersama dengan Caimin. Andi menilai tak ada lagi pemakluman yang bisa diambil oleh Partai Demokrat untuk sikap Anies Baswedan dan Partai Nasdem. Ia juga masih mau mengungkap kemana arah Partai Demokrat nantinya berlabuh seusai bisa lepas dari Koalisi Perubahan. Artinya berarti masih ada kans untuk komunikasi kembali dengan Demokrat
dengan Nasdem dan juga PKS sekarang memang dari Demokrat. Itu kan membahas sudah tegas begitu ya Pak Ya, ya, pernyataan kalau tanya ke dari Demokrat ya enggak lagi. Masa kita mau bersama dengan orang yang mengkhianati. Berarti benar-benar akan hengkang dari koalisi perubahan begitu Pak? Kalau tanya partai, tapi kan harus diputuskan dulu di majelis tinggi partai. Di dalam majelis tinggi ada anggota-anggota juga dan sebagainya, dan kemudian kita diputuskan dengan baik. Setelah kemudian kalau sudah ada keputusan, baru kemudian resmilah kita Partai Demokrat tidak lagi bersama dengan koalisi perubahan dan persatuan, karena memang sudah ditinggal secara otomatis, sebenarnya sudah bubar secara otomatis. Tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh ya kemana dan sebagainya, tentu harus kita putuskan dulu secara resmi pula oleh majelis tinggi partai bahwa bagaimana posisi Partai Demokrat ini, kan begitu. Kalau kader-kader ditanya di mana-mana di Indonesia kan gitu. Ya orang ini belum jadi presiden sudah meninggal kawan lama yang sudah lama bersama-sama, sudah dilamar, lalu kemudian bahkan sudah menentukan tanggal harinya kapan ini dideklarasikan bersama. Tiba-tiba diam-diam kemudian kawin dengan orang lain. Kira-kira begitu, masa kita masih mau berjalan bersama dengan orang-orang semacam itu. Tapi kan kita harus memutuskan dulu dengan proper melalui majelis tinggi partai. Setelah itu kemudian setelah diputuskan dengan oleh majelis tinggi partai, kalau misalnya diputuskan kita tidak lagi bersama-sama, itu sudah bubar pada dasarnya ya, maka sahlah Partai Demokrat untuk melangkah mencari kawan-kawan koalisi baru yang dalam Pilpres 2024 nanti. Kalau pilek kan tersendiri, ini adalah konteks Pilpres 2024. Jadi, tapi kalau kami Demokrat satu-satu dengan etika yang baik. Kalau sudah menyatakan waktu itu dinyatakan majelis tinggi kita berkoalisi dan kemudian piagam kesepakatan itu ditandatangani oleh ketum, tentu saja untuk mengakhirinya harus ada prosedur yang benar pula. Tapi kan artinya sudah ada komunikasi dengan PDIP kemarin Pak. Oh itu kan dulu, kan itu komunikasi yang dulu. Apa sudah ada komunikasi dengan PDIP? Kita sekarang komunikasi itu kan kita tunggu sampai selesai rapat majelis tinggi Partai Demokrat, kan begitu. Nah setelah itu baru kemudian kita membuka komunikasi kan. Tapi intinya itu dulu. Jadi politik juga ada etikanya. Tidak bisa begitu saya tiba-tiba diam-diam ketemu lalu kemudian menyatakan pergi sama orang lain, lalu kemudian menyampaikan secara langsung pun tidak. Mengutus orang tengah malam, sekitar jam 2 malam mengutus untuk memberitahukan bahwa sudah bersama Caimin. Tidak begitu. Saya rasa politik juga ada etikanya. Ya, kami Partai Demokrat menegakkan etika itu juga dengan proper pula dengan rapat di majelis tinggi Partai Demokrat. Pak, tapi kalau misalnya berlabuh ke yang lain, walaupun Bapak bilang belum menunggu hasil majelis tinggi ini. Nah, semisal dengan pasangan yang lain begitu, apakah tetap mengajukan nama Pak Ahy sebagai calon wakil presiden? Dulu, satu-satu dulu. Ini kita rapat MTP dulu, memutuskan posisi Partai Demokrat di dalam koalisi perubahan persatuan ini. Kalau itu sudah selesai diputuskan, selesailah sudah kita, maka sahlah Partai Demokrat melangkah untuk membuka komunikasi dengan pihak-pihak lain dalam rangka koalisi Pilpres 2024. Tapi satu-satu dulu. Nah, setelah itu kemudian kemana arahnya nanti ya, kita lihat bagaimana komunikasi yang berjalan nantinya. Mas Ahy sekarang di mana Pak? Apakah nanti akan juga Oh iya, rapat di tentu sini saja. atau? Mas Ahy itu ketua umum sebagai wakil ketua majelis tinggi. Akan hadir? Oh akan hadir. Akan hadir langsung atau virtual Pak? Hadir dong. Hadir wakil ketua majelis tinggi, rapat majelis tinggi. Saya sekretarisnya. Jadi mesti hadir. Nanti keputusan majelis tinggi akan disampaikan oleh ketua majelis tinggi sendiri, yaitu Pak SBY, atau gimana Pak? Nah, kita lihatlah. Nanti kan ada di sini kita semua. Pak, sejauh ini PKS masih menyatakan masih mendukung Anies Baswedan, masih tegak lurus, itu gimana? Kalau urusan partai lain, PKS misalnya tentu saja harus bertanya sama mereka, itu keputusan dari mereka. Apa namanya? Walaupun kami juga tahu PKS juga tidak diberitahu sebenarnya, karena mereka juga kagetnya sama dengan kita.
Jadi, tapi keputusan PKS tentu saja diputuskan oleh PKS. Kami tidak mencampur itu. Mau tetap bersama-sama di sana atau mau bagaimana. Tapi kami akan berkomunikasi juga dengan PKS nanti. Komunikasi bentuknya berarti ajakan. Kita akan berkomunikasi dulu. Nanti kami akan menyampaikan kan setelah rapat majelis tinggi ini kan kami yang menyampaikan sama rekan koalisi kita yang dulu, yaitu PKS, bahwa kami sudah memutuskan begini melalui rapat majelis tinggi. PKS bagaimana? Kan kita mau dengar juga. Katanya juga dalam waktu dekat mereka juga majelis syuro PKS juga akan bersidang sehingga kemudian memutuskan ya, itu adalah domain PKS. Kami tidak mencampur. Cuma kami juga ingin paling berkomunikasi menyampaikan ini posisi kami sekarang. Kalau PKS mau bersama-sama, alhamdulillah. Kalau tidak kita juga hormati. Mas, ini kan Tanya langsung supaya kita dengarkan. Awalnya kan cuma dari utusan, tapi sebelum kami membuat rilis kan kami berusaha bertemu dengan Mas Anies, tapi katanya delay di Surabaya. Akhirnya dengan telepon kemudian ditanya, apa benar sudah pilihannya wakil presiden, cawapresnya adalah Mas Caimin? Dijawab oleh beliau, benar, ya sudah. selesai kan? Sebelum itu tidak pernah ada pembahasan sama sekali soal PKS. Enggak pernah. Bagi kami itu pembentukan koalisi baru, bukan perluasan dari koalisi Perubahan dan Persatuan. Itu pembentukan koalisi baru antara Nasdem dan PKB. Ya nggak apa-apa, itu hak mereka. Tapi menurut kami mestinya ada etika politik yang diikuti, disampaikan kepada kami dengan baik. Kan datang kita berkumpul bersama-sama, ada tim 8 berhari-hari, berbulan-bulan sejak tahun lalu. Tiba-tiba 1-2 kali ketemu, tiba-tiba mereka sudah membentuk koalisi baru, diam-diam lagi kan. Nah itu bagi kami tidak bisa diterima. Bagi kami belum jadi presiden saja sudah meninggalkan kawan lama yang sudah lama-lama bersama-sama, tiba-tiba ketemu orang lain diam-diam membentuk koalisi baru. Nah, otomatis bagi kami kalau itu koalisi Perubahan dan Persatuan pada dasarnya sudah bubar. Tapi tetap kami harus putuskan melalui rapat majelis tinggi Partai Demokrat. Apa Mas melihat ini sebagai upaya penjagalan Mas AHY agar tidak menjadi wapres? Sudahlah, bagi kami ini juga yang mudah-mudahan ini juga adalah jalan yang diberikan oleh Allah untuk mencari jalan lebih baik, ya, untuk mencari teman koalisi yang lebih baik. Siapa Pak? Kita lihat, tidak lihat nanti kita lihat nanti. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga melemparkan kelakar soal dirinya yang disebut enggan menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat, yang menegaskan partainya selalu berkomunikasi dengan kedua partai koalisinya, baik dengan Partai Demokrat maupun Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Surya Paloh menegaskan dalam waktu dekat belum ada rencana melakukan pertemuan dengan Partai Demokrat. Pasalnya Surya Paloh belum mendapatkan konfirmasi terkait kabar Partai Demokrat kecewa karena cawapres yang mendampingi Anies Baswedan bukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tak ada lagi alasan untuk Partai Demokrat kembali berjalan dengan Nasdem dan Anies di Pilpres 2024. Herzaki juga menuturkan sampai saat ini Demokrat tak pernah menyatakan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, namun pihaknya akan segera mencabut mandat dalam persetujuan yang sudah dibuat. Langkah ini nantinya akan diputuskan dalam rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat yang saat ini diselenggarakan. Menurutnya ya. Pak, Demokrat merasa dihianati, gimana Pak tanggapannya? Saya bisa pendapat kalian. Tapi sejauh ini sudah ada komunikasi kan? Ya, pendapat kalian sebagai pers apa? Artinya saya harus jelaskan dulu, pasti kita dalam suasana ya, itu saya. Apakah itu karena perasaan empati? Apakah juga karena perasaan prihatin? Saya pasti tidak bergembira menerima kabar seperti itu. Apa? Karena harapan kita semua bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Kita sikap Nasdem.
Itu ya, kalau soal masalah. Berarti Nasdem berharap Demokrat itu nggak hengkang dari koalisi, Pak? Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormati oleh Nasdem. Itu sikap yang paling mendasar. Pak, terkait nasib koalisi saat ini seperti apa? Sampai hari ini koalisi masih ada. Masih ada, Bang? Ya, besok pagi masih ada atau setengah ada, kita belum tahu juga. Sejauh ini komunikasi dengan PKS gitu. Hah? Bagaimana? Komunikasi PKS dengan Demokrat bagaimana? Setelah rilis video, Memang selama ini berjalan seperti itu. Tidak langsung saya yang berkomunikasi. Ada tim yang terrepresentasikan dari masing-masing representasi partai dan dari representasi daripada sekaligus para ketua umum. Jadi kedua ada satu. Pak, di istana Bapak ketemu Pak Jokowi ngobrolin apa Pak? Kapan itu? Tadi katanya di sore Pak. Sore tadi. Ngobrol Polri 2024 Pak? Ada. Apa aja Pak? Bagaimana suasana keadaan politik? Yang kita bersyukur. Suasana tenang. Hah? Bermacam-macam soal. Kita bahas bersama dalam suasana. Kita sudah beberapa waktu nggak ketemu ya. Suasana yang hangat. Ya, itu saya serahkan kepada tentu pembahasan dari kawan-kawan atau teman-temannya. Apakah itu dilakukan, kalau mau dilakukan di mana, progres ini akan berjalan cukup cepat. Kita lihat perkembangan besok. Besok Pak, pemakamannya akan dilakukan hari Sabtu di Surabaya. Deklarasi ada saya dengar seperti itu, tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali baru bikin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan. Mungkin ada. Pak Surya, ini kan respon Demokrat kan tidak. Ini kan bukan orang lama, puluhan tahun yang lalu saya anggap adik saya. Caimin juga pernah di sini, di kantor ini. Pak Surya, ini. Jadi jangan salah, dia punya latar belakang yang sama, komunitas pers ya. Pak Surya. Sama dengan Bambang Susatyo. Ingat itu, atau Gus Ipul. Pak Surya, ini kan responnya Demokrat ini cukup keras ya, mengatakan pengkhianat. Nah, misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari koalisi perubahan. Tanggapannya bagaimana? Apalagi kalian lihat, kira-kira model saya ini kira-kira ada hambatan sebagai pengkhianat atau tidak? Ini itu aja. Tapi saya hormati. Tapi benar Pak, seperti apa yang dibilang oleh Demokrat, tidak ada komunikasi antara dipaksa untuk begitu saja. Saya kurang paham ini bagi kakak, bagi saya. Kalian lihat suasana saya, kalian ada, saya menghindar dari kalian atau tidak? Udah, secara psikologis saja. Apalagi pada kawan-kawan koalisi. Tetapi masalahnya, mudah-mudahan kita nggak tahu apakah ini keputusan resmi, apakah ini keputusan barangkali pribadi, terwakili, kita belum tahu. Tapi apapun itu, keputusan itu sama. Kalau saya nggak ada. Tidak berusaha menjalin komunikasi lagi Pak dengan Demokrat atas kunjungan komunikasi tetap harus bisa. Kalaupun nggak di dunia, di akhirat. Pak Surya, ini nggak berlangsung di 2024 tanpa Demokrat. Pak Surya, ini kan ada wacana PKB merapat. Nah, Pak Surya sendiri melihat ini gimana? Apakah betul dengan bergabungnya PKB ini artinya menguatkan suara Mas Anies di Jateng dan juga Jatim? Harapan kita kalau itu memang terjadi ya demikian. Mana ada harapan kita ke arah yang negatif? Harapan kita balik ke arah yang positif. Semua harapan kita ada hal-hal yang baik, bagus, yang positif. Tapi memang Cak Imin sendiri dipersiapkan untuk jadi cawapresnya Anies ya Pak? Saya jujur nyatakan nggak pernah dipersiapkan. Ini jawaban spontan seperti ini supaya kalian nilai ada kejujuran atau tidak. Nggak ada. Pak Surya, berarti ini koalisi perubahan apakah
Nggak ada arahan. Sampaikan salam-salam pada teman-teman kan ada. Pak Surya, ini berarti apakah koalisi perubahan ini nantinya ke depannya akan bubar dan Pak Surya memilih untuk masuk dengan PKB saja? Insya Allah apa yang terbaik. Kenapa kita harus paksakan juga kalau memang dia bisa bertahan baik, bagus, berkembang, syukur-syukur apa yang direncanakan bisa tercapai. Itu kan satu ridhonya. Bagus. Pak, mengingat PKB juga di dalam koalisi pemerintahan, apakah masih tetap menginginkan perubahan, Pak? Atau perubahan itu apa? Ada di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Esensinya perubahan. Bagaimana kita katakan? Mendikotomikan seakan-akan hak perubahan adalah hak mereka yang di luar pemerintah. Udah cilaka cara berpikir kita seperti ini. Perubahan itu harus dijalankan, suka atau tidak suka, bagi siapa. Yang suka dia akan melakukan perubahan itu dengan kesadaran. Yang tidak suka dia sudah tidak berubah. Apa terjadi perubahan tanpa dia pahami. Perubahan itu terjadi juga sekarang. Ya proses pendidikan politik esensinya harus tetap berjalan di negeri ini. Tapi saya selalu di dalam suasana kita menghadapi kompetisi. Selalulah kita harus menjaga sebetulnya suasananya seoptimal mungkin, harapan saya harmoni di dalam berkompetisi. Jauh kita bisa lebih baik ketika kita melempar senyum daripada caci maki di antara kita satu sama lain. Ya. Soal informasi Mas Ahaye sempat di bahwa di dalam vaksin di dalam nasib ini ada beberapa vaksin masuk yang mendukung Mas Ahaye sebagai cawapres dan Pak kamera Pak. Teleskop itu. Saya belum dikasih teleskop kemana? Bagaimana saya bisa cek satu persatu nih? Faksi 1, faksi 2, faksi 3. Tapi yang jelas kan kalian tahu struktur partai ini begitu simpel. Ya kan? Artinya simpel yang saya katakan kalau diperbandingkan dengan partai-partai tingkat nasional lainnya, tingkat kepengurusan juga tidak bagus sekali gitu. Dalam struktur partainya. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara soal pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Negara sebelum muncul adanya geger terkait duet Anies Baswedan dan juga Caimin. Presiden Joko Widodo sendiri menegaskan tidak membahas tentang duet Anies Caimin saat bertemu dengan Surya Paloh di Istana Negara. Ia menuturkan pertemuan antara dirinya dan Surya Paloh hanya pertemuan biasa saja. Ia pun menyebut tak ada sama sekali obrolan soal peluang duet Anies dengan Caimin. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga merespon pertanyaan wartawan seputar kabar perpecahan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memang menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Saudara, untuk membicarakan keadaan politik belakangan yang relatif tenang. Ia pun membenarkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara hari kemarin, namun ia tak menjelaskan berapa lama pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Presiden Joko Widodo juga mengaku tidak mengurus soal duet Anies dan juga Caimin. Menurutnya hal ini tidak berkaitan soal dirinya sebagai presiden. Namun ia menegaskan permasalahan tersebut menjadi ketentuan Ketua Umum Partai Politik. Diketahui sebelumnya anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan sempat mengaku mendengar rumor bahwa bakal calon presiden atau baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan, diizinkan untuk maju ke pemilihan presiden bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bakal calon wakil presiden atau bacawa pres. Informasi itu didapatkannya setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Udah ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Ini ya pertemuan biasa. Iya memang pertemuan biasa. Apakah menyinggung mengenai Pak Anies dengan Pak Ibu? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Pak, tanggapan terkait koalisi yang pecah, Pak? Urusannya ketua partai, urusannya partai. Bukan urusannya presiden. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Gubernur sudah ditetapkan Pak. Udah ya. Terima kasih Bapak. Kemarin dengan Pak Surya Paloh Pak. Terima kasih Pak. Ini ya pertemuan biasa.
Iya, memang bertemu, pertemuan biasa. Apakah menyinggung mengenai Pak Anies dengan Pak Ibu? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Pak, tanggapan terkait koalisi yang pecah, Pak? Urusannya ketua partai, urusannya partai, bukan urusannya presiden. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Gubernur. Saudara Sekretaris Majelis Tinggi Partai atau MTP Demokrat Andi Malarangeng juga mengkritik langkah Partai Nasdem dan juga Anies Baswedan yang memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin untuk maju dalam pencapresan bersama Anies. Menurutnya langkah Nasdem dan Anies Baswedan tidak etika. Ia menyebut bahwa Nasdem mengutus perwakilannya untuk mengabarkan soal Anies Caimin pada pukul 2 dini hari. Hal ini menurutnya sangat melukai hati Partai Demokrat. Andi Malarangeng juga mengungkapkan bahwa tak ada sedikit pun komunikasi yang disampaikan sebelum akhirnya Anies Baswedan dan Nasdem pergi bersama dengan Caimin. Andi menilai tak ada lagi pemakluman yang bisa diambil oleh Partai Demokrat untuk sikap Anies Baswedan dan Partai Nasdem. Ia juga masih mau mengungkap kemana arah Partai Demokrat nantinya berlabuh seusai bisa lepas dari koalisi perubahan. Artinya berarti masih ada kans untuk komunikasi kembali dengan Demokrat, dengan Nasdem dan juga PKS karena memang dari Demokrat. Itu kan Mas sudah tegas begitu ya Pak. Ya kalau tanya ke dari Demokrat ya enggak lagi. Masa kita mau bersama dengan orang yang mengkhianati. Berarti benar-benar akan hengkang dari koalisi perubahan begitu Pak. Kalau tanya partai, tapi kan harus diputuskan dulu di majelis tinggi partai. Di dalam majelis tinggi ada anggota-anggota juga dan sebagainya, dan kemudian kita diputuskan dengan baik. Setelah kemudian kalau sudah ada keputusan, baru kemudian resmilah kita Partai Demokrat tidak lagi bersama dengan koalisi perubahan dan persatuan, karena memang sudah ditinggal secara otomatis, karena ya sudah bubar secara otomatis. Tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh ya kemana dan sebagainya, tentu harus kita putuskan dulu secara resmi pula oleh majelis tinggi partai bahwa bagaimana posisi Partai Demokrat ini, kan begitu. Kalau kader-kader ditanya di mana-mana di Indonesia kan gitu. Ya orang ini belum jadi presiden sudah meninggal kawan lama yang sudah lama bersama-sama, sudah dilamar, lalu kemudian bahkan sudah menentukan tanggal harinya kapan ini dideklarasikan bersama. Tiba-tiba diam-diam kemudian kawin dengan orang lain. Kira-kira begitu, masa kita masih mau berjalan bersama dengan orang-orang semacam itu. Tapi kan kita harus memutuskan dulu dengan proper melalui majelis tinggi partai. Setelah itu kemudian setelah diputuskan dengan oleh majelis tinggi partai, kalau misalnya diputuskan kita tidak lagi bersama-sama, itu sudah bubar pada dasarnya ya, maka sahlah Partai Demokrat untuk melangkah mencari kawan-kawan koalisi baru yang dalam Pilpres 2024 nanti. Kalau pilek kan tersendiri ini adalah konteks Pilpres 2024. Jadi, tapi kalau kami Demokrat satu-satu dengan etika yang baik. Kalau sudah menyatakan waktu itu dinyatakan majelis tinggi kita berkoalisi dan kemudian piagam kesepakatan itu ditandatangani oleh ketum, tentu saja untuk mengakhirinya harus ada prosedur yang benar pula. Tapi kan artinya sudah ada komunikasi dengan PDIP kemarin Pak. Oh itu kan dulu, kan itu komunikasi yang dulu. Apa sudah ada komunikasi dengan PDIP? Kita sekarang komunikasi itu kan kita tunggu sampai selesai rapat majelis tinggi Partai Demokrat, kan begitu. Nah setelah itu baru kemudian kita membuka komunikasi kan. Tapi intinya itu dulu. Jadi politik juga ada etikanya. Tidak bisa begitu saya tiba-tiba diam-diam ketemu lalu kemudian menyatakan pergi sama orang lain, lalu kemudian menyampaikan secara langsung pun tidak. Mengutus orang tengah malam, sekitar jam 2 malam mengutus untuk memberitahukan bahwa sudah bersama Caimin. Tidak begitu. Saya rasa politik juga ada etikanya. Ya, kami Partai Demokrat menegakkan etika itu juga dengan proper pula dengan rapat di majelis tinggi Partai Demokrat. Pak, tapi kalau misalnya berlabuh ke yang lain, walaupun Bapak bilang belum menunggu hasil majelis tinggi ini. Nah, misal dengan pasangan yang lain begitu, apakah tetap mengajukan nama Pak Ahy sebagai calon wakil presiden? Ini satu-satu dulu. Ini kita rapat MTP dulu, memutuskan posisi Partai Demokrat di dalam
koalisi perubahan persatuan ini. Kalau itu sudah selesai, diputuskan, selesailah sudah kita, maka sahlah Partai Demokrat melangkah untuk membuka komunikasi dengan pihak-pihak lain dalam rangka koalisi Pilpres 2024. Tapi satu-satu dulu. Nah, setelah itu kemudian kemana arahnya nanti? Kita lihat kamu di mana komunikasi yang berjalan nanti. Oh iya, kita lihat aja. Mas Ahaye itu ketua umum sebagai wakil ketua Majelis Tinggi. Akan hadir? Oh, akan hadir. Akan hadir langsung atau virtual, Pak? Hadir dong. Hadir. Wakil ketua Majelis Tinggi, rapat Majelis Tinggi. Saya sekretarisnya. Jadi mesti hadir. Nanti keputusan Majelis Tinggi akan disampaikan oleh ketua Majelis Tinggi sendiri, yaitu Pak SBY, atau gimana Pak? Nah, kita lihatlah. Nanti kan ada di sini kita semua. Pak, sejauh ini PKS masih menyatakan masih mendukung Anies Baswedan, masih tegak lurus, itu gimana? Kalau urusan partai lain, PKS misalnya tentu saja harus bertanya sama mereka, itu keputusan dari mereka. Walaupun kami juga tahu PKS juga tidak diberitahu sebenarnya, karena mereka juga kagetnya sama dengan kita. Jadi, tapi keputusan PKS tentu saja diputuskan oleh PKS. Kami tidak mencampur itu. Mau tetap bersama-sama di sana atau mau bagaimana. Tapi kami akan berkomunikasi juga dengan PKS nanti. Komunikasi bentuknya berarti ajakan. Kita akan berkomunikasi dulu. Nanti kami akan menyampaikan, kan setelah rapat Majelis Tinggi ini kan kami yang menyampaikan sama rekan koalisi kita yang dulu, yaitu PKS, bahwa kami sudah memutuskan begini melalui rapat Majelis Tinggi. PKS bagaimana? Kan kita mau dengar juga. Katanya juga dalam waktu dekat mereka juga Majelis Syuro PKS juga akan bersidang, sehingga kemudian memutuskan ya, itu adalah domain PKS. Kami tidak mencampur. Cuma kami juga ingin paling berkomunikasi, menyampaikan ini posisi kami sekarang. Kalau PKS mau bersama-sama, alhamdulillah. Kalau tidak, kita juga hormati. Mas, ini kan Tanya langsung supaya kita dekat. Awalnya kan cuma dari utusan, tapi sebelum kami membuat rilis kan kami berusaha bertemu dengan Mas Anies, tapi katanya delay di Surabaya. Akhirnya dengan telepon kemudian ditanya, apa benar sudah pilihannya wakil presiden, cawapresnya adalah Mas Caimin? Dijawab oleh beliau, benar, ya sudah. selesai kan? Sebelum itu tidak pernah ada pembahasan sama sekali soal Nggak pernah. Bagi kami itu pembentukan koalisi baru, bukan perluasan dari koalisi perubahan dan persatuan. Itu pembentukan koalisi baru antara Nasdem dan PKB. Ya nggak apa-apa, itu hak mereka. Tapi menurut kami mestinya ada etika politik yang diikuti, disampaikan kepada kami dengan baik. Kan datang kita berkumpul bersama-sama, ada tim 8 berhari-hari, berbulan-bulan sejak tahun lalu. Tiba-tiba 1-2 kali ketemu, tiba-tiba mereka sudah membentuk koalisi baru, diam-diam lagi kan. Nah, itu bagi kami tidak bisa diterima. Bagi kami belum jadi presiden saja sudah meninggalkan kawan lama yang sudah lama-lama bersama-sama, tiba-tiba ketemu orang lain, diam-diam membentuk koalisi baru. Nah, otomatis bagi kami kalau itu koalisi perubahan dan persatuan pada dasarnya sudah bubar. Tapi tetap kami harus putuskan melalui rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat. Apa Mas melihat ini sebagai upaya penjagalan Mas Ahaye agar tidak menjadi wapres? Sudahlah, bagi kami ini juga yang mudah-mudahan ini juga adalah jalan yang diberikan oleh Allah untuk mencari jalan lebih baik, ya, untuk mencari teman koalisi yang lebih baik. Siapa Pak? Kita lihat, nanti kita lihat nanti. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga melemparkan kelakar soal dirinya yang disebut enggan menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat, yang menegaskan partainya selalu berkomunikasi dengan kedua partai koalisinya, baik dengan Partai Demokrat maupun Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Surya Paloh menegaskan dalam waktu dekat belum ada rencana melakukan pertemuan dengan Partai Demokrat. Pasalnya Surya Paloh belum mendapatkan konfirmasi terkait kabar Partai Demokrat kecewa karena cawapres yang mendampingi Anies Baswedan bukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tak ada lagi alasan untuk Partai Demokrat kembali berjalan dengan Nasdem dan Anies di Pilpres 2024. Herzaki juga menuturkan sampai saat ini Demokrat tak pernah menyatakan keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan, namun pihaknya akan segera mencabut mandat dalam persetujuan yang sudah dibuat. Langkah ini nantinya akan diputuskan dalam rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat yang saat ini diselenggarakan.
belum tas menurutnya ya. Pak, Demokrat merasa dihianati, gimana Pak tanggapannya? Saya minta pendapat kalian. Tapi sejauhnya sudah ada komunikasi kan? Ya, pendapat kalian sebagai pers apa? Artinya saya jelaskan dulu, pasti kita dalam suasana ya, itu buat saya. Apakah itu karena perasaan empati, apakah juga karena perasaan prihatin? Saya pasti tidak bergembira menerima kabar seperti itu. Kenapa? Karena harapan kita semua bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Kita sikap Nasdem. Itu ya kalau soal masalah. Berarti Nasdem berharap Demokrat itu nggak hengkang dari koalisi, Pak? Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormati oleh Nasdem. Itu sikap yang paling mendasar. Pak, terkait nasib koalisi saat ini seperti apa? Sampai hari ini koalisi masih ada, Bang? Ya, besok pagi masih ada atau setengah ada kita belum tahu juga. Sejauhnya komunikasi dengan PKS itu? Hah? Bagaimana? Komunikasi PKS dengan Demokrat bagaimana? Setelah rilis video, Memang selama ini berjalan seperti itu. Tidak langsung saya yang berkomunikasi. Ada tim yang terrepresentasikan dari masing-masing representasi partai dan dari representasi daripada sekaligus para ketua umum. Jadi kedua ada satu. Pak, di istana Bapak ketemu Pak Jokowi ngobrolin apa Pak? Kapan itu? Tadi hari tadi katanya di sore Pak. Sore tadi. Ngobrol poros 2024 Pak? Ada. Apa aja Pak? Bagaimana suasana keadaan politik? Kita bersyukur. Suasana tenang. Hah? Bermacam-macam soal. Kita bahas bersama dalam suasana. Kita udah berapa waktu nggak ketemu ya. Suasana yang hangat. Ya, itu saya serahkan kepada tentu pembahasan dari kawan-kawan atau teman-temannya. Apakah itu dilakukan, kalau dilakukan di mana, progres ini akan berjalan cukup cepat. Kita lihat perkembangan besok. Besok Pak, pemakamannya akan dilakukan hari Sabtu di Surabaya. Deklarasi ada saya dengar seperti itu, tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali baru mungkin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan. Mungkin ada. Pak Surya, ini kan respon Demokrat kan tidak. Ini kan bukan orang lama, puluhan tahun yang lalu saya anggap adik saya. Caimin juga pernah di sini, di kantor ini. Pak Surya, ini. Jadi, jangan salah, dia punya latar belakang yang sama, komunitas pers ya. Pak Surya. Sama dengan Bambang Susatyo, ingat itu, atau Gus Ipul. Pak Surya, ini kan responnya Demokrat nih cukup keras ya, mengatakan pengkhianat. Nah, misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari koalisi perubahan, tanggapannya bagaimana? Apalagi kalian lihat, kira-kira model saya ini kira-kira ada apakah sebagai pengkhianat atau tidak, ini saja. Tapi saya hormati. Tapi benar Pak, seperti apa yang dibilang oleh Demokrat, tidak ada komunikasi antara dipaksa untuk pengkhianat, apakah pasti gitu saja Pak? Saya kurang paham ini bagi kakak, bagi saya. Kalian lihat suasana saya, kalian ada, saya menghindar dari kalian atau tidak? Udah, secara psikologis saja. Apalagi pada kawan-kawan koalisi. Tetapi masalahnya, mudah-mudahan kita nggak tahu apakah ini keputusan resmi, apakah ini keputusan barangkali pribadi, terwakili, kita belum tahu. Tapi apapun itu, keputusan bisa kembali. Kalau saya nggak ada. Tidak berusaha menjalin komunikasi lagi Pak dengan Demokrat atas kunjungan komunikasi tetap harus bisa. Kalau
kalaupun nggak di dunia, di akhirat. Pak Surya, ini nggak di 2024 tanpa Demokrat. Pak Surya, ini kan ada wacana PKB merapat. Nah, Pak Surya sendiri melihat ini gimana? Apakah betul dengan bergabungnya PKB ini artinya menguatkan suara Mas Anies di Jateng dan juga Jatim? Harapan kita itu memang terjadi ya demikian. Mana ada harapan kita ke arah yang negatif? Harapan kita balik ke arah yang positif. Semua harapan kita ada hal-hal yang baik, bagus, yang positif. Tapi memang ini sendiri dipersiapkan untuk jadi cawapresnya Anies ya Pak? Saya jujur menyatakan nggak pernah dipersiapkan. Ini jawaban spontan seperti ini supaya kalian nilai ada kejujuran atau tidak. Nggak ada. Pak Surya, berarti ini koalisi perubahan apakah nggak ada arahan. Sampaikan salam-salam pada teman-teman kan ada. Pak Surya, apakah koalisi perubahan ini nantinya ke depannya akan bubar dan Pak Surya memilih untuk masuk dengan PKB saja? Insya Allah apa yang terbaik. Kenapa kita harus paksakan juga kalau memang dia bisa bertahan baik, bagus, berkembang, syukur-syukur apa yang direncanakan bisa tercapai. Itu kan satu ridhonya. Bagus. Pak, mengingat PKB juga di dalam koalisi pemerintahan, apakah masih tetap menginginkan perubahan, Pak? Atau perubahan itu apa? Ada di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Esensinya perubahan. Bagaimana kita katakan mendikotomikan seakan-akan hak perubahan adalah hak mereka yang di luar pemerintah. Udah cilaka cara berpikir kita seperti ini. Perubahan itu harus dijalankan, suka atau tidak suka, bagi siapa. Yang suka dia akan melakukan perubahan itu dengan kesadaran. Yang tidak suka dia sudah tidak berubah. Apa terjadi perubahan tanpa dia paham. Perubahan itu terjadi juga sekarang. Ya proses pendidikan politik esensinya harus tetap berjalan di negeri ini. Tapi saya selalu di dalam suasana kita menghadapi kompetisi. Dan selalu kita harus menjaga sebetulnya suasananya seoptimal mungkin, harapan saya harmoni. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara soal pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Negara sebelum muncul adanya geger terkait duet Anies Baswedan dan juga Caimin. Presiden Joko Widodo sendiri menegaskan tidak membahas tentang duet Anies Caimin saat bertemu dengan Surya Paloh di Istana Negara. Ia menuturkan pertemuan antara dirinya dan Surya Paloh hanya pertemuan biasa saja. Ia pun menyebut tak ada sama sekali obrolan soal peluang duet Anies dengan Caimin. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga merespon pertanyaan wartawan seputar kabar perpecahan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memang menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Saudara, untuk membicarakan keadaan politik belakangan yang relatif tenang. Ia pun membenarkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara hari kemarin, namun ia tak menjelaskan berapa lama pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Presiden Joko Widodo juga mengaku tidak mengurus soal duet Anies dan juga Caimin. Menurutnya hal ini tidak berkaitan soal dirinya sebagai presiden. Namun ia menegaskan permasalahan tersebut menjadi ketentuan Ketua Umum Partai Politik. Diketahui sebelumnya, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan, sempat mengaku mendengar rumor bahwa bakal calon presiden atau baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan, diizinkan untuk maju ke pemilihan presiden bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai bakal calon wakil presiden atau bacawa pres. Informasi itu didapatkannya setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Udah ya. Terima kasih Bapak. Pertemuan kemarin dengan Pak Surya Paloh Terima kasih Pak. Ini ya pertemuan biasa. Iya memang pertemuan biasa. Apakah menyinggung mengenai Pak Anies dan Pak Ibu? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Pak, tanggapan terkait koalisi yang pecah, Pak? Urusannya ketua partai, urusannya partai. Bukan urusannya presiden. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Gubernur sudah ditetapkan Pak. Udah ya. Terima kasih Bapak.
Pertemuan kemarin dengan Pak Surya Paloh tetap Ini ya pertemuan biasa. Iya memang pertemuan biasa. Apakah menyinggung mengenai Pak Anies dan Pak Ibu? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Pak, tanggapan terkait koalisi yang pecah, Pak? Urusannya ketua partai, urusannya partai, bukan urusannya presiden. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Saudara Sekretaris Majelis Tinggi Partai atau MTP Demokrat Andi Malarangeng juga mengkritik langkah Partai Nasdem dan juga Anies Baswedan yang memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin untuk maju dalam pencapresan bersama Anies. Menurutnya langkah Nasdem dan Anies Baswedan tidak beretika. Ia menyebut bahwa Nasdem mengutus perwakilannya untuk mengabarkan soal Anies Caimin pada pukul 2 dini hari. Hal ini menurutnya sangat melukai hati Partai Demokrat. Andi Malarangeng juga mengungkapkan bahwa tak ada sedikit pun komunikasi yang disampaikan sebelum akhirnya Anies Baswedan dan Nasdem pergi bersama dengan Caimin. Andi menilai tak ada lagi pemakluman yang bisa diambil oleh Partai Demokrat untuk sikap Anies Baswedan dan Partai Nasdem. Ia juga masih mau mengungkap kemana arah Partai Demokrat nantinya berlabuh seusai bisa lepas dari koalisi perubahan. Artinya berarti masih ada kans untuk komunikasi kembali dengan Demokrat, dengan Nasdem dan juga PKS karena memang dari Demokrat itu kan membahas sudah tegas begitu ya Pak ya, pernyataan kalau tanya ke dari Demokrat ya enggak lagi, masa kita mau bersama dengan orang yang mengkhianati. Berarti benar-benar akan hengkang dari koalisi perubahan begitu Pak? Kalau tanya partai, tapi kan harus diputuskan dulu di majelis tinggi partai. Di dalam majelis tinggi kan ada anggota-anggota juga dan sebagainya, dan kemudian kita diputuskan dengan baik. Setelah kemudian kalau sudah ada keputusan, baru kemudian resmilah kita Partai Demokrat tidak lagi bersama dengan koalisi perubahan dan persatuan, karena memang sudah ditinggal secara otomatis, sebenarnya sudah bubar secara otomatis. Tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh ya kemana dan sebagainya, tentu harus kita putuskan dulu secara resmi pula oleh majelis tinggi partai bahwa bagaimana posisi Partai Demokrat ini, kan begitu. Kalau kader-kader ditanya di mana-mana di Indonesia kan gitu. Ya orang ini belum jadi presiden sudah meninggal kawan lama yang sudah lama bersama-sama, sudah dilamar, lalu kemudian bahkan sedang menentukan tanggal harinya kapan ini dideklarasikan bersama. Tiba-tiba diam-diam kemudian kawin dengan orang lain. Kira-kira begitu, masa kita masih mau berjalan bersama dengan orang-orang semacam itu. Tapi kan kita harus memutuskan dulu dengan proper melalui majelis tinggi partai. Setelah itu kemudian setelah diputuskan dengan oleh majelis tinggi partai, kalau misalnya diputuskan kita tidak lagi bersama-sama, itu sudah bubar pada dasarnya ya, maka sahlah Partai Demokrat untuk melangkah mencari kawan-kawan koalisi baru yang dalam Pilpres 2024 nanti. Kalau pilek kan tersendiri, ini adalah konteks Pilpres 2024. Jadi, tapi kalau kami Demokrat satu-satu dengan etika yang baik. Kalau sudah menyatakan waktu itu dinyatakan majelis tinggi kita berkoalisi dan kemudian piagam kesepakatan itu ditandatangani oleh ketum, tentu saja untuk mengakhirinya harus ada prosedur yang benar pula. Tapi kan artinya sudah ada komunikasi dengan PDIP kemarin Pak. Oh itu kan dulu, kan itu komunikasi yang dulu. Apa sudah ada komunikasi dengan PDIP? Kita sekarang komunikasi itu kan kita tunggu sampai selesai rapat majelis tinggi Partai Demokrat, kan begitu. Nah setelah itu baru kemudian kita membuka komunikasi kan. Tapi intinya itu dulu. Jadi politik juga ada etikanya. Tidak bisa begitu saya tiba-tiba diam-diam ketemu lalu kemudian menyatakan pergi sama orang lain, lalu kemudian menyampaikan secara langsung pun tidak. Mengutus orang tengah malam, sekitar jam 2 malam mengutus untuk memberitahukan bahwa sudah bersama Caimin. Tidak begitu. Saya rasa politik juga ada etikanya. Ya, kami Partai Demokrat menegakkan etika itu juga dengan proper pula dengan rapat di majelis tinggi Partai Demokrat. Pak, tapi kalau misalnya berlabuh ke yang lain, walaupun Bapak bilang belum menunggu hasil majelis tinggi ini. Nah, misal
dengan pasangan yang lain begitu, apakah tetap mengajukan nama Pak Ahy sebagai calon wakil presiden? Ini satu-satu dulu. Ini kita rapat MTP dulu, memutuskan posisi Partai Demokrat di dalam koalisi perubahan persatuan ini. Kalau itu sudah selesai, diputuskan, selesailah sudah kita, maka sahlah Partai Demokrat melangkah untuk membuka komunikasi dengan pihak-pihak lain dalam rangka koalisi Pilpres 2024. Tapi satu-satu dulu. Nah, setelah itu kemudian kemana arahnya nanti ya, kita lihat bagaimana komunikasi yang berjalan nanti. Oh iya, tentu saja. Mas Ahy itu ketua umum sebagai wakil ketua Majelis Tinggi. Akan hadir? Oh, akan hadir. Akan hadir langsung atau virtual, Pak? Hadir. Wakil ketua Majelis Tinggi, rapat Majelis Tinggi. Saya sekretarisnya, jadi mesti hadir. Nanti keputusan Majelis Tinggi akan disampaikan oleh ketua Majelis Tinggi sendiri, yaitu Pak SBY, atau gimana Pak? Nah, kita lihatlah. Nanti kan ada di sini kita semua. Pak, sejauh ini PKS masih menyatakan masih mendukung Anies Baswedan, masih tegak lurus, itu gimana? Kalau urusan partai lain, PKS, misalnya tentu saja harus ditanya sama mereka, itu keputusan dari mereka. Walaupun kami juga tahu, PKS juga tidak diberitahu sebenarnya, karena mereka juga kagetnya sama dengan kita. Jadi, tapi keputusan PKS tentu saja diputuskan oleh PKS. Kami tidak mencampur itu. Mau tetap bersama-sama di sana atau mau bagaimana. Tapi kami akan berkomunikasi juga dengan PKS nanti. Komunikasi bentuknya berarti ajakan. Kita akan berkomunikasi dulu. Nanti kami akan menyampaikan, kan setelah rapat Majelis Tinggi ini kan kami yang menyampaikan sama rekan koalisi kita yang dulu, yaitu PKS, bahwa kami sudah memutuskan begini melalui rapat Majelis Tinggi. PKS bagaimana? Kan kita mau dengar juga. Katanya juga dalam waktu dekat mereka juga, Majelis Syuro PKS juga akan bersidang, sehingga kemudian memutuskan itu adalah domain PKS. Kami tidak mencampur. Cuma kami juga ingin paling berkomunikasi, menyampaikan ini posisi kami sekarang. Kalau PKS mau bersama-sama, alhamdulillah. Kalau tidak, kita juga hormati. Mas, ini kan Tanya langsung supaya kita dekatkan. Awalnya kan cuma dari utusan, tapi sebelum kami membuat rilis kan kami berusaha bertemu dengan Mas Anies, tapi katanya delay di Surabaya. Akhirnya dengan telepon kemudian ditanya, apa benar sudah pilihannya wakil presiden, cawapresnya adalah Mas Caimin? Dijawab oleh beliau, benar, ya sudah. selesai kan? Sebelum itu tidak pernah ada pembahasan sama sekali soal Enggak pernah. Bagi kami itu pembentukan koalisi baru, bukan perluasan dari koalisi perubahan dan persatuan. Itu pembentukan koalisi baru antara Nasdem dan PKB. Ya nggak apa-apa, itu hak mereka. Tapi menurut kami mestinya ada etika politik yang diikuti, disampaikan kepada kami dengan baik. Kan datang kita berkumpul bersama-sama, yang kumpul bersama-sama, ada tim 8 berhari-hari, berbulan-bulan sejak tahun lalu. Tiba-tiba 1-2 kali ketemu, tiba-tiba mereka sudah membentuk koalisi baru, diam-diam lagi kan. Nah, itu bagi kami tidak bisa diterima. Bagi kami belum jadi presiden saja sudah meninggalkan kawan lama yang sudah lama-lama bersama-sama, tiba-tiba ketemu orang lain, diam-diam membentuk koalisi baru. Nah, otomatis bagi kami kalau itu koalisi perubahan dan persatuan pada dasarnya sudah bubar. Tapi tetap kami harus putuskan melalui rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat. Apa Mas melihat ini sebagai upaya penjagalan Mas AHY agar tidak menjadi wapres? Sudahlah, bagi kami ini juga yang mudah-mudahan ini juga adalah jalan yang diberikan oleh Allah untuk mencari jalan lebih baik, ya, untuk mencari teman koalisi yang lebih baik. Siapa Pak? Kita lihat, nanti kita lihat nanti. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga melemparkan kelakar soal dirinya yang disebut enggan menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat, yang menegaskan partainya selalu berkomunikasi dengan kedua partai koalisinya, baik dengan Partai Demokrat maupun Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Surya Paloh menegaskan dalam waktu dekat belum ada rencana melakukan pertemuan dengan Partai Demokrat. Pasalnya Surya Paloh belum mendapatkan konfirmasi terkait kabar Partai Demokrat kecewa karena cawapres yang mendampingi Anies Baswedan bukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tak ada lagi
Alasan untuk Partai Demokrat kembali berjalan dengan Nasdem dan Anies di Pilpres 2024, Herzaki juga menuturkan sampai saat ini Demokrat tak pernah menyatakan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, namun pihaknya akan segera mencabut mandat dalam persetujuan yang sudah dibuat. Langkah ini nantinya akan diputuskan dalam rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat yang saat ini diselenggarakan. Ya. Pak, Demokrat merasa dihianati, gimana Pak tanggapannya? Saya pendapat kalian. Tapi sejauhnya sudah ada komunikasi kan? Ya, pendapat kalian sebagai pers apa ini? Artinya saya menjelaskan dulu, pasti kita dalam suasana ya, itu saya. Apakah itu karena perasaan empati, apakah juga karena perasaan prihatin? Saya pasti tidak bergembira menerima kabar seperti itu. Kenapa? Karena harapan kita semua bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Kita sikap Nasdem. Itu ya kalau soal masalah. Berarti Nasdem berharap Demokrat itu nggak hengkang dari koalisi? Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormati oleh Nasdem. Itu sikap yang paling mendasar. Pak, terkait nasib koalisi saat ini seperti apa? Sampai hari ini koalisi masih ada, Bang? Ya, besok pagi masih ada atau setengah ada kita belum tahu juga. Hah? Bagaimana? Komunikasi terkait dengan Demokrat bagaimana? Memang selama ini berjalan seperti itu. Tidak langsung saya yang berkomunikasi, ada tim yang terrepresentasikan dari masing-masing representasi partai dan dari representasi daripada sekaligus para ketua umum. Jadi kedua ada satu. Pak, di istana Bapak ketemu Pak Jokowi ngobrolin apa Pak? Kapan itu? Tadi katanya di sore Pak, sore tadi. Ngobrol poros 2024 Pak? Ada. Apa aja Pak? Bagaimana suasana keadaan politik? Kita bersyukur. Suasana tenang. Hah? Bermacam-macam soal. Kita bahas bersama dalam suasana. Kita sudah beberapa waktu tidak ketemu ya. Suasana yang hangat. Ya, itu saya serahkan kepada tentu pembahasan dari kawan-kawan teman-temannya. Apakah itu dilakukan, kalau mau dilakukan di mana, progres ini akan berjalan cepat. Kita lihat perkembangan besok. Besok Pak, pemakamannya akan dilakukan hari Sabtu di Surabaya. Deklarasi ada saya dengar seperti itu, tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali baru ingin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan. Nah, Pak Surya, ini kan respon Demokrat kan tidak. Ini kan bukan orang lama, puluhan tahun yang lalu saya anggap adik saya. Caimin juga pernah di sini di kantor ini. Pak Surya, ini. Jadi jangan salah, dia punya latar belakang yang sama, komunitas pers ya. Pak Surya. Sama dengan Bambang Susatyo. Ingat itu, atau Gus Ipul. Pak Surya, ini kan responnya Demokrat nih cukup keras ya, mengatakan pengkhianatan. Misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari koalisi perubahan. Tanggapannya bagaimana? Apalagi kalian lihat, kira-kira model saya ini kira-kira ada apakah sebagai pengkhianat atau tidak? Ini aja. Tapi saya hormati. Tapi benar Pak, seperti apa yang dibilang oleh Demokrat, tidak ada komunikasi antara dipaksa untuk gitu saja Pak. Saya kurang paham ini bagi kakak, bagi saya. Kalian lihat suasana saya, kalian ada, saya menghindar dari kalian atau tidak? Udah, secara psikologis saja.
maju pada kawan-kawan koalisi. Tetapi masalahnya, mudah-mudahan kita nggak tahu apakah ini keputusan resmi, apakah ini keputusan barangkali pribadi, perwakilan, kita belum tahu. Tapi apapun itu, keputusan itu sama. Kalau saya nggak ada. Tidak berusaha menjalin komunikasi lagi Pak dengan Demokrat atas kunjungan Komunikasi tetap harus bisa. Kalaupun nggak di dunia, di akhirat. Pak Surya, ini nggak berangkat di 2024 tanpa Demokrat. Pak Surya, ini kan ada wacana PKB merapat. Nah, Pak Surya sendiri melihat ini gimana? Apakah betul dengan bergabungnya PKB ini artinya menguatkan suara Mas Anies di Jateng dan juga Jatim? Harapan kita kalau itu memang terjadi ya demikian pasti. Mana ada harapan kita ke arah yang negatif? Harapan kita pasti ke arah yang positif. Semua harapan kita ada hal-hal yang baik, bagus, yang positif. Tapi memang Cak Imin sendiri dipersiapkan untuk jadi cawapresnya Anies ya Pak? Saya jujur nyatakan nggak pernah dipersiapkan. Ini jawaban spontan seperti ini supaya kalian nilai ada kejujuran atau tidak. Nggak ada. Pak Surya berarti ini koalisi perubahan apakah nggak ada arahan. Tapi sampaikan salam-salam pada teman-teman kan ada. Pak Surya, berarti apakah koalisi perubahan ini nantinya ke depannya akan bubar dan Pak Surya memilih untuk masuk dengan PKB saja? Insya Allah apa yang terbaik. Kenapa kita harus paksakan juga kalau memang dia bisa bertahan baik, bagus, berkembang, syukur-syukur apa yang direncanakan bisa tercapai. Itu kan satu ridhonya. Bagus. Pak, mengingat PKB juga di dalam koalisi pemerintahan, apakah masih tetap menginginkan perubahan, Pak? Atau perubahan itu apa? Ada di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Esensinya perubahan. Bagaimana kita katakan mendikotomikan seakan-akan hak perubahan adalah hak mereka yang di luar pemerintah. Itu udah cilaka cara berpikir kita seperti ini. Perubahan itu harus dijalankan, suka atau tidak suka, bagi siapa. Yang suka dia akan melakukan perubahan itu dengan kesadaran. Yang tidak suka dia sudah tidak berubah. Apa terjadi perubahan tanpa dia paham. Perubahan itu terjadi juga sekarang. Ya proses pendidikan politik esensinya harus tetap berjalan di negeri ini. Tapi saya selalu di dalam suasana kita menghadapi kompetisi. Dan selalu kita harus menjaga sebetulnya suasananya seoptimal mungkin harapan saya harmoni. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara soal pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Negara sebelum muncul adanya geger terkait duet Anies Baswedan dan juga Caimin. Presiden Joko Widodo sendiri menegaskan tidak membahas tentang duet Anies Caimin saat bertemu dengan Surya Paloh di Istana Negara. Ia menuturkan pertemuan antara dirinya dan Surya Paloh hanya pertemuan biasa saja. Ia pun menyebut tak ada sama sekali obrolan soal peluang duet Anies dengan Caimin. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga merespon pertanyaan wartawan seputar kabar perpecahan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memang menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Saudara, untuk membicarakan keadaan politik belakangan yang relatif tenang. Ia pun membenarkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara hari kemarin, namun ia tak menjelaskan berapa lama pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Presiden Joko Widodo juga mengaku tidak mengurus soal duet Anies dan juga Caimin. Menurutnya hal ini tidak berkaitan soal dirinya sebagai presiden. Namun ia menegaskan permasalahan tersebut menjadi ketentuan Ketua Umum Partai Politik. Diketahui sebelumnya anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan sempat mengaku mendengar rumor bahwa bakal calon presiden atau baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan, diizinkan untuk maju ke pemilihan presiden bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bakal calon wakil presiden atau bacawa pres. Informasi itu didapatkannya setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta.
Udah ya. Terima kasih Bapak. Pertemuan kemarin dengan Pak Surya Paloh Terima kasih Pak. Ini ya pertemuan biasa, Iya memang pertemuan biasa. Apakah menyinggung mengenai Pak Anies dan Pak Ibu? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Pak, tanggapan terkait koalisi yang pecah, Pak? Urusannya ketua partai, urusannya partai, bukan urusannya presiden. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Gubernur sudah ditetapkan Pak. Udah ya. Terima kasih Bapak. Pertemuan kemarin dengan Pak Surya Paloh Terima kasih Pak. Ini ya pertemuan biasa. Iya memang pertemuan biasa. Apakah menyinggung mengenai Pak Anies dan Pak Ibu? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Pak, tanggapan terkait koalisi yang pecah, Pak? Urusannya ketua partai, urusannya partai, bukan urusannya presiden. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Saudara Sekretaris Majelis Tinggi Partai atau MTP Demokrat Andi Malarang yang juga mengkritik langkah Partai Nasdem dan juga Anies Baswedan yang memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin untuk maju dalam pencapresan bersama Anies. Menurutnya langkah Nasdem dan Anies Baswedan tidak beretika. Ia menyebut bahwa Nasdem mengutus perwakilannya untuk mengabarkan soal Anies Caimin pada pukul 2 dini hari. Hal ini menurutnya sangat melukai hati Partai Demokrat. Andi Malarang yang juga mengungkapkan bahwa tak ada sedikit pun komunikasi yang disampaikan sebelum akhirnya Anies Baswedan dan Nasdem pergi bersama dengan Caimin. Andi menilai tak ada lagi pemakluman yang bisa diambil oleh Partai Demokrat untuk sikap Anies Baswedan dan Partai Nasdem. Ia juga masih mau mengungkap kemana arah Partai Demokrat nantinya berlabuh seusai bisa lepas dari koalisi perubahan. Artinya berarti masih ada kans untuk komunikasi kembali dengan Demokrat, dengan Nasdem dan juga PKS karena memang dari Demokrat. Itu kan membahas sudah tegas begitu ya Pak Ya, yang kalau pernyataan kalau tanya ke dari Demokrat ya enggak lagi. Masa kita mau bersama dengan orang yang mengkhianati. berarti benar-benar akan hengkang dari koalisi perubahan begitu Pak. Kalau tanya partai, tapi kan harus diputuskan dulu di majelis tinggi partai. Di dalam majelis tinggi kan ada anggota-anggota juga dan sebagainya, dan kemudian kita diputuskan dengan baik. Setelah kemudian kalau sudah ada keputusan, baru kemudian resmilah kita Partai Demokrat tidak lagi bersama dengan koalisi perubahan dan persatuan, karena memang sudah ditinggal secara otomatis, sebenarnya sudah bubar secara otomatis. Tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh ya kemana dan sebagainya, tentu harus kita putuskan dulu secara resmi pula oleh majelis tinggi partai bahwa bagaimana posisi Partai Demokrat ini, kan begitu. Kalau kader-kader ditanya di mana-mana di Indonesia kan gitu. Ya orang ini belum jadi presiden sudah meninggal kawan lama yang sudah lama bersama-sama, sudah dilamar, lalu kemudian bahkan sudah menentukan tanggal harinya kapan ini dideklarasikan bersama. Tiba-tiba diam-diam kemudian kawin dengan orang lain. Kira-kira begitu, masa kita masih mau berjalan bersama dengan orang-orang semacam itu. Tapi kan kita harus memutuskan dulu dengan proper melalui majelis tinggi partai. Setelah itu kemudian setelah diputuskan dengan oleh majelis tinggi partai, kalau misalnya diputuskan kita tidak lagi bersama-sama, itu sudah bubar pada dasarnya ya, maka sahlah Partai Demokrat untuk melangkah mencari kawan-kawan koalisi baru yang dalam Pilpres 2024 nanti. Kalau pilek kan tersendiri, ini adalah konteks Pilpres 2024. Jadi, tapi kalau kami Demokrat satu-satu dengan etika yang baik. Kalau sudah menyatakan waktu itu dinyatakan majelis tinggi kita berkoalisi dan kemudian piagam kesepakatan itu ditandatangani oleh ketum, tentu saja untuk mengakhirinya harus ada prosedur yang benar pula. Tapi kan artinya sudah ada komunikasi dengan PDIP kemarin Pak. Oh itu kan dulu, kan itu komunikasi yang dulu. Apa sudah ada komunikasi dengan PDIP? Kita sekarang komunikasi itu kan kita tunggu sampai selesai rapat majelis tinggi Partai Demokrat, kan begitu. Nah setelah itu baru kemudian kita membuka komunikasi kan. Tapi intinya itu dulu. Jadi politik juga ada etikanya. Tidak bisa begitu saya tiba-tiba diam-diam ketemu lalu kemudian menyatakan pergi sama orang lain, lalu kemudian
menyampaikan secara langsung pun tidak. Mengutus orang tengah malam, sekitar jam 2 malam mengutus untuk memberitahukan bahwa sudah bersama Caimin. Tidak begitu. Saya rasa politik juga ada etikanya. Ya, kami Partai Demokrat menegakkan etika itu juga dengan proper pula dengan rapat di Majelis Tinggi Partai Demokrat. Pak, tapi kalau misalnya berlabuh ke yang lain, walaupun Bapak bilang belum menunggu hasil Majelis Tinggi ini. Nah, semisal dengan pasangan yang lain begitu, apakah tetap mengajukan nama Pak Ahy sebagai calon wakil presiden dulu? Satu-satu dulu. Ini kita rapat MTP dulu. Memutuskan posisi Partai Demokrat di dalam koalisi perubahan persatuan ini. Kalau itu sudah selesai, diputuskan, selesailah sudah kita, maka sahlah Partai Demokrat melangkah untuk membuka komunikasi dengan pihak-pihak lain dalam rangka koalisi Pilpres 2024. Tapi satu-satu dulu. Nah, setelah itu kemudian kemana arahnya nanti? Kita lihat bagaimana komunikasi yang berjalan nantinya. Oh iya, tentu saja. Mas Ahy itu ketua umum sebagai wakil ketua Majelis Tinggi. Akan hadir? Oh, akan hadir. Akan hadir langsung atau virtual, Pak? Hadir dong. Hadir. Wakil ketua Majelis Tinggi, rapat Majelis Tinggi. Saya sekretarisnya. Jadi mesti hadir. Nanti keputusan Majelis Tinggi akan disampaikan oleh ketua Majelis Tinggi sendiri, yaitu Pak SBY, atau gimana Pak? Nah, kita lihatlah. Nanti kan ada di sini kita semua. Pak, sejauh ini PKS masih menyatakan masih mendukung Anies Baswedan, masih tegak lurus, itu gimana? Kalau urusan partai lain, PKS, misalnya tentu saja harus bertanya sama mereka. Itu keputusan dari mereka. Walaupun kami juga tahu, PKS juga tidak diberitahu sebenarnya. Karena mereka juga kagetnya sama dengan kita. Jadi, tapi keputusan PKS tentu saja diputuskan oleh PKS. Kami tidak mencampur itu. Mau tetap bersama-sama di sana atau mau bagaimana. Tapi kami akan berkomunikasi juga dengan PKS nanti. Komunikasi bentuknya berarti ajakan. Kita akan berkomunikasi dulu. Nanti kami akan menyampaikan, kan setelah rapat Majelis Tinggi ini kan kami yang menyampaikan sama rekan koalisi kita yang dulu, yaitu PKS, bahwa kami sudah memutuskan begini melalui rapat Majelis Tinggi. PKS bagaimana? Kan kita mau dengar juga. Katanya juga dalam waktu dekat mereka juga Majelis Syuro PKS juga akan bersidang sehingga kemudian memutuskan ya, itu adalah domain PKS. Kami tidak mencampur. Cuma kami juga ingin paling berkomunikasi menyampaikan ini posisi kami sekarang. Kalau PKS mau bersama-sama, alhamdulillah. Kalau tidak kita juga hormati. Mas, ini kan tanya langsung supaya kita dekatkan. Awalnya kan cuma dari utusan. Tapi sebelum kami membuat rilis kan kami berusaha bertemu dengan Mas Anies, tapi katanya delay di Surabaya. Akhirnya dengan telepon kemudian ditanya, apa benar sudah pilihannya wakil presiden, cawapresnya adalah Mas Caimin? Dijawab oleh beliau, benar, ya sudah. selesai kan? Sebelum itu tidak pernah ada pembahasan sama sekali soal Enggak pernah. Bagi kami itu pembentukan koalisi baru, bukan perluasan dari koalisi perubahan dan persatuan. Itu pembentukan koalisi baru antara Nasdem dan PKB. Ya nggak apa-apa, itu hak mereka. Tapi menurut kami mestinya ada etika politik yang diikuti, disampaikan kepada kami dengan baik. Kan datang kita berkumpul bersama-sama, kumpul bersama-sama, ada tim 8 berhari-hari, berbulan-bulan sejak tahun lalu. Tiba-tiba 1-2 kali ketemu, tiba-tiba mereka sudah membentuk koalisi baru, diam-diam lagi kan. Nah itu bagi kami tidak bisa diterima. Bagi kami belum jadi presiden saja sudah meninggalkan kawan lama yang sudah lama-lama bersama-sama, tiba-tiba ketemu orang lain diam-diam membentuk koalisi baru. Nah, otomatis bagi kami kalau itu koalisi perubahan dan persatuan pada dasarnya sudah bubar. Tapi tetap kami harus putuskan melalui rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat. Apa Mas melihat ini sebagai upaya penjagalan Mas AHY agar tidak menjadi wakil? Sudahlah, bagi kami ini juga yang mudah-mudahan ini juga adalah jalan yang diberikan oleh Allah untuk mencari jalan lebih baik, ya, untuk mencari teman koalisi yang lebih baik. Siapa Pak? Kita lihat, nanti kita lihat nanti. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga melemparkan kelakar soal dirinya yang disebut enggan menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat, yang menegaskan partainya selalu berkomunikasi dengan kedua partai koalisinya, baik dengan Partai Demokrat maupun Partai Keadilan Sejahtera atau PKS.
Surya Paloh menegaskan dalam waktu dekat belum ada rencana melakukan pertemuan dengan Partai Demokrat. Pasalnya Surya Paloh belum mendapatkan konfirmasi terkait kabar Partai Demokrat kecewa karena cawapres yang mendampingi Anies Baswedan bukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tak ada lagi alasan untuk Partai Demokrat kembali berjalan dengan Nasdem dan Anies di Pilpres 2024. Herzaki juga menuturkan sampai saat ini Demokrat tak pernah menyatakan keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan, namun pihaknya akan segera mencabut mandat dalam persetujuan yang sudah dibuat. Langkah ini nantinya akan diputuskan dalam rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat yang saat ini diselenggarakan. Tas menurutnya ya. Pak, Demokrat merasa dihianati, gimana Pak tanggapannya? Saya minta pendapat kalian. Tapi sejauhnya sudah ada komunikasi kan? Ya, pendapat kalian sebagai pers apa ini? Artinya saya harus jelaskan dulu. Pasti kita dalam suasana ya. Tuh, saya. Apakah itu karena perasaan empati? Apakah juga karena perasaan prihatin? Saya pasti tidak bergembira menerima kabar seperti itu. Kenapa? Karena harapan kita semua bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Itu pasti sikap Nasdem. Itu ya kalau soal masalah. Berarti Nasdem berharap Demokrat itu nggak hengkang dari koalisi? Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormati oleh Nasdem. Itu sikap yang paling mendasar. Pak, terkait nasib koalisi saat ini seperti apa? Sampai hari ini koalisi masih ada. Masih ada, Bang? Ya, besok pagi masih ada atau setengah ada kita belum tahu juga. Sejauhnya komunikasi dengan PKS itu? Hah? Bagaimana? Komunikasi PKS dengan Demokrat bagaimana? Setelah rilis video, Memang selama ini berjalan seperti itu. Tidak langsung saya yang berkomunikasi. Ada tim yang terrepresentasikan dari masing-masing representasi partai dan dari representasi daripada sekaligus para ketua umum. Jadi kenapa? Ada satu. Pak, di istana Bapak ketemu Pak Jokowi ngobrolin apa Pak? Pembahasan tersebut? Kapan itu? Tadi katanya di sore Pak. Sore tadi. Ngobrol poros 2024 Pak? Ada. Apa aja Pak? Bagaimana suasana keadaan politik? Bila kita bersyukur. Suasana tenang. Hah? Bermacam-macam soal. Kita bahas bersama dalam suasana. Kita udah berapa waktu nggak ketemu ya. Suasana yang hangat. Ya, itu saya serahkan kepada tentu pembahasan dari kawan-kawan atau teman-temannya. Apakah itu dilakukan, kalau mau dilakukan di mana, progres ini akan berjalan cepat. Kita lihat perkembangan besok. Besok Pak, pengabdian akan dilakukan hari Sabtu di Surabaya. Deklarasi ada saya dengar seperti itu, tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali baru bikin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan. Nah, Pak Surya, ini kan respon Demokrat kan tidak. Ini kan bukan orang lama, puluhan tahun yang lalu saya anggap adik saya. Caimin juga pernah di sini, di kantor ini. Pak Surya, ini. Jadi, jangan salah, dia punya latar belakang yang sama, komunitas pers ya. Pak Surya. Sama dengan Bambang Susatyo, ingat itu, atau Gus Ipul. Pak Surya, ini kan responnya Demokrat nih cukup keras ya, mengatakan pengkhianatan. Misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari koalisi perubahan. Tanggapannya bagaimana? Apalagi kalian lihat, kira-kira model saya ini kira-kira ada apakah sebagai pengkhianat atau tidak? Ini aja. Jadi saya hormati. Tapi
Tapi benarkah seperti apa yang dibilang oleh Demokrat tidak ada Komunikasi antara dipaksa untuk begitu saja, Pak. Saya kurang paham ini. Bagi kakak, bagi saya. Kalian lihat suasana saya. Kalian ada, saya menghindar dari kalian. Udah, secara psikologis saja. Apalagi pada kawan-kawan koalisi. Tetapi masalahnya, mudah-mudahan kita nggak tahu apakah ini keputusan resmi, apakah ini keputusan barangkali pribadi terwakili, kita belum tahu. Tapi apapun itu, keputusan itu kalau saya nggak ada. Tidak berusaha menjalin komunikasi lagi Pak dengan Demokrat atas kunjungan Komunikasi tetap harus bisa. Kalaupun nggak di dunia, di akhirat. Pak Surya, ini nggak berangkat di 2024 tanpa Demokrat, Pak Surya. Ini kan ada wacana PKB merapat. Nah, Pak Surya sendiri melihat ini gimana? Apakah betul dengan bergabungnya PKB ini artinya menguatkan suara Mas Anies di Jateng dan juga Jatim? Harapan kita kalau itu memang terjadi ya demikian pasti. Mana ada harapan kita ke arah yang negatif? Harapan kita balik ke arah yang positif. Semua harapan kita ada hal-hal yang baik, bagus, yang positif. Tapi memang Cak Imin sendiri dipersiapkan untuk jadi cawapresnya Anies ya Pak? Saya jujur nyatakan nggak pernah dipersiapkan. Ini jawaban spontan seperti ini supaya kalian nilai ada kejujuran atau tidak. Nggak ada. Pak Surya, berarti ini koalisi perubahan apakah nggak ada arahan. Sampaikan salam-salam pada teman-teman kan ada. Pak Surya, berarti apakah koalisi perubahan ini nantinya ke depannya akan bubar dan Pak Surya memilih untuk masuk dengan PKB saja? Insya Allah apa yang terbaik. Kenapa kita harus paksakan juga kalau memang dia bisa bertahan baik, bagus, berkembang, syukur-syukur apa yang direncanakan bisa tercapai. Itu kan satu ridhonya. Bagus. Pak, mengingat PKB juga di dalam koalisi pemerintahan, apakah masih tetap menginginkan perubahan, Pak? Atau perubahan itu apa? Ada di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Esensinya perubahan. Bagaimana kita katakan mendikotomikan seakan-akan hak perubahan adalah hak mereka yang di luar pemerintah. Udah cilaka cara berpikir kita seperti ini. Perubahan itu harus dijalankan, suka atau tidak suka, bagi siapa. Yang suka dia akan melakukan perubahan itu dengan kesadaran. Yang tidak suka dia sudah tidak berubah. Apa terjadi perubahan tanpa dia paham. Perubahan itu terjadi juga. Ya proses pendidikan politik esensinya harus tetap berjalan di negeri ini. Tapi saya selalu di dalam suasana kita menghadapi kompetisi. Selalu kita harus menjaga sebetulnya suasananya seoptimal mungkin, harapan saya harmoni. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara soal pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Negara sebelum muncul adanya geger terkait duet Anies Baswedan dan juga Caimin. Presiden Joko Widodo sendiri menegaskan tidak membahas tentang duet Anies Caimin saat bertemu dengan Surya Paloh di Istana Negara. Ia menuturkan pertemuan antara dirinya dan Surya Paloh hanya pertemuan biasa saja. Ia pun menyebut tak ada sama sekali obrolan soal peluang duet Anies dengan Caimin. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga merespon pertanyaan wartawan seputar kabar perpecahan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memang menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Saudara, untuk membicarakan keadaan politik belakangan yang relatif tenang. Ia pun membenarkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara hari kemarin, namun ia tak menjelaskan berapa lama pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Presiden Joko Widodo juga mengaku tidak mengurus soal duet Anies dan juga Caimin. Menurutnya hal ini tidak berkaitan soal dirinya sebagai presiden. Namun ia menegaskan permasalahan tersebut menjadi ketentuan Ketua Umum Partai Politik. Diketahui sebelumnya, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan, sempat mengaku mendengar rumor bahwa bakal calon presiden atau baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan,
diizinkan untuk maju ke pemilihan presiden bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bakal calon wakil presiden atau bacawa pres. Informasi itu didapatkannya setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Udah ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Ini ya pertemuan biasa. Iya memang pertemuan biasa. Apakah menyinggung mengenai Pak Anies dan Pak? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Pak, tanggapan terkait koalisi yang pecah, Pak? Urusannya ketua partai, urusannya partai. Bukan urusannya presiden. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Gubernur sudah ditetapkan Pak. Udah ya. Terima kasih Bapak. Kemarin dengan Pak Surya Paloh Pak. Terima kasih Pak. Ini ya pertemuan biasa. Iya memang pertemuan biasa. Apakah menyinggung mengenai Pak Anies dan Pak? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Pak, tanggapan terkait koalisi yang pecah, Pak? Urusannya ketua partai, urusannya partai. Bukan urusannya presiden. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Gubernur. Saudara Sekretaris Majelis Tinggi Partai atau MTP Demokrat Andi Malarang yang juga mengkritik langkah Partai Nasdem dan juga Anies Baswedan yang memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin untuk maju dalam pencapresan bersama Anies. Menurutnya langkah Nasdem dan Anies Baswedan tidak beretika. Ia menyebut bahwa Nasdem mengutus perwakilannya untuk mengabarkan soal Anies Caimin pada pukul 2 dini hari. Hal ini menurutnya sangat melukai hati Partai Demokrat. Andi Malarang yang juga mengungkapkan bahwa tak ada sedikit pun komunikasi yang disampaikan sebelum akhirnya Anies Baswedan dan Nasdem pergi bersama dengan Caimin. Andi menilai tak ada lagi pemakluman yang bisa diambil oleh Partai Demokrat untuk sikap Anies Baswedan dan Partai Nasdem. Ia juga masih mau mengungkap kemana arah Partai Demokrat nantinya berlabuh seusai bisa lepas dari koalisi perubahan. Artinya berarti masih ada kans untuk komunikasi kembali dengan Demokrat, dengan Nasdem dan juga PKS karena memang dari Demokrat. Itu kan Mas sudah tegas begitu ya Pak ya, kalau tanya ke dari Demokrat ya enggak lagi. Masa kita mau bersama dengan orang yang mengkhianati. Berarti benar-benar akan hengkang dari koalisi perubahan begitu Pak. Kalau tanya partai, tapi kan harus diputuskan dulu di Majelis Tinggi Partai. Di dalam majelis tinggi ada anggota-anggota juga dan sebagainya, dan kemudian kita diputuskan dengan baik. Setelah kemudian kalau sudah ada keputusan, baru kemudian resmilah kita Partai Demokrat tidak lagi bersama dengan koalisi perubahan dan persatuan, karena memang sudah ditinggal secara otomatis, sebenarnya sudah bubar secara otomatis. Tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh ya kemana dan sebagainya, tentu harus kita putuskan dulu secara resmi pula oleh Majelis Tinggi Partai bahwa bagaimana posisi Partai Demokrat ini, kan begitu. Kalau kader-kader ditanya di mana-mana di Indonesia kan gitu. Ya orang ini belum jadi presiden sudah meninggal kawan lama yang sudah lama bersama-sama, sudah dilamar, lalu kemudian bahkan sudah menentukan tanggal harinya kapan ini dideklarasikan bersama. Tiba-tiba diam-diam kemudian kawin dengan orang lain. Kira-kira begitu, masa kita masih mau berjalan bersama dengan orang-orang macam itu. Tapi kan kita harus memutuskan dulu dengan proper melalui Majelis Tinggi Partai. Setelah itu kemudian setelah diputuskan dengan oleh Majelis Tinggi Partai, kalau misalnya diputuskan kita tidak lagi bersama-sama, itu sudah bubar pada dasarnya ya, maka sahlah Partai Demokrat untuk melangkah mencari kawan-kawan koalisi baru yang dalam Pilpres 2024 nanti. Kalau pilek kan tersendiri, ini adalah konteks Pilpres 2024. Jadi, tapi kalau kami Demokrat satu-satu dengan etika yang baik. Kalau sudah menyatakan waktu itu dinyatakan majelis tinggi kita berkoalisi dan kemudian piagam kesepakatan itu ditandatangani oleh ketum, tentu saja untuk mengakhirinya harus ada prosedur yang benar pula. Tapi kan artinya sudah ada komunikasi dengan PDIP kemarin Pak. Oh itu kan dulu, kan itu komunikasi yang dulu. Apa sudah ada komunikasi dengan PDIP? Kita sekarang komunikasi itu kan
kita tunggu sampai selesai rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat, kan begitu. Nah, setelah itu baru kemudian kita membuka komunikasi kan. Tapi intinya itu dulu. Jadi politik juga ada etikanya. Tidak bisa begitu saya tiba-tiba diam-diam ketemu lalu kemudian menyatakan pergi sama orang lain lalu kemudian menyampaikan secara langsung pun tidak. Mengutus orang tengah malam, sekitar jam 2 malam mengutus untuk memberitahukan bahwa sudah bersama Caimin. Tidak begitu. Saya rasa politik juga ada etikanya. Ya, kami Partai Demokrat menegakkan etika itu juga dengan proper pula dengan rapat di Majelis Tinggi Partai Demokrat. Pak, tapi kalau misalnya berlabuh ke yang lain, walaupun Bapak bilang belum menunggu hasil Majelis Tinggi ini. Nah, misal dengan pasangan yang lain begitu, apakah tetap mengajukan nama Pak Ahy sebagai calon wakil presiden? Dulu, satu-satu dulu. Ini kita rapat MTP dulu, memutuskan posisi Partai Demokrat di dalam koalisi perubahan persatuan ini. Kalau itu sudah selesai, diputuskan, selesailah sudah kita, maka sahlah Partai Demokrat melangkah untuk membuka komunikasi dengan pihak-pihak lain dalam rangka koalisi Pilpres 2024. Tapi satu-satu dulu. Nah, setelah itu kemudian kemana arahnya nanti? Kita lihat kamu gimana komunikasi yang berjalan nantinya. Oh iya, kita lihat aja. Mas Ahy itu ketua umum sebagai wakil ketua Majelis Tinggi. Akan hadir? Oh, akan hadir. Akan hadir langsung atau virtual, Pak? Hadir. Wakil ketua Majelis Tinggi, rapat Majelis Tinggi. Saya sekretarisnya, jadi mesti hadir. Nanti keputusan Majelis Tinggi akan disampaikan oleh ketua Majelis Tinggi sendiri, yaitu Pak SBY, atau gimana Pak? Nah, kita lihatlah. Nanti kan ada di sini kita semua. Pak, sejauh ini PKS masih menyatakan masih mendukung Anies Baswedan, masih tegak lurus, itu gimana? Kalau urusan partai lain, PKS, misalnya tentu saja harus bertanya sama mereka, itu keputusan dari mereka. Walaupun kami juga tahu, PKS juga tidak diberitahu sebenarnya, karena mereka juga kagetnya sama dengan kita. Jadi, tapi keputusan PKS tentu saja diputuskan oleh PKS. Kami tidak mencampur gitu. Mau tetap bersama-sama di sana atau mau bagaimana. Tapi kami akan berkomunikasi juga dengan PKS nanti. Komunikasi bentuknya berarti ajakan. Kita akan berkomunikasi dulu. Nanti kami akan menyampaikan kan setelah rapat Majelis Tinggi ini kan kami yang menyampaikan sama rekan koalisi kita yang dulu, yaitu PKS, bahwa kami sudah memutuskan begini melalui rapat Majelis Tinggi. PKS bagaimana? Kan kita mau dengar juga. Katanya juga dalam waktu dekat mereka juga Majelis Syuro PKS juga akan bersidang sehingga kemudian memutuskan ya, itu adalah domain PKS. Kami tidak mencampuri. Cuma kami juga ingin paling berkomunikasi menyampaikan ini posisi kami sekarang. Kalau PKS mau bersama-sama, alhamdulillah. Kalau tidak kita juga hormati. Mas, ini kan tanya langsung supaya kita dekatkan. Awalnya kan cuma dari utusan. Tapi sebelum kami membuat rilis kan kami berusaha bertemu dengan Mas Anies, tapi katanya delay di Surabaya. Akhirnya dengan telepon kemudian ditanya, apa benar sudah pilihannya wakil presiden, cawapresnya adalah Mas Caimin? Dijawab oleh beliau, benar, ya sudah. selesai kan? Sebelum itu tidak pernah ada pembahasan sama sekali soal nggak pernah. Bagi kami itu pembentukan koalisi baru, bukan perluasan dari koalisi perubahan dan persatuan. Itu pembentukan koalisi baru antara Nasdem dan PKB. Ya nggak apa-apa, itu hak mereka. Tapi menurut kami mestinya ada etika politik yang diikuti, disampaikan kepada kami dengan baik. Kan datang kita berkumpul bersama-sama, ada tim 8 berhari-hari, berbulan-bulan sejak tahun lalu. Tiba-tiba 1-2 kali ketemu, tiba-tiba mereka sudah membentuk koalisi baru, diam-diam lagi kan. Nah itu bagi kami tidak bisa diterima. Bagi kami belum jadi presiden saja sudah meninggalkan kawan lama yang sudah lama-lama bersama-sama, tiba-tiba ketemu orang lain diam-diam membentuk koalisi baru. Nah, otomatis bagi kami kalau itu koalisi perubahan dan persatuan pada dasarnya sudah bubar. Tapi tetap kami harus putuskan melalui rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat. Apa Mas melihat ini sebagai upaya penjagalan Mas AHY agar tidak menjadi wakil? Sudahlah, bagi kami ini juga yang mudah-mudahan ini juga adalah jalan yang diberikan oleh Allah untuk mencari jalan lebih baik, ya, untuk mencari teman koalisi yang lebih baik. Siapa Pak?
kita lihat nanti kita lihat nanti. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga melemparkan kelakar soal dirinya yang disebut enggan menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat, yang menegaskan partainya selalu berkomunikasi dengan kedua partai koalisinya, baik dengan Partai Demokrat maupun Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Surya Paloh menegaskan dalam waktu dekat belum ada rencana melakukan pertemuan dengan Partai Demokrat. Pasalnya Surya Paloh belum mendapatkan konfirmasi terkait kabar Partai Demokrat kecewa karena cawapres yang mendampingi Anies Baswedan bukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tak ada lagi alasan untuk Partai Demokrat kembali berjalan dengan Nasdem dan Anies di Pilpres 2024. Herzaki juga menuturkan sampai saat ini Demokrat tak pernah menyatakan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, namun pihaknya akan segera mencabut mandat dalam persetujuan yang sudah dibuat. Langkah ini nantinya akan diputuskan dalam rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat yang saat ini diselenggarakan. Ya. Pak, Demokrat merasa dihianati, gimana Pak tanggapannya? Saya minta pendapat kalian. Tapi jauhnya sudah ada komunikasi kan? Ya, pendapat kalian sebagai pers apa ini? Artinya saya jelaskan dulu, pasti kita dalam suasana ya, itu saya. Apakah itu karena perasaan empati? Apakah juga karena perasaan prihatin? Saya pasti tidak bergembira menerima kabar seperti itu. Kenapa? Karena harapan kita semua bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Itu pasti sikap Nasdem. Itu ya kalau soal masalah. Jadi Nasdem berharap Demokrat itu nggak hengkang dari koalisi. Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormati oleh Nasdem. Itu sikap yang paling mendasar. Pak, terkait nasib koalisi saat ini seperti apa? Sampai hari ini koalisi masih ada, Pak? Ya, besok pagi masih ada atau setengah ada kita belum tahu juga. Hah? Bagaimana? Komunikasi terkait dengan Demokrat bagaimana? Memang selama ini berjalan seperti itu. Tidak langsung saya yang berkomunikasi, ada tim yang terrepresentasikan dari masing-masing representasi partai dan dari representasi daripada sekaligus para ketua umum. Jadi kedua ada satu. Pak, di sana Bapak ketemu Pak Jokowi ngobrolin apa Pak? Pembahasan tersebut? Kapan itu? Tadi katanya di sore Pak. Sore tadi. Ngobrol poros 2024 Pak? Ada. Apa aja Pak? Bagaimana suasana keadaan politik? Bila kita bersyukur. Suasana tenang. Hah? Bermacam-macam soal. Kita bahas bersama dalam suasana. Kita sudah beberapa waktu tidak ketemu ya. Suasana yang hangat. Ya, itu saya serahkan kepada tentu pembahasan dari kawan-kawan atau teman-temannya. Apakah itu dilakukan, kalau mau dilakukan di mana, progres ini akan berjalan cepat. Kita lihat perkembangan besok. Besok ya, pemakamannya akan dilakukan hari Sabtu di Surabaya. Deklarasi ada saya dengar seperti itu, tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali baru ingin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan. Nah, Pak Surya, ini kan respon Demokrat kan tidak. Ini kan bukan orang lama, puluhan tahun yang lalu saya anggap adik saya. Caimin juga pernah di sini, di kantor ini. Pak Surya, ini. Jadi, jangan salah, dia punya latar belakang yang sama, komunitas pers ya. Pak Surya. Sama dengan Bambang Susatyo, ingat itu, atau Gus Ipul. Pak Surya, ini kan responnya Demokrat nih cukup keras ya, mengatakan pengkhianatan. Misalnya
aja saya katakan. Kalian lihat kira-kira model saya ini kira-kira ada bakat sebagai pengkhianat atau tidak, itu aja. Tapi saya hormati. Tapi benar Pak, seperti apa yang dibilang oleh Demokrat, tidak ada Komunikasi antara dipaksa untuk gitu saja. Saya kurang paham ini bagi kakak, bagi saya. Kalian lihat suasana saya, kalian ada, saya menghindar dari kalian atau tidak? Udah, secara psikologis saja. Apalagi pada kawan-kawan koalisi. Tetapi masalahnya, mudah-mudahan kita nggak tahu apakah ini keputusan resmi, apakah ini keputusan barangkali pribadi terwakili, kita belum tahu. Tapi apapun itu, keputusan bisa kembali. Kalau saya nggak ada. Tidak berusaha menjalin komunikasi lagi Pak dengan Demokrat atas kunjungan Komunikasi tetap harus bisa. Kalaupun nggak di dunia, di akhirat. Pak Surya, PKB nggak di 2024 tanpa Demokrat, Pak Surya. Ini kan ada wacana PKB merapat. Nah, Pak Surya sendiri melihat ini gimana? Apakah betul dengan bergabungnya PKB ini artinya menguatkan suara Mas Anies di Jateng dan juga Jatim? Harapan kita kalau itu memang terjadi ya demikian. Mana ada harapan kita ke arah yang negatif? Harapan kita balik ke arah yang positif. Semua harapan kita ada hal-hal yang baik, bagus, yang positif. Tapi memang Cak Imin sendiri dipersiapkan untuk jadi cawapresnya Anies ya Pak? Saya jujur nyatakan nggak pernah dipersiapkan. Ini jawaban spontan seperti ini supaya kalian nilai ada kejujuran atau tidak. Nggak ada. Pak Surya, berarti ini koalisi perubahan apakah nggak ada arahan. Sampaikan salam-salam pada teman-teman kan ada. Pak Surya, berarti apakah koalisi perubahan ini nantinya ke depannya akan bubar dan Pak Surya memilih untuk masuk dengan PKB saja? Insya Allah apa yang terbaik. Kenapa kita harus paksakan juga kalau memang dia bisa bertahan baik, bagus, berkembang, syukur-syukur apa yang direncanakan bisa tercapai. Itu kan satu ridhonya. Bagus. Pak, mengingat PKB juga di dalam koalisi pemerintahan, apakah masih tetap menginginkan perubahan, Pak? Atau perubahan itu apa? Ada di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Esensinya perubahan. Bagaimana kita katakan mendikotomikan seakan-akan hak perubahan adalah hak mereka yang di luar pemerintah. Udah cilaka cara berpikir kita seperti ini. Perubahan itu harus dijalankan, suka atau tidak suka, bagi siapa. Yang suka dia akan melakukan perubahan itu dengan kesadaran. Yang tidak suka dia sudah tidak berubah. Apa terjadi perubahan tanpa dia paham. Perubahan itu terjadi juga sekarang. Ya proses pendidikan politik esensinya harus tetap berjalan di negeri ini. Tapi saya selalu di dalam suasana kita menghadapi kompetisi. Selalu kita harus menjaga sebetulnya suasananya seoptimal mungkin, harapan saya harmoni. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara soal pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Negara sebelum muncul adanya geger terkait duet Anies Baswedan dan juga Caimin. Presiden Joko Widodo sendiri menegaskan tidak membahas tentang duet Anies Caimin saat bertemu dengan Surya Paloh di Istana Negara. Ia menuturkan pertemuan antara dirinya dan Surya Paloh hanya pertemuan biasa saja. Ia pun menyebut tak ada sama sekali obrolan soal peluang duet Anies dengan Caimin. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga merespon pertanyaan wartawan seputar kabar perpecahan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memang menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Saudara, untuk membicarakan keadaan politik belakangan yang relatif tenang. Ia pun membenarkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara hari kemarin, namun ia tak menjelaskan berapa lama pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Presiden Joko Widodo juga mengaku tidak mengurus soal duet Anies dan juga Caimin. Menurutnya hal ini tidak berkaitan soal dirinya sebagai presiden. Namun ia menegaskan permasalahan tersebut menjadi ketentuan Ketua Umum Partai Politik.
Diketahui sebelumnya, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan sempat mengaku mendengar rumor bahwa bakal calon presiden atau baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan, diizinkan untuk maju ke pemilihan presiden bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai bakal calon wakil presiden atau bacawa pres. Informasi itu didapatkannya setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Udah ya. Terima kasih Bapak. Kemarin dengan Pak Surya Paloh Terima kasih Pak. Ini ya pertemuan biasa, Iya memang pertemuan biasa. Apakah menyinggung mengenai Pak Anies dan Pak? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Pak, tanggapan terkait koalisi yang pecah, Pak? Urusannya ketua partai, urusannya partai, bukan urusannya presiden. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Gubernur sudah ditetapkan Pak. Udah ya. Terima kasih Bapak. Kemarin dengan Pak Surya Paloh Terima kasih Pak. Ini ya pertemuan biasa. Iya memang pertemuan biasa. Apakah menyinggung mengenai Pak Anies dan Pak? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Pak, tanggapan terkait koalisi yang pecah, Pak? Urusannya ketua partai, urusannya partai, bukan urusannya presiden. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Gubernur. Saudara Sekretaris Majelis Tinggi Partai atau MTP Demokrat Andi Malarang yang juga mengkritik langkah Partai Nasdem dan juga Anies Baswedan yang memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin untuk maju dalam pencapresan bersama Anies. Menurutnya langkah Nasdem dan Anies Baswedan tidak beretika. Ia menyebut bahwa Nasdem mengutus perwakilannya untuk mengabarkan soal Anies Caimin pada pukul 2 dini hari. Hal ini menurutnya sangat melukai hati Partai Demokrat. Andi Malarang yang juga mengungkapkan bahwa tak ada sedikit pun komunikasi yang disampaikan sebelum akhirnya Anies Baswedan dan Nasdem pergi bersama dengan Caimin. Andi menilai tak ada lagi pemakluman yang bisa diambil oleh Partai Demokrat untuk sikap Anies Baswedan dan Partai Nasdem. Ia juga masih mau mengungkap kemana arah Partai Demokrat nantinya berlabuh seusai bisa lepas dari Koalisi Perubahan. Artinya berarti masih ada kans untuk komunikasi kembali dengan Demokrat, dengan Nasdem dan juga PKS karena memang dari Demokrat. Itu kan Mas sudah tegas begitu ya Pak Ya, ya, pernyataan kalau tanya ke dari Demokrat ya enggak lagi. Masa kita mau bersama dengan orang yang mengkhianati kita. Berarti benar-benar akan hengkang dari Koalisi Perubahan begitu Pak. Kalau tanya partai, tapi kan harus diputuskan dulu di Majelis Tinggi Partai. Di dalam majelis kan ada anggota-anggota juga dan sebagainya, dan kemudian kita diputuskan dengan baik. Setelah kemudian kalau sudah ada keputusan, baru kemudian resmilah kita Partai Demokrat tidak lagi bersama dengan Koalisi Perubahan dan Persatuan, karena memang sudah ditinggal secara otomatis, sebenarnya sudah bubar secara otomatis. Tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh ya kemana dan sebagainya, tentu harus kita putuskan dulu secara resmi pula oleh Majelis Tinggi Partai bahwa bagaimana posisi Partai Demokrat ini, kan begitu. Kalau kader-kader ditanya di mana-mana di Indonesia kan gitu. Ya orang ini belum jadi presiden sudah meninggal kawan lama yang sudah lama bersama-sama, sudah dilamar, lalu kemudian bahkan sudah menentukan tanggal harinya kapan ini dideklarasikan bersama. Tiba-tiba diam-diam kemudian kawin dengan orang lain. Kira-kira begitu, masa kita masih mau berjalan bersama dengan orang-orang semacam itu. Tapi kan kita harus memutuskan dulu dengan proper melalui Majelis Tinggi Partai. Setelah itu kemudian setelah diputuskan dengan oleh Majelis Tinggi Partai, kalau misalnya diputuskan kita tidak lagi bersama-sama, itu sudah bubar pada dasarnya ya, maka sahlah Partai Demokrat untuk melangkah mencari kawan-kawan koalisi baru yang dalam Pilpres 2024 nanti. Kalau pilek kan tersendiri, ini adalah konteks Pilpres 2024. Jadi, tapi kalau kami Demokrat satu-satu dengan etika yang baik. Kalau sudah menyatakan waktu itu dinyatakan Majelis Tinggi kita berkoalisi dan kemudian piagam kesepakatan itu ditandatangani oleh ketum, tentu saja untuk mengakhirinya harus ada prosedur
Ya benar pula. Tapi kan artinya sudah ada komunikasi dengan PDIP kemarin Pak. Oh itu kan dulu, kan itu komunikasi yang dulu. Apa sudah ada komunikasi dengan PDIP? Kita sekarang komunikasi itu kan kita tunggu sampai selesai rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat, kan begitu. Nah setelah itu baru kemudian kita membuka komunikasi kan. Tapi intinya itu dulu. Jadi politik juga ada etikanya. Tidak bisa begitu saya tiba-tiba diam-diam ketemu lalu kemudian menyatakan pergi sama orang lain lalu kemudian menyampaikan secara langsung pun tidak. Mengutus orang tengah malam sekitar jam 2 malam mengutus untuk memberitahukan bahwa sudah bersama Caimin. Tidak begitu. Saya rasa politik juga ada etikanya. Ya, kami Partai Demokrat menegakkan etika itu juga dengan proper pula dengan rapat di Majelis Tinggi Partai Demokrat. Pak, tapi kalau misalnya berlabuh ke yang lain, walaupun Bapak bilang belum menunggu hasil Majelis Tinggi ini. Nah, semisal dengan pasangan yang lain begitu, apakah tetap mengajukan nama Pak Ahy sebagai calon wakil presiden? Ini satu-satu dulu. Ini kita rapat MTP dulu, memutuskan posisi Partai Demokrat di dalam koalisi perubahan persatuan ini. Kalau itu sudah selesai diputuskan, selesailah sudah kita, maka sahlah Partai Demokrat melangkah untuk membuka komunikasi dengan pihak-pihak lain dalam rangka koalisi Pilpres 2024. Tapi satu-satu dulu. Nah, setelah itu kemudian kemana arahnya nanti? Kita lihat kamu di mana komunikasi yang berjalan nantinya. Mas Ahy sekarang di mana Pak? Apakah nanti akan Oh iya, kita lihat aja. Mas Ahy itu ketua umum sebagai wakil ketua Majelis Tinggi. Akan hadir? Oh, akan hadir. Akan hadir langsung atau virtual Pak? Hadir dong. Hadir wakil ketua Majelis Tinggi, rapat Majelis Tinggi. Saya sekretarisnya. Jadi mesti hadir. Nanti keputusan Majelis Tinggi akan disampaikan oleh ketua Majelis Tinggi sendiri, yaitu Pak SBY atau gimana Pak? Nah, kita lihatlah. Nanti kan ada di sini kita semua. Pak, sejauh ini PKS masih menyatakan masih mendukung Anies Baswedan, masih tegak lurus, itu gimana? Kalau urusan partai lain, PKS, misalnya tentu saja harus bertanya sama mereka, itu keputusan dari mereka. Apa namanya? Walaupun kami juga tahu, PKS juga tidak diberitahu sebenarnya, karena mereka juga kagetnya sama dengan kita. Jadi, tapi keputusan PKS tentu saja diputuskan oleh PKS. Kami tidak mencampur itu. Mau tetap bersama-sama di sana atau mau bagaimana. Tapi kami akan berkomunikasi juga dengan PKS nanti. Komunikasi tentunya berarti ajakan. Kita akan berkomunikasi dulu. Nanti kami akan menyampaikan kan setelah rapat Majelis Tinggi ini kan kami yang menyampaikan sama rekan koalisi kita yang dulu, yaitu PKS, bahwa kami sudah memutuskan begini melalui rapat Majelis Tinggi. PKS bagaimana? Kan kita mau dengar juga. Katanya juga dalam waktu dekat mereka juga Majelis Syuro PKS juga akan bersidang sehingga kemudian memutuskan ya itu adalah domain PKS. Kami tidak mencampuri. Cuma kami juga ingin paling berkomunikasi menyampaikan ini posisi kami sekarang. Kalau PKS mau bersama-sama, alhamdulillah. Kalau tidak kita juga hormati. Mas, ini kan tanya langsung supaya kita dekat. Awalnya kan cuma dari utusan. Tapi sebelum kami membuat rilis kan kami berusaha bertemu dengan Mas Anies, tapi katanya delay di Surabaya. Akhirnya dengan telepon kemudian ditanya, apa benar sudah pilihannya wakil presiden, cawapresnya adalah Mas Caimin? Dijawab oleh beliau, benar, ya sudah. selesai kan? Sebelum itu tidak pernah ada pembahasan sama sekali soal Nggak pernah. Bagi kami itu pembentukan koalisi baru, bukan perluasan dari koalisi perubahan dan persatuan. Itu pembentukan koalisi baru antara Nasdem dan PKB. Ya nggak apa-apa, itu hak mereka. Tapi menurut kami mestinya ada etika politik yang diikuti, disampaikan kepada kami dengan baik. Kan datang kita berkumpul bersama-sama, ada tim 8 berhari-hari, berbulan-bulan sejak tahun lalu. Tiba-tiba 1-2 kali ketemu, tiba-tiba mereka sudah membentuk koalisi baru, diam-diam lagi kan. Nah itu bagi kami tidak bisa diterima. Bagi kami belum jadi presiden saja sudah meninggalkan kawan lama yang sudah lama-lama bersama-sama, tiba-tiba ketemu orang lain diam-diam membentuk koalisi baru. Nah, otomatis bagi kami kalau itu koalisi perubahan dan persatuan pada dasarnya sudah bubar. Tapi tetap kami harus putuskan melalui rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat. Apa Mas melihat ini sebagai upaya penjagalan Mas AHY agar tidak menjadi wakil? Sudahlah, bagi kami ini juga yang
mudah-mudahan ini juga adalah jalan yang diberikan oleh Allah untuk mencari jalan lebih baik, ya, untuk mencari teman koalisi yang lebih baik. Siapa, Pak? Kita lihat, nanti kita lihat nanti. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga melemparkan kelakar soal dirinya yang disebut enggan menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat, yang menegaskan partainya selalu berkomunikasi dengan kedua partai koalisinya, baik dengan Partai Demokrat maupun Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Surya Paloh menegaskan dalam waktu dekat belum ada rencana melakukan pertemuan dengan Partai Demokrat. Pasalnya Surya Paloh belum mendapatkan konfirmasi terkait kabar Partai Demokrat kecewa karena cawapres yang mendampingi Anies Baswedan bukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tak ada lagi alasan untuk Partai Demokrat kembali berjalan dengan Nasdem dan Anies di Pilpres 2024. Herzaki juga menuturkan sampai saat ini Demokrat tak pernah menyatakan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, namun pihaknya akan segera mencabut mandat dalam persetujuan yang sudah dibuat. Langkah ini nantinya akan diputuskan dalam rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat yang saat ini diselenggarakan. Menurutnya ya. Pak, Demokrat merasa dihianati, gimana Pak tanggapannya? Saya minta pendapat kalian. Jadi sejauhnya sudah ada komunikasi kan? Ya, pendapat kalian sebagai pers apa ini? Artinya saya harus jelaskan dulu. Pasti kita dalam suasana ya. Tuh, saya. Apakah itu karena perasaan empati? Apakah juga karena perasaan prihatin? Saya pasti tidak bergembira menerima kabar seperti itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.